Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Suara saya terdengarkan? Ci, ci. Assalamualaikum warahmatullahi. Noise ya? Noise. Ci. Noise teman-teman. Ada noise. Aman ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi kita pada siang hari ini tanggal 29 Agustus 2024. Kali ini seperti biasa kita senantiasa banyak selawat kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa bersyukur akan nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Oke, seperti biasa teman-teman, kita tunggu beberapa dari teman kita yang biasa jadi moderator di Komal Sahabat Bang Suma untuk kemudian memandu kegiatan kita ke depannya untuk berdiskusi dengan teman-teman kita dari non-muslim. Kita tunggu kemudian moderator yang ada ya. Oh, ini ada. Kita naikkan beliau biar beliau yang memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Da. Suaranya kecil. Guys, Giliran suaraku kuat, Abang bilang kuat kali suaramu. Di giliran kecil protes juga. Mau gimana, Bang? Tunggu. Aku masih menggunakan perangkat ini. Sahabat Bang. Oke, aku ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Suaranya kecil. Astagfirullahaladzim, udah kuat ini. Kok nggak ada Bang Susu? Loh. Kok kecil pula katanya udah kuat kayak gini. Tunggu dulu. Ini siapa sih? Mau kuat kayak mana lagi pakai toa aku gitu. Assalamualaikum, Ma. Kecil suaranya. Astagfirullahaladzim. Kok ngerjain aku kok? Assalamualaikum, Bang. Cek. Suaranya nggak ada. Astagfirullahaladzim. Suaranya ada ya. Tumben. Seragolah. Ketika aku udah ucapin salam. Yang di bawah ada dengar suara nggak? Ada, itu di bawah ada. Abang aja yang enggak. Cek. Jangan sampai, Bang, jangan sampai ku bilang korek kuping kau dulu ya, Bang ya. Kok nggak ada suara ya? Gak ada pula lagi. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Itu pada ada memang dasar Bang Zuma. Cek. Mana suaranya nggak ada? Udahlah, terserah kau lah, Bang. Bang, aku nggak moderator ini. Akun yang ini nggak moderator. Tes. Ngomong apa orang ini ya? Lama-lama aku sepak juga ini orang. Astagfirullahaladzim. Gimana ini caranya? Tes. Tunggu ya teman-teman. Cik. Udah pandai dia langsung. Biasanya dia nanya, udah pandai dia jadi model. Tes. 1, 2, tes. Udah pandai dia. Udah pandai dia jadi moderator. Biasanya dia nanya kayak mana caranya, nggak nanya deh kan. Udah pandai dia.
Nggak Oke, sia-sia. teman-teman, masya Allah. Oh, di sini juga sudah ada Bang Suma di tengah-tengah kita, masya Allah. Nggak ada, Pak Ada kita. juga Mama Blokir, teman-teman. Mama blokir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak? Kok dari tadi saya ngomong sendiri Waalaikumsalam. sih? Dengar. Cek. Suaraku juga Halo. dengar. Ada Ci. bang, ada, ya Allah, ada bang. Teman-teman dengar suara saya nggak? Ada suaramu ada bang. Astagfirullahaladzim. Cek. Kedengaran Cek, nggak ya? cek. Ada bang, ada. Astagfirullah. Mana ngomong sama kamu? Yang di bawah teman-teman suara saya ada nggak? Kedengaran nggak? Ketik di bawah ada dong. bang, ada, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Karim. Itu nggak ada suara. Sepelekanlah kepala bang Juma ini. Ada bang. Ih. 1 2 tes. Tes 1 tes aja terus. Astagfirullahaladzim, tes. Ada loh suaramu bang. Udah. Ada. Gak usah Oke, tes cek. lagi. Coba Linda Blokir coba tes suara tes. Enggak ada suaranya. Udah dibilang ada, udah terserah kau lah. Pening kepalaku. Dibilang Tes. ada. Ada bang, ya Allah ya Rabb. Saya ada suaranya tapi perempuan ini nggak ada suaranya kan, teman-teman? Perempuan ini emangnya aku mamanya Tuhan perempuan ini. Hai perempuan. Emang aku mama Tuhan. Gimana Hai ini perempuan gitu. Nggak ada suaranya. Gimana dong? Emangnya aku mama Tuhan. Hai perempuan. Coba turun dulu deh baru naik. Gak ada, emang ada kok suara aku baik cerita kau lama-lama aku sepak kau. Coba cek dulu lah. Tes turun dulu baru naik lagi. Cek. Udah loh Mbak Ih. Waalaikumsalam, Bunda Rahma. Bang Lukman, suaraku ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Waalaikumsalam suara. Masya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahil Nah, ini Lukman. Bunda, Assalamualaikum suaraku ada warahmatullahi nggak Bunda? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Blokir, nggak ada suaranya Bunda. Bunda Hesti Aku nggak ada ikut suara. ngerjain. Kau ikut ngerjain kau sama aja kau berdua kau. Bun, Sama kau Bang Juma dari tadi. Bunda tes. Kenapa enggak Bunda, ngomong? kedengaran suaranya. Ayo, saya Kok Bunda tanya. sudah Mulai lagi Bunda Salam, Rama. Mau Bunda Rama masuk. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum Bunda. Ada udah jawab. Enggak, memang Waalaikumsalam. nggak ada suaranya Bercerita tadi. Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Waalaikumsalam Itu warahmatullahi layarnya Blokir Permanen kenapa cuma kedip-kedip gak ada suaranya? Mulai Pak De. Itu dia makanya. Gangguan jaringan, Bun. Ringan kayaknya. Suruh turun dulu baru naik lagi. Ini kalian kenapa kerjain aku kalian? Kenapa? Aku nggak ulang tahun hari ini. Gak usah kerjain. Netizen ada suaranya enggak coba? Ada. Aku nggak ulang tahun Pak De. Gak usah dikerjain. Dari tadi dia teriak tapi nggak ada yang dengar suaranya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Tuh enggak ada katanya tuh. Coba turun dulu baru naik. Pasti memang enak dibeli. Astagfirullahaladzim. Emang kalian diaduk Bang Juma kalian. Gak ada otak kalian. Minta dulu Kalau naik. saya nggak dukung Bang Nggak Juma ada bisa diturunin. Kok dengar suaranya? Gak ada otak kalian. Bang Juma kalian dukungin. Astagfirullahaladzim. Gak aku naikin kalian ya. Aku tandai kalian di bawah minta naik. Aku naikin kalian. Mampus oleh situ. Coba di ini turun dulu baru naik lagi minta permintaan. Ada. Astagfirullah. Bang kau jahat kali kau. Wih lama-lama aku tempelin kepala gue lah sumpah. Bun, besari volume Bun. Coba besarin. Besarin. Bunda Rama jangan sampai nanti ya dirupuk aku naikin ya Bunda ya. Tes. Oke, udah cuekin aja, suka-suka dia aja. Dia mau ngomong sendiri kayak mau apa kayak terserah. Astagfirullahaladzim. Udah teman-teman dinaikkan aja kalau ada orang di bawah. Biarkan aja dia sibuk Kenapa? dengan dirinya. Kenapa si Lukman naik sini? Ngapain kau sini kok? Kau itu urus skincare. Aku mau promosi dikit. Bukan. Oh silakan. Kok tingkar. Ngomong sama siapa, Dek? Promosi perumahan. Promosi skincare lah. Perumahan dulu, perumahan itu penting. Silakan.
Ya, silakan. Silakan Bang Lukman promosi. Ya, tunggu dulu. Saya perbaiki dulu kamera aku. Sebelum kita debat diskusi ya, teman-teman, izinkan kami iklan-iklan sedikit. Aku besarin ya. Aku bisa kok besarin sendiri. Oh, Bisa, sudah oh. di lokasi. Lagi di lokasi. Wih. Wih, mah. Udah ada warung belum di situ ya? Aku punya rumah itu aku bikin warung langsung biar orang belanja sama aku ya kan. Nih, sudah ada Tapi, posisi. tapi kalau Bang Udah, Cuma Kak. pindah rumah ke situ, aku mau ngambil tuh. Gimana, Hi? Kalau Bang Cuma mau tinggal di situ, biar saya ikut ngambil. Biar tetanggaan kita. Boleh, boleh. Rumah dekat kok dari sini. Ya, nggak jauh. Enggak. 30 menit sampai. Oh, jauh. 30 menit. Kalau jalan kaki ya 2 hari. Ya Belum teman-teman. lagi kena macet di Makassarnya. Iya. Ini di daerah Maros, Tanra Lili. Kaleli Noise Wih, udah banyak yang jadi ya. Udah berapa rumah itu? 70. Sementara ada 7 yang siap huni. Oh, udah ada yang menghuni itu belum? Belum. Udah mau huni. udah Kalau udah yang mau Rumahku masuk. yang mana? Rumahku yang mana? Lupa aku yang mana rumahku ya. Tetanggaan kita, Mbak Blokir. Iyalah, Mbak Iya. Blokir itu ngambil aja ini. Mualaf kan bebas DP. Bulanannya Pak D, gratis itunya bulanannya. Alah, Aku gampang. pegawai. ada skincare kan? Bayar bulanannya. Yang Kalau pasti Bang ini Cuma yang bayarin. teman-teman untuk umum cukup 3 juta aja ya. Kalau mualaf 0 sama sekali nggak ada. Biaya Kalau notaris kurang lebih 10 juta sampai 12 juta itu nanti kami yang bayarkan. Bang, kalau aku gratis Tidak semua ada lah Bang. biaya-biaya Apologiat notaris. lagi, apologiat gratis. Ya, tidak ada Bang, kalau- biaya notaris, balik nama, PPHTB, IMB, kemudian PBB itu kami tiadakan, biar nanti Bang Lukman yang bayarkan. Jadi cukup Bang, kalau 3 aku juta gratis saja semua masuk lah, terima Bang. kunci. Aku gratis semua Bang. Semuanya gratis. Udah nggak bayar aku bulanannya. Boleh aja sih, tapi nggak usah dikasih masuk namanya ya. Sama aja itu namanya bohong. Dasar. Ini teman-teman di lokasinya tuh dekat Alfamart, angka SMA, SMP, SD, ini dekat semua ini. Bandara juga dekat, Bantimurung juga dekat. Bang Lukman kasih tahu lah berapa bulanannya, kasih tahu berapa tahun gitu. Kok diam aja? Kok cuman video tapi kok diam aja? Cuman ya kok ini ah. Nggak kelihatan ini nih. Tunggu. Ini disimpan kelihatan layarnya. Layar HP ku nggak kelihatan. Kelihatan Model rumahnya ini. model keren tuh. Ah, Ya, model rumahnya keren. apa ya? Model apa ya? Model sekarang gitu ya. Iya, Minimalis. dia model komersil. Jadi buat teman-teman, Minimalis. ini subsidi tapi modelnya model komersil, minimalis ya. Omel. Kamarnya 2, model kamarnya gandeng. Tipe 36 ya. Tipe 36, luas bangunan 36, 6 kali 6. Kalau Sisa tanah di belakang ada bisa bikin dapur. Sisa tanah di depan ada bisa bikin garasi. ya ini garasi depan ini muat mobil satu. Sisa tanah belakang juga ada buat bikin dapur. Ini Ya. udah ditempati ini. Belum ini jadi Udah kantor. Pak D itu udah ada orang tua. Jadi kantor. Kalau Maunya orang yang apa tuh bikin warung di situ biar orang belanja di situ. Nah, coba lihat dalamnya. Wow, keren. ya Ini kantor ini si Lukman sendiri sini. ini dalamnya Bunda Esti, ini dalamnya, ini kamar mandi, ini kloset namanya, ini kloset. Tahu aku, tahu. Kok kira aku orang
kampung Baluap. Kau lagi satu. Sama aja kau abang adik pun kau sama aja. Nggak abangnya, nggak adiknya, sama aja. Dikiranya orang kampung tahu aku tuh kloset. Kamar Sama mandi aja berapa kalian, kamar nggak mandi? bang cuma nggak kau, sama aja kalian dua. Itu Bunda kulkas, Esti, bilang lagi. Ini kulkas, bilang. Itu telur, bilang, itu Indomie. Baduap kau sama aja pun kalian. Ini ikan kering ini, Bunda Esti. Tahu aku ikan asin itu, tahu aku. Oh, enggak asli Enggak. ini cuma kering doang ini, enggak pakai garam ini. Ikan Udah, kering. serah makan lah. Itu kenapa Indomie kau taruh kulkas? Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Kenapa Indominya ditaruh kulkas? Itu tukang itu. Perbuatan tukang itu, kelakuan tukang itu. Mantap. Apa Kak Lili? Kak Lili udah di atas malah typing. Kak Lili udah di atas, ngomong aja, buka mute Kak Lili. Jadi Kamar ukuran mandinya berapa ini, Kang? Satu lah Padi. kamar mandi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Waalaikumsalam. Nih. Satu Pak. Salam kenal semuanya. Ustaz Sugi. Salam kenal, Bang Zuma. Bunda. Jadi 2 kamar tidur. Ini kamar tidur 2, ini kamar 1. Jadi Coba tidurnya kapan kau Bang bilang Zuma gini, ke Bandung? Kak op dong gitu. Kenapa Bunda Rahma? Mana Kenapa? Bunda Li? Mau ngasih pempek buat Bang Zuma nanti sama Bunda Rahma kalau ke Bandung. Nih, untuk saya mana? Karena oh, ya Ustaz Sugi di mana tinggalnya? Ya kan ke Oh Bandung di juga dekat nanti. Riau. Oh Pekanbarunya. Sini aja lah Ustaz Sugi mampir ke toko Jalan Sumatera nomor 17 Ustaz Sugi. Iya Pak de Riau. Bunda Li di mana? Di Jalan Sumatera nomor 17 Pekanbaru belakang Hotel Premier Ustaz Sugi. Oh, Masya Allah. Insya Allah nanti. Ketetanggaan kita, saudara kita. Makan Kemarin gratis. aku mau ngirimkan Bang Zuma pempek ke Kalimantan. Rupanya ongkosnya lebih mahal dari pempeknya. Ntar aja lah tunggu Bang Zumanya di Bandung ya sama Bunda Rahma ya, insya Allah ya. Insya Bunda Allah. Leli nggak datang ke Bandung. Enggak Bang, kita jualan pempek, nggak bisa ditinggal toko. Ya. Makasih banyak ya. Ya Bang Zuma sehat Ibu selalu ya Bang Leli, Zuma. Sehat. Iya. Insyaallah. Iya ini Bang, beliau ini yang mau kirimkan abang pempek, makanya aku malas. Iya. Terima kasih. Kita promo dulu Iya, Bang Zuma. baju rumah kita ya. Oh, kalau sebentar nggak ya. gini, Bunda Leli, nanti saya bawakan. Boleh Ustaz Sugi kapan berangkat? Mungkin antara tanggal 13-14 lah. Nanti aku minta nomor Ustaz Sugi ya, biar aku nanti titipkan untuk Nanti aku Bang kirim Zuma sama melalui Bunda WA. Rahma ya. Bunda Rahma kan Catat aja, ke catat. Bandung kan? Sekarang catat aja. Nah, oke. Bun, Oke, iya. nanti. Oke ya Bunda Rahma sama untuk Bang Zuma ya, sama Ustaz Sugi Ya, juga dah bisa. makasih, Allah. makasih Bu. Ustaz Oke, Zuma teman- itu apa Iya, namanya suamiku makasih. mualaf juga, dia orang Cina. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahu Akbar. Luar Allahu biasa. Akbar. Allahu Luar Akbar. biasa. Ya, ya. Sudah siap nomornya? Siap. Catat. Ya berapa Ustadz? Atau aku minta nomor teleponnya sama Esti aja? Ada Esti? Ustadz Sugi ada? Ada Kak Esti ada. Nanti aku minta sama Esti aja karena pas ini kan nggak bisa dia apinya cuma satu Ustadz. Oh iya siap. Ustadz Sugi di mana, di Pekanbaru? Di Siak saya. Oh di Siak ya. Langganan pempek kami juga banyak di Siak Ustadz, alhamdulillah. Masya Allah. Oke Kak Leli, bentar ya Kak Leli, Bang Zuma mau promosi katanya. Tadi beliau ngomong kalian. Oke, terima kasih Silakan, Bang. banyak Ibu Leli. Ini sesi promosi rumah dulu kita ya. Teman-teman sekalian, lokasinya ini di Kabupaten Maros, perbatasan Kota Makassar. Jarak dari Bandara Sultan Hasanuddin itu kalau lewat belakang bandara itu 30 menit. Lewat jalan raya poros provinsi kurang lebih 40 menit. Kemudian luas tanah 6 kali 13 meter, 2 kamar ya, tipe 36. Angsuran 10 tahun, 20 tahun itu 1,1, 15 tahun 1,3.
3, 10 tahun 1,8, 5 tahun 2,3. Gitu ya teman-teman. DP-nya 3 juta, kemudian biaya-biaya yang lain itu kami yang tanggung. Jadi teman-teman yang berminat, cukup siapkan dana 3 juta, kunci sudah di tangan dan sudah bisa masuk meskipun belum akad kredit di bank. Misalnya hari ini kasih tanda jadinya 3 juta atau 2 juta atau 1 juta tanda jadi, kita cek KTP BI checkingnya ternyata nggak ada penunggakan di kredit yang lain, itu sudah bisa masuk hari ini meski sambil menunggu akad berjalan. Seperti itu. Jadi kita berikan sebisa mungkin semua kemudahan untuk teman-teman yang ingin memiliki rumah subsidi pemerintah. Perumahannya Kajila Residen. Tinggal klik di Google Maps Kajila Residen. KHAJILA Residence. Khadijah Residence. Nah, itu ada tulisan di bawah. Betul. Bunda Rahma nulis di bawah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan yang berminat, yang mau investasi juga, yang mau investasi silakan, meskipun tidak di Kota Makassar, tapi mau investasi silakan aja. Harga cash 173 juta. Itu harga cashnya. Jadi cash 173 juta, tetap kami yang nanggung balik nama di notaris. Berapa kamar itu bang? 2 kamar tipe 36. Air bor ya bang ya? Air bor lancar. Bayangkan aja nih ya, ini satu sumur bor untuk mensuplai pembangunan perumahan ini. Kencang. Bisa dibuka airnya om. Oke siap. Minta detailnya bang, minta detailnya di WA bang, baru aku promosikan. Kalau satu rumah 2 juta kan fee-nya kan, nah, aku promosi nanti. Iya, coba airnya alir enggak? Airnya ngalir bang, cuman nggak sengalir harapanku dia bang. Enggak, di situ saja. Nggak bisa tercabut kah? Oh? Ceng. Banyak airnya ya. Iya banyak. Ini selangnya kurang lebih serem. Nggak kayak tempat kami kalau kemarau itu susah. Kalau kemarau tetap juga banyak airnya. Ini kemarau di sudah ini. Makassar. Kenapa diambil di ujung? Kenapa nggak di kerannya langsung? Keren. Airnya bersih ya, nggak kuning, nggak bau. Itu airnya. Jadi susu dia. Ambil di pangkal, di keran air, bukan dari selang. Ya di keran air atau mah bang. Lucu. Tidak susah makanya tukangnya buka. Susah dipasang lagi kalau susah dipasang selangnya lagi. Selangnya panjangnya berapa meter? 50 meter. 50-an. Ya. Berarti airnya kencang itu, airnya kencang tuh. Kencang itu kalau 50 masih mengalir. Jauh. Tunggu 1 jam. Baru sampai airnya ke ujung. Enggak. Nah tuh jernih banget tuh airnya tuh. Ini 50 meter selang ya. Ya. Itu untuk apa namanya? Pakai shower udah bisa itu. Udah kenceng tuh. Ini jarak 50 meter. Sour pade, sour udah sama deh kayak Bang Juba, ya Allah ya Rabbi. Ini 50 meter dari keran. Kalau langsung di juga kerannya itu. itu Mantap. jernih kan? Jernih Kali Jernih bagus. Airnya bagus. Itu posisi lagi di kemarau itu bang ya, jernih banget ya. Kemarau. Oh, jadi dengan kemarau juga angin lagi, air mencukupi. Apalagi musim hujan ya kan?
musim hujan ditada Mantap, bang. mantap. Luasnya itu Bunda Ica 6 kali 13. Bunda Ica 6 kali 13. Iya. Luas bangunan 6 kali 6. Lebar. Lebar. Makassar ini ada yang bikin subsidi 6 kali 10, 6 kali 12, tapi kita punya 6 kali 13 meter. Aku bantu promo lah nanti bang di live ku bang. Siapa tahu ada yang mau kan, dapat aku 1 rumah 2 juta. Siapa tahu dapat Oke. 10 rumah kan bang. Laku Betul, ya kan. betul, Bang, betul. ya, Ikut yang aku pesan. promoin. Udah kau diam lah. Nah nanti aku minta cara ke rumahnya. Nanti aku bantu Ya kan promo, banyak siapa orang tahu Makassar gini kan lagi merantau itu di luar. Balik-balik sudah punya rumah kan, gitu. Iya betul bang. Siapa tahu kan Ada- daerah ada Makassar. yang nanya. Woy. Daerah- Ada yang nanya TKI boleh? Boleh. 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 Mudah-mudahan lah ya. Siapa tahu laku 10 rumah aku bikin ya kan dah 20 juta. Ah, nih dah selesai. Kasih laku lah semua. 70 rumah. Ya mesti lah bang detailnya di WA, fotonya, itunya berapa luas ininya, kabarnya, mulus pokoknya semuanya. Biar nanti aku promoin di live ku. Kalau perlu aku apain orang itu, beli kalian weh. Bermodal kalian, pelit kali kalian. Jalan jalan protokolnya besar ya bang ya, lebar ya. Iya lah besar. pade gitu. Iya, betul. Akses jalan ya. Betul. Kita punya jalan sendiri ini masuk, cor beton. Nah, ini nanti Nanti aku jalannya bilang juga bang ya kan bang. Kalau janda gratis buat ngurus surat-suratnya ya kan bang, DP-nya 3 juta aja. jalannya ini Ya nanti kan, dicor. bilang, Semua jalan di kompleks ini kita cor. Jadi bagus mulus ya bang. Iya, semua dicor ini. Kalau jalan akses sampai jalan poros kecamatan itu sudah beton semua di luar. Gak ada lagi jalan tanah kayak gini. Oke, Iya, iya. teman-teman. Iya. Silakan disurvei Tidak, Bang, nanti lah, perumahan Bang, aku bantu Kajila, promote. Kajila Residen ya di Kabupaten Maros, Kecamatan Tandralili, Desa Kaina Damai. 170 cash. Itu atap menggunakan PVC bang ya, baja ringan ya. Iya. Baja ringan. Ini plafonnya juga bukan ini, bukan triplex. Anti debu. DP 3 juta. Angsuran 20 tahun 1,1, 15 tahun 1,3, 10 tahun 1,8. Nyai, DM aku nyai. 5 DM tahun aku. 5 tahun 2,3. Ada yang mau di bawah bang, abang. Ada yang mau di bawah. DM aku, dari aku aja belinya biar dapat aku cepetan. DM aku ya, DM aku. Ya silakan punya- teman-teman. Biaya notaris kami yang tanggung. Pokoknya cuma 3 Daya juta aja. listrik, Dah selesai. daya listrik 1.300 bang Zuma. 1.300. DM aku. Ampere. Tuh, jadi teman-teman sumurnya baik, bur, dilengkapi dengan sumber listrik daya Ada yang 1.300. kau balik sih. Jalan akses juga cukup lebar dengan coran nanti. Itulah. Iya, mobil bisa Kita kan ngebantu berpapasan. detailnya. Janda boleh, janda boleh. Pokoknya kalian janda gratis, daman bayar 3 juta ya. Dan kalian yang pesen ke aku, dapat foto berdua ke Bang sama Bang Juma. Kalian yang pesen ke aku. Kalau pesan ke Bang Juma nggak bisa kalian foto berdua karena dia tak kemana. Tapi kalau kalian pesennya ke aku, Namanya Kajila Nama Residen. perumahannya Kajila Residen. Cari di Google Maps. Ketik di Google Maps itu pasti kelihatan Kajila Residen. komisi bagi dua nggak ada otak si koleksi ini. Ayo yang mau silakan DM aku ya, nanti aku kasih tahu secara detail ya. Yang mau kasih DM aku, nanti aku kasih tahu secara detail berapa gimana ya. Dan nanti setelah kita kalau ada oke ordennya di bunda sana. aku mau. Maros itu Nantilah. mayoritas Kristen, Islam, tidak ada Kristen di sana. Komalnya Singa Allah bisa 16 komal ya. Keren kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi lagian ngapain banyak-banyak Pak D? Udah 9 aja. Roti Putri nggak tahu saya kalau Roti Putri. Jadi teman-teman yang mau silakan DM aku ya, nanti aku kasih tahu secara detail ya.
daerah Tantra Lili, teman-teman. Di daerah Tantra Lili. Tralili. Tantra Lili. Itu nama kecamatan. Pokoknya Makassar lah gitu ya. Ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya lebih jauh, bisa ke nomor XL saya. Ya, teman-teman. XL. Yang tahu silakan ke nomor saya. Bang, abang dah itu nanya kalau cash berapa? 173 juta cash. Kalau cash 170 juta. Sudah angkat tanah. Angkat tanah. Angkat rumah. 081 plus 99 plus 00 plus 3 triple 2 7. Coba ada yang nangkap nggak? Ketik di bawah. Nggak ada. Atau ke nomornya langsung Kak Lukman. Coba Lukman berapa nomornya? Nggak, aku nggak ikut ke Bandung. 081 Nah, ini yang langsung di lapangan ini. Coba dengarkan. Berapa Om? 081 tambah 241 tambah 51 tambah 8899. Aku ulang ya. 081 tambah 241 tambah 51 tambah 8899. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini, teman-teman sekalian. Silakan dihubungi kita kalau ada yang berminyak. Kita lanjutkan dengan kegiatan rutinitas kita, berdiskusi, memberikan arahan, memberikan pengertian, memberikan vitamin kepada otak yang pada rusak, retak dikarenakan doktrin dan dogma. Aku jadi crack aja, Bang. Oke. Oke, kita berdiskusi. Teman-teman yang agama Kristen ya, Kristen tolong ya, ini saya hapus dulu kalian ya. Yang Islam yang minta naik ini saya hapuskan dulu ya. Tolong ya, tolong didengarkan saya, tolong banget, tolong kita mau diskusi ya. Tolong yang Islam jangan minta naik, tolong banget. Tolong didengar ya, tolong. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Tolong banget yang Kristen aja. Aku Islam turun aku ya, karena aku Islam ya. Masalah skincare belum selesai kita. Oke, lanjut ya. Aku besarkanlah dulu abang kita ini, walaupun kok mananya aku mau besarin Bang Juma, aku besarkanlah dia walaupun menjengkelkan lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Sadli, jadi apa enggak sih, Dek? Nggak ada Sadli di sini, kopi satu. Itu tadi yang naikkan aku, tadi si Sadli. Bukan? Bang Juma itu. Oh, Bang Zum. Iya. Jangan dong, Iya, Bang. Sadli. Nangadong Sadli, nangadong. Dang. Mana si Sadli ya, Bangku? Masih di bawah di lantai 1 dia. Oh iya. Bang, nanti minta nomornya si Sadli ya, Bang. Boleh kan? Buat Dikirim ke WA aku ya, Bang. Oke, sip. Iya. Oke, itu aja, Bang. Sehat kan, Bang? Sehat. Seperti biasa. Apa, Bang? Ada sesuatu yang melukai dirimu, Bang? Enggak, biasa aja. Iya. Cuman Kalau ada yang melukai Abang, saya santet dari sini, Bang. santet. Santet pakai ayat. Bang. Iya. Ya. Nah, itu dia, Kak. Apa? Apa, Theodor? Itu dia, oh. Nah, itu dia. Saya mau melakukan pekerjaan ohola dan oholiba dulu. Baru apa? Tong doga be longor-longoran non. Astagfirullahaladzim. Pak De, gimana kabarnya Pak De? Sehat Pak De?
Ini Pak De. Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Nora gimana kabarnya? Alhamdulillah ya Allah. Semoga Pak De tambah sehat, murah rezeki, tambah muda ya Pak De. Amin. Amin. Oke, saya izin turun Bunda Ma. Mana channel YouTube-nya udah jadi belum? Apanya Pak De? Channel YouTube-nya udah jadi belum? Channelnya udah, tapi kita menunggu dulu. Insya Allah ya Pak De ya, tahun depan bulan 1 baru kita gerakkan YouTube-nya. Doakanlah Pak kemana, De, Bunda? mudah-mudahan ada rezeki. Mau kemana? Di atas aja. Saya mau jalan-jalan dulu Bunda. Bunda Rahma gimana tiketnya? Udah beres Bun? Insya Allah. Berarti udah dipesan ya Bun? Udah. Oh udah. Jadi berangkatnya jam berapa Bun? Insya Allah jam tiba di sana itu kita beda 20 menit. Tiba jam Berarti saya tetap nunggu aja ya Bunda di bandara ya. iya 20 menit. Jam berapa tadi tuh? Aku tengok jam 5. Emang Bunda Rama mau kemana? Ke Jakarta dong Pak De. Kami kan mau ke Bunda Rama mau ke Jakarta Jakarta juga. menginjili. Insya Ya kan, Allah Bang Pak Suman? De. Iya, Kalau Mbak Nora mau ke Jakarta juga. Ya, alhamdulillah tiket tadi malam udah terbeli PP. Tanggal 14 dengan tanggal 17 pulang. Udah Masya beli. Udah, Masya Allah dari abang siapa tuh ya? Lupa saya namanya. Bang Ucok. Hari udah pada beli ya? Udah. Berangkat dari Padang jam 4 sore. Nyampe jam Padang. Ya, saya dari Padang. Kalau dari Padang agak murah, terus lebih dekat dengan tempat saya daripada Medan. Medan agak jauh. Oh. Dari Padang ke tempat Mbak Nora berapa jam? Cuman sekitar 6 jam. Ngapa nggak lewat Pekanbaru aja bareng saya satu pesawat? Ah iya ya. Tapi udah terbeli cumana lagi Pak De. Aku kira Pak De duluan berangkat. Enggak lah, saya tanggal 13 14 juga lah. Oh, jadi Pak De udah beli. Belum, kemarin mau di transfer sama Bang Andi. Enggak lah, saya bilang nanti aja, saya bilang gitu. Oh, Masya Allah. Dipesan cepat Pak De. Tiket memang lagi murah. Dari Padang aja ke sana cuma 1 juta doang. Oh. Dari Medan 1,5 loh kemarin tuh. Makanya Nora. Ini turun, ya. turun Jakarta. Kenapa Pak De? Turun Jakarta. Iya. Padang Jakarta 1,100.000. Oke lah, nanti saya ngomong sama Bang Andi lah. Iya. Biar langsung dibeli aja untuk tanggal Iya. itu kan. Karena itu kan weekend Nora. panjang. Karena tanggal 16 kan Maulid Nabi tuh. Nah, kan orang sudah pada weekend itu. Weekend panjang itu. Iya. Kenapa, Dek, Theodore? Ku pinjam dulu tiket muka biar ku fotokopi dulu, siapa tahu bisa berdua. Ngadi-ngadi lo. Ngadi-ngadi Biar lo. ku fotokopi dulu. Ada-ada aja lo. Dulu tuh ada tamu tuh. Kenapa, Pak De? Tamu disambut dulu. Pak De suaranya jauh. Oke ya, oke. Koleksi, selamat siang. Agama apa? Koleksi. Koleksiku, astagfirullahaladzim. Naik-naik di mute. Kota dibilang komisi bagi dua. Kok kan yang bertyping kayak gitu berdua. Turun kau. Komisi bagi dua. Ente saya turun aja biar bisa slotnya untuk Oten. Ya, Ente. Oke. Itu masih kurang. Masih ada 02 Bunda itu. Masih 02. Oh iya. Di sini Tahu aja kan, tolong dulu. dideng- Jangan Mi dulu pergi. Siapa bangku? Ya, mana nih otennya nih? Gak ada hotel. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Yang
Yang Islam jangan minta naik dulu guys, yang Kristen aja dulu. Pancing dulu lagi, pancing dulu. Tinggal dipancing sama teman. Mas, tadi silakan lanjut. Kok longor kali kalian typingnya? Tadi udah dijelasin semua harganya. Ih, longor-longor kali loh pun typing bolak-balik. Harga tadi itu 170 cash. Tadi. Ya sampai 5 kali. 173. 4 kali longor. 173 bang. Iya, Kok jadi naik bang? harga subsidi pemerintah segitu emang. 173 juta Untuk itu Sulawesi cash. Selatan dan Kalimantan kayaknya nggak salah, iya. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Kita temanya hari ini Kristen anti Tuhan. Kalian yang mau membantah statement ini silakan kalian naik dan bantah dengan Bible loh. Oke. Oke, Din, selamat siang. Agama apa, Din? Din 78, selamat siang. Agama apa? Astagfirullahaladzim. Yang agama Kristen aja yang minta naik ya guys, yang Islam jangan minta naik dulu. Kita mau diskusi ya. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol dan sekarang waktunya kita menginjili. Kita, Bang Juma maksudnya. Bang Juma, waktunya Bang Juma menginjili. Edi, selamat siang. Agama apa? Islam pastinya. Namanya aja Edi, bismillah. Kan naik-naik. Aduh. Ngapain lah kalian minta naik kalau kayak gini? Astagfirullahaladzim. Ayolah Ten, naik Ten. Oh Ten. Ten, naik sini Ten. Ini siapa lah namanya ini ya? Sendiri lagi. Gazia, selamat siang. Agama apa? Gazia, selamat siang. Agama apa? Astagfirullah. Naik-naik cuma diam. Banyak-banyak istighfar aku, Wak. Mungkin nggak dengar. Sariawan. Nggak ada suaranya Bunda tuh. Oh dia nggak dengar. Nggak Naik-naik. safas. Ada ini. Nggak safas. Ini lagi namanya pun tak ada. Kalian kalau naik-naik di atas Sariawan jadi itu. Bandung. Sariwawan dia bang. Tanda pagar. Tanda pagar. Assalamualaikum. Naik-naik diam, naik-naik diam. Ngapain kalian minta naik kalau cuma diam? Baluam. Tanda pagar. Ngomong nggak? Tanda pagar. Assalamualaikum. Bukan. Astagfirullahaladzim. Udah jangan klaim minta naik. Ini namanya klaim kerjain orang baluap. Udah turun kau. Naik-naik diam, naik-naik diam. Lama-lama teleng kepala kalian. Ayo. Ini selamat siang. Agama apa? Nah, turun langsung dia. Sabar Bunda, sabar balik kampung. Gak sabar lagi dia tinggal Tanjung Pinang, balik dia ke Medan. Merampok pula dia. Masuklah dia ke Poltabes. Aduh, sabar pula lagi kalian bilang. Ayo Ten, ayo Ten. Ten, sini naik. Bang, abang bikin narasi dulu kok nggak bang?
Abang bikin nasi, aku bikin teh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, apapun agama dan keyakinannya, saya bukan mau ceramah, hanya ingin mengulas sedikit terkait dengan keberadaan kita di atas muka bumi ini. Itu senantiasa diiringi oleh makhluk halus yang kerjanya hanya menipu, mengelabui, memberikan sesuatu yang palsu, janji-janji yang palsu, semuanya palsu. Itulah yang disebut iblis. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Luqman ayat 33. Di sana Allah menjelaskan dengan sangat rinci bahwasanya iblis itu pekerjaannya hanyalah menipu, menipu dan menipu. Jadi kalau ada satu keyakinan yang didasari dengan tipuan, maka pahamilah bahwa itu bukan dari Allah, bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Dalam surah Luqman diterangkan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas. Jadi seruannya itu bukan hanya kepada satu kelompok, bukan seruannya itu hanya kepada satu golongan, tapi kepada seluruh umat manusia. Itu dari Allah. Ya ayuhan nas, takutlah kamu kepada Tuhanmu, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu dengan ketakwaan seperti takutnya pada hari ketika seorang bapak tidak dapat kemudian menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat menolong bapaknya sedikit pun. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidu an waladi wala maulud huwa jazin an walidi syai'a. Inna wa'adallah haqqa, kata Allah. Dan di situ dijelaskan sungguh janji Allah itu pasti, maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan iblis itu kemudian sampai memperdaya kalian oleh penipu dalam mentaati pencipta alam semesta. Jadi manusia ini senantiasa diberikan kemudian suguhan-suguhan yang mengenakkan hati, mengenakkan kuping, mengenakkan mata, demi untuk meninggalkan penyembahan yang benar terhadap pencipta alam semesta. Kata Allah, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, takutlah pada hari ketika seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu di dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Penipu-penipu ini ketika para nabi sudah mengajarkan kemudian menyembahnya kepada Tuhan pencipta alam semesta, penipu ini tampil untuk menggantikan kemudian posisi Tuhan pencipta alam semesta dengan mengajarkan menyembah kepada makhluk ciptaan malah. Dengan cara apa kemudian iblis ini menghiasi keburukan itu seakan-akan menjadi baik? Dia memutarbalikkan fakta. Jadi pekerjaan iblis itu memutarbalikkan fakta. Yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya tinggi dijadikan rendah, yang tadinya rendah dijadikan tinggi. Itulah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis itu dan juga pengikut-pengikutnya yang memutarbalikkan fakta. Mereka menipu manusia, memberi iming-iming sesuatu, padahal itu adalah sesuatu yang semu, sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang sifatnya palsu.
Mereka menyebut sesuatu dengan selain daripada nama Allah, selalu membuat makar. Nah, itulah pekerjaan mereka. Coba kalau kita berdiskusi dengan teman-teman kita ya di luar daripada Islam, kita tanya, Maria melahirkan apa? Manusia. Tapi itu nanti diputarbalikkan tuh. Mulutnya mengatakan yang dilahirkan adalah manusia, tapi faktanya ketika ditanya apakah engkau menyembah manusia, dia katakan tidak. Jadi dia ingin memutarbalikkan keadaan di mana nyata mereka keciduk menyembah anak orang, tapi nanti dia akan mengatakan tidak, kami enggak menyembah manusia, seakan-akan Maria ini melahirkan bukan manusia. Sementara Allah akan menagih kita dalam Al-Quran surah Yasin, alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan, bukankah aku Tuhanmu yang telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kalian jangan menyembah syaitan. Itu kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang? Kalau di Islam setan itu adalah musuh kita, kalau di mereka justru mereka menjadikan musuh itu adalah teman, sahabat, sekutu. Apa buktinya? Setan membisikkan orang-orang yang ingin mengkhianati Nabi Isa alaihissalam, orang-orang yang kemudian bersekongkol membuat tipu daya untuk Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihan, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh dan menyalibkan Nabi Isa alaihissalam. Apa yang terjadi? Umat Islam kemudian bangun untuk mengajarkan kepada dunia Nabi Isa tidak disalibkan oleh karena propaganda setan. Tapi ada sekelompok manusia justru panen dari pekerjaan setan. Panen dari pekerjaan setan. Padahal mereka baca tuh. Mereka baca buku yang mereka jadikan kitab suci. Mereka baca, mereka pelajari, katanya sih gitu. Tapi pada faktanya mereka tetap aja cinta dan sayang pada tindakan perilaku buah hasil dari rekayasa setan. Nah, inilah hebatnya umat Islam yang bisa kemudian memberikan sinyal kuat bahwa tindakan-tindakan mereka itu adalah tindakan saudara-saudaranya setan. Makanya para apologet ini, api ini dibentuk kemudian untuk berperang di jalan Allah. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Mereka menjadi pasukan-pasukan iblis di atas muka bumi ini untuk menggantikan kedudukan yang maha tinggi dengan mendudukkan anak orang sebagai Tuhan. Kalau kita ini adalah pasukan Allah, kita ini pejuang Allah, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Apa yang diterangkan oleh Allah melalui Nabi Adam, melalui Nabi Ibrahim, melalui Nabi Musa, melalui Nabi Isa, kita perjuangkan mati-matian sampai titik darah yang penghabisan. Kita berjuang di situ. La ilaha illallah. Abraham Rasulullah, Musa Rasulullah, Yesus Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah. Kita perjuangkan itu sampai pada titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Sementara mereka tidak, mereka membantai itu semua. Mereka membantai itu semua. Habis itu mereka berdiri di belakang tagut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Faqatilu awliya syaitan. Maka bangkitlah wahai umat Islam, serukan, katakan perang terhadap sekutu-sekutu setan, terhadap saudara-saudara setan, terhadap teman-teman setan. Siapa teman setan? Mereka yang menerima pekerjaan setan dan menjadikan pekerjaan setan itu adalah jalan keselamatan. Alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Wahai anak keturunan Adam, bukankah aku ini telah memerintahkan kepadamu agar kamu jangan menyembah setan?
Orang yang menyembah setan berarti anti terhadap Tuhan. Setan menghalangi manusia untuk menyembah kepada Tuhan. Setan yang menghalangi itu. Setan yang memalingkan itu. Sehingga nyata bagi kita orang yang dipalingkan setan menyembah bukan kepada pencipta alam semesta, menyembah kepada ciptaan pencipta alam semesta. Kata siapa? Yesus bukan ciptaan. Kata siapa? Ibunya Yesus bukan ciptaan. Kata siapa? Nabi Isa bukan ciptaan. Ciptaan. Tetapi mereka kemudian berupaya memutarbalikkan fakta. Yesus adalah pencipta. Nah, inilah yang disebut apa? Wa kana kafiru ala rabbihi zahira. Itu yang disebutkan Al-Quran. Maka oleh karena itulah kemudian kita sebagai pejuang tauhid ya, harus meluruskan niat kita bahwa keberadaan kita di dunia apologet Islam ini semata-mata untuk memberi peringatan, bukan untuk saling mencari ketenaran, mencari kehormatan, ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin dihormati dan seterusnya. Ingat, ada mahkamah Allah. Mahkamah Allah itu tak ada yang bisa menandingi. Kita dihujat, kita dihina, kita dinistakan, ikhlaskan kepada Allah. Tidak perlu kita susah-susah. Toh nanti ada pengadilan. Saya tidak mampu mengadili Anda. Silakan nanti Anda berhadapan di pengadilan Allah. Anda mau menceritakan apapun, Anda mau menghina siapapun, Anda mau menghujat keluarga saya, pribadi saya, mau memaki-maki, silakan, tafadhal. Saya cukup senyum dan saya berkata, Anda orang berilmu katanya. Cukuplah Anda tahu ada pengadilan Allah. Di sana nanti kita akan bertemu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita umat Islam ini menyadari dengan kesadaran penuh bahwasanya selain daripada Islam pasti nyembah bukan kepada pencipta alam semesta. Itu pasti. Karena hanya Islamlah yang kemudian menyembah kepada pencipta alam semesta. Selain daripada klaim dari teman-teman Yudaism yang memang mereka menyembah kepada hakikat yang datang memperkenalkan diri melalui perantaraan para nabi yang datang kepada mereka. Yang mereka sebut juga laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan apapun, yang mereka sebut maha suci, yang mereka sebut maha tinggi dan maha mulia. Dan juga kita menyebut hakikat tersebut dengan sebutan yang sama. Berbeda dengan manusia-manusia palsu. Jelas mereka menyembah manusia, tetapi mereka tidak mau mengatakan itu adalah manusia. Saking stresnya mereka mengatakan yang kami sembah itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ini cara-cara tipuan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka menipu Allah dan juga menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka tidak menipunya, melainkan mereka menipu diri mereka masing-masing. Mereka menipu diri mereka sendiri. Ya. Mereka mengatakan kami tidak menyembah manusia, lalu kami menyembah manusia sepenuhnya dan Tuhan sepenuhnya. Itu apa namanya teman-teman? Kalau bukan menipu itu nipu. Karena ketahuan menyembah manusia, maka banting setir. Oh iya, memang ini manusia, tapi juga sepenuhnya adalah Tuhan. Giliran ditanya, tolong tunjukkan sisi ketuhanannya 0,%. Ada nggak? Ada bang. Yang mana? Itu bang. Membangkitkan orang mati bang. Lah, padahal itu bukan sisi keilahian, itu sisi kenabian. Apalagi selain itu, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Loh,
Itu bukan sisi ketuhanan, itu sisi kenabian. Sosok Nabi diutus ke atas muka bumi ini untuk sebagai penunjuk jalan menuju kepada Allah. Dia katakan tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Sama seperti Mbah Marijan, tidak ada yang sampai kepada puncak Gunung Bromo tanpa melalui aku. Bukan berarti Mbah Marijan itu adalah Gunung Bromo. Karena dia yang mendapatkan peta, cara, jalan, trik untuk sampai kepada puncak, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Maka tak ada jalan selain daripada jalan dia ditunjuk oleh beliau. Dulu ada jalan pada zaman Nabi Musa, tapi jalannya udah ditutup. Nah, begitu juga saat sekarang. Dulu ada jalan pada zamannya Nabi Isa alaihissalam, semua sudah ditutup. Jalan satu-satunya saat ini menuju kepada Allah, pencipta alam semesta, hanyalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Itu berapa menit itu akhi tadi saya ngomong? 10 menit ada? Baru 5 menit. Baru 5 menit. Masa sih? Capek juga ngomong. Bisanya aku ceramah rupanya ya. Memang bisa, Bang. Banyak kali tuh ceramah aku tolak. Menit 13 detik Bang Zuma. Berapa? 12 menit 13 detik. Panjangnya bisa. Bisa ceramah. Banyak undangan-undangan saya Bisa, tolak. Bang. Aku pikir saya nggak bisa ceramah. Bisa rupanya. Itu ceramah rupanya. Bisa, Bang. Bisa ceramah tadi, Bang. Coba lagi, Bang. Perpanjang lagi, Bang. Lanjut. Jadi gitu ya teman-teman. Dinaikkan aja teman Kristen yang lain yang ada di bawah. Gak ada Kristen minta naik. Ujambain orang itu gak mau dia. Jadi kenapa kemudian kita sebagai umat Islam itu harus berbangga diri, ikhlas dalam setiap keadaan? Karena jaminan Allah, pencipta alam semesta terhadap kita sebagai umat Islam itu nyata. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Subhanallah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, Rabbuna Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Nah, ini jelas kata Allah, mereka meneguhkan. Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika orang-orang itu berkata sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah? Malaikat-malaikat akan turun kepada mereka lalu menyatakan, bisikan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Makanya orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang kemudian ahli tahajud, ahli sholat sunat, mereka itu punya pembawaan karakteristik di dalam bersikap, merespon ataupun memberi rasa dari apa yang didengarkan atau apa yang dilihat, itu tenang. Rupa-rupanya pada kalbu mereka terdapat ketenangan jiwa. Ada hal yang menggembirakan, kemudian tidak bersedih hati. Disebabkan karena ini janji Allah, innal ladina qalu rabbuna Allah, mereka yang berkata Allah adalah Tuhanku, hatinya bergembira. Kenapa? Karena mereka seakan-akan sudah berada di dalam jannah. Ini yang terjadi. Makanya para ahli ibadah itu selalu merasa tenang, karena mereka selalu merasa bahagia, mendapatkan jaminan jannah, mendapatkan jaminan surga. Artinya janji itu bukan hanya hayalan, bukan khurafat,
Tetapi fakta real yang tertera di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surah Fussilat ayat 30, itu jelas. Innal ladina qalu Rabbuna Allah, 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 Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, Allah Tuhanku. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini meneguhkan kemudian, makanya umat Islam itu tidak pernah takut dengan keadaan apapun. Kalau ucapan yang terlontar di mulut itu terpatrit dalam tindakan dan perbuatan. Sekira begitu, sahabat-sahabat sekalian, sebagai pengantar kita pada siang hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi sedikit tambahan ilmu, edukasi kepada kita untuk menyegarkan kembali di otak kita bahwa di sekeliling kita, selain kita hidup di atas muka bumi ini, ada juga makhluk-makhluk plastik yang wujudnya manusia, tapi mereka tidak menggunakan kodratnya sebagai manusia sehingga jatuh dalam kezaliman, menzalimi diri sendiri, mempertuhankan kepada ciptaan Tuhan sehingga mereka anti terhadap Tuhan yang sesungguhnya. Demikian. Ceramah cuma nggak masuk di otak saya. Oh iya, pasti ceramah saya hanya untuk orang berakal. Kristen mana ada yang berakal? Loh, penemu lampu siapa? Penemu lampu? Oh, itu bukan, tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Gak ada hubungannya dengan kekristenan itu. Penemu lampu, penemu celana dalam, penemu mesin kondom, itu gak ada hubungannya. Ini kita berbicara mengenai keyakinan. Orang Kristen kalau berbicara mengenai keagamaan lumpuh, otaknya gak berfungsi sama sekali. Itu fakta. Itu fakta. Gini, oke, gini aja. Saya mau nanya satu aja. Baginda Rasul itu mati syahid apa enggak? Jelas syahid. Mati syahid? Yes. Mati syahid kenapa? Memperjuangkan akidah para nabi yang dibantai dan yang digantikan oleh orang-orang kafir laknatullah dari barat. Berarti kalau mati syahid itu kan dibunuh berarti ya? Oh enggak dong, makanya kamu mengerti apa itu syahid. Syahid itu adalah orang yang menghabiskan usianya di jalan Allah. Nah, itu syahid. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghabiskan usianya untuk menyelamatkan manusia dari kekufuran, mengangkat derajat manusia untuk menjadi manusia yang paripurna. Tidak seperti kalian membinatangkan diri kalian sebinatang-binatang mungkin. Andaikan bisa ada binatang yang lebih rendah dari kalian, masih Anda jadi binatang yang lebih rendah dari itu. Itu yang Anda harus pahami. Jadi bagi umat Islam, saudara Nefiri, bagi umat Islam itu, orang-orang kafir, penemu-penemu itu hanya seperti seekor sapi di sawah, kuda di ladang. Mereka adalah pelengkap-pelengkap apa yang kami butuhkan. Sapi itu di sawah membajak untuk kami beli padi, untuk kami makan. Kemudian orang-orang kafir juga bekerja untuk kami, menemukan listrik untuk menerangi kami agar kami bisa belajar, membuat kemudian mobil untuk kami bayar mereka, keringat mereka kami hargai dengan uang. Mereka bikin HP, kami bayar mereka dengan uang. Jerih payah mereka kami kasih. Mereka adalah budak-budak kami yang bekerja untuk kami, untuk kepuasan duniawi kami. Mereka menghabiskan waktu untuk berkarya, kami tinggal menikmati. Sederhana bukan? Iya kan, masih lebih bagus sapi daripada kadal gurun. Kadal gurun buat apa yuk? Nah, kalau kadal gurun itu apa itu? Diinjak-injak aja. Kalau kadal gurun itu apa? Kadrun Iya, kan? diinjak-injak sapi. Kalau setahu saya, kalau kadrun itu kafir dungu turun temurun, itu kadrun. Karena Yesus itu juga termasuk kadrun. Kenapa Yesus termasuk kadrun? Coba Anda baca Yohanes 11:54. Mulai hari itu, mulai saat itu, Yesus berlari bersembunyi dari tentara Romawi dan orang-orang Yahudi, pergi ke padang gurun bernama Efram. Di sanalah dia bersama dengan murid-muridnya bersembunyi. Jadi yang kau sembah itu adalah kadrun. Masih mau datang besok? Yesus itu bersembunyi di padang gurun. Oke?
Kalau Anda keberatan disebut kadrun, Tuhan Anda padrun, padang gurun. Yang lahir di padang gurun siapa dari kecil? Semua orang di Yerusalem itu lahirnya di padang gurun. Semuanya. Tidak ada yang lahir kemudian bukan di padang gurun. Tidak ada yang lahir di danau, nggak ada. Nggak ada yang lahir di lembah atau di kota, nggak ada. Semuanya di padang gurun. Yesus lahir di padang gurun. Yesus Bahkan beritanya lahir di dia kota lahir di mana? Bethlehem. Lahir di kandang binatang. Benar nggak? Bethlehem. Benar nggak kemudian Yesus itu lahir di kandang binatang? Benar nggak? Betul. Tuhanmu itu statusnya, levelnya Tuhan kau. Sadar? Sadar? Kamu itu penyembah makhluk kandang. Maaf ya, kamu yang minta. Maka saya jelaskan, kamu mengaku Yesusmu lahir di kandang binatang, berarti kamu penyembah makhluk penghuni kandang. Nah, itu dia. Ya masih mending nyembah makhluk daripada nyembah batu, ayo. Nah, itu dia. Tahu-taunya makhluk yang kau sembah juga punya batu sakar. Kolose 2 nomor 9, batu sakarnya Yesus juga itu adalah Theos. Berarti kau menyembah batu sakar yang digantung di tiang salib. Tidak disimpan dulu batu sakarnya di laci, digantung sama-sama. Nebus dosa kamu itu adalah biji sakar. Jadi yang menebus dosamu adalah batu galatung. Pahamilah itu. Kan masih berakal nyembah manusia daripada nyembah batu, nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, nggak bisa dengar. Lebih berakal mana, yuk? Yang nyembah batu, siapa nyembah batu? Yang nyembah batu siapa? Yang tiap hari ngadap batu tuh. Oh, berarti kamu nyembah toilet. Karena kamu kalau ke gereja ada toilet di depan gerejamu, rumah penduduk ada toiletnya, kau menghadap ke sana. Berarti kau nyembah toilet. Kan enggak semua Karena kau rumah. menyembah ke sana, kamu menghadap ke toilet. Nah, di situ ada kloset, di situ ada berarti kau nyembah Kan enggak semua rumah ngadap toilet. Lah enggak, yang pasti di setiap gereja pasti ada bangunan di depannya, dan bangunan itu entah itu rumah, entah rumah sakit, entah apapun, di situ ada toilet, ada kloset, dan di situ ada tai. Kau menghadap ke sana, berarti kau nyembah tai. Toilet bisa di samping, depan, belakang. Nggak mesti. Nah, ini Kena kan kau tiap kan? hari Kena kau 24 kan? jam. Kena kau kan? Nah, sekarang kalau kamu tidak mau menghadap ke toilet, kalau kau ibadah, kalau kau sembahyang di gereja nyembah manusia, kau menghadap ke langit. Rubah gerejamu menghadap ke atas tuh. Jadi kau kami menyembah langit. Manusia cupu, manusia plastik. Jadi kalau kau menuduh kami menyembah batu karena kami menghadap, sekarang kau menghadap kemana kalau kau ibadah, kalau kau sembahyang? Ya, bisa Menghadap ke ke pendeta. kiri, utara, selatan, barat. Kau menghadap pendeta kalau kau ibadah, ya kan? Kalau kau sembahyang kau menghadap pendeta. Kalau kau menghadap ke pendeta, pendetanya laki-laki, maka kau kemudian menyembah kepada batu zakar rasa asin. Kalau kau menghadap kepada pendeta yang perempuan, kau menyembah kepada kacang telur asin. Nah, kena kau kan? Nah ini nih kalau obatnya habis ya kayak gini. Loh, tadi kau nuduh saya menyembah batu karena saya menghadap ke batu. Kau menghadap ke pendeta. Pendetamu punya biji sakar. Pendetamu kebetulan tidak mandi 3 hari 3 malam, dia baru dari laut. Biji sakarnya asin. Berarti kau nyembah telur asin. Lu mau apa? Terus? Pendetamu perempuan, dia lagi haid. Dia lagi haid. Kau menghadap ke dia sembahyang setiap hari Minggu. Dia lagi haid. Asin dia punya kacang. Kau menyembah kacang asin. Parah kali kau ini. Terus kalau sembahyang sendiri nyembah apa? Kalau sembahyang sendiri di rumah? Kamu sembahyang sendiri kan? Ya. Kau menghadap kemana di rumahmu? Tembok. Menghadap tembok. Berarti kau nyembah tembok. Di belakang tembok ada toilet. Toilet tetanggamu. Berarti kau nyembah toilet. Dalam toilet ada kloset. Klosetnya berisi tai. Berarti kau nyembah tai. Artinya kan itu persepsi relatif, nggak mesti. Enggak mesti, giliran kamu enggak mesti. Faktanya kau menghadap ke situ. Lu mau apa sekarang? Padahal di rumahmu itu kau menghadap kemana kalau kau mau berdoa di dalam kamarmu? Menghadap ke dapur. Dapurmu ada panci. Kau nyembah panci berarti. Sakit kan?
Aduh, beragama tak berakal. Nah, itulah dia. Kalau- Itu selesaikan dulu temanya tuh. Selesaikan tuh tuh. Kristen anti Tuhan. Tuh, Kalau Pak Juma selesaikan kan itu. tiap hari otomatis harus wajib menghadap Ka'bah. Terus kalau Anda? Tidak boleh meleset. Anda kalau ibadah menghadap atau tidak? Ya bebas kiri kanan depan Ya iya, belakang, ya bebas. iya, ya iya. Kau menghadap kemana kalau kamu sembahyang di gereja? Menghadap kemana? Pernah Ya nggak gerejamu bebas. itu hari Bebas, Minggu kiri menghadap? kanan, Dengar, depan dengar. belakang. Hari Minggu ini menghadap ke depan. Hari Minggu depannya menghadap ke kanan. Di mimbar berubah di sebelah kiri mimbar. Enggak kan? Selamanya mimbarnya di depan kan? Belum pernah kan gereja itu mimbarnya di kiri? Selamanya di depan, iya kan? Nah, pendetanya nggak pernah kan dia di belakang, selamanya di depan. Nah, kalau kau ibadah sembahyang pendetamu di depan, di situ ada telurnya 2, berarti kau menyembah telur asin. Nah, belum lagi kalau pendetamu kena kurap, pas lagi di bijinya. Kau menyembah telur kurap. Hancur kau ini, hancur. Ya, kayak ganti topik. Nangis dia. Masih bang datang besok. Nggak nyambung. Nggak nyambung lagi. Orang yang menguasai memantik kau lawan, selesailah kau. Kan Apalagi? nggak pasti arahnya kan karena Tuhan Ya ada udah di- nggak pasti, berarti ada di Tuhanmu nggak mana-mana. pasti dong, sembahanmu nggak pasti. Kan Tuhan ada di mana-mana. Jadi nyembah itu Tuhan ada bebas. di mana? Tuhan ada di mana-mana itu ilmu dari mana? Ilmu dari mana itu Tuhan ada di mana-mana? Loh, kok nggak paham Tuhan ada di mana-mana? Ya, saya tanya dulu, Yesus ada nggak di Indonesia sekarang ini? Ada. Di mana? Ya di Saya mau mana-mana. jadi yang ngopi. Di mana dia? Di Mana? di rumah Di mana? Pak Juma ada Yesus. Ya. Lagi mengawasi kalau macam-macam nanti Masa. ditempeleng. Tuh malah asa. Yesus ada di rumahnya Bang Zuma. Wah, parah kali lah. Makanya hati-hati kalau ngomong nanti ditempeleng Yesus, nangis. Saya balik nampar. Enak aja. Jangan Bang Enak. Zuma Yesus. Enak Jangan-jangan Bang Zuma Yesus. aja. Nampar saya dia. Parah kali. Yang ada itu ku apa? Ku belikan rinso, cuci rambutnya. Kotor kali gak pernah mandi. Nanti kayak Herodes mati ditampar malaikat. Oh, kirain Yesus. Itu bukan urusan saya. Kan setuju enggak Tuhan ada di mana-mana? Enggak setuju. Loh, Enggak kok setuju. bisa? Ya. Misalnya Pak Juma lagi jalan-jalan nyemplung ke WC, terus Pak Juma berteriak. Terus Pak Juma selamat dari WC. Artinya kan Tuhan ada di dalam WC juga. Kau itu Tuhanmu yang ada di dalam WC. Tuhanmu itu yang ada di WC. Kalau Tuhan kami nggak begitu. Tuhanmu ada di mana-mana itu juga bohong. Tuhanmu itu sekarang lagi duduk dan berdiri. Duduk selama-lamanya dan berdiri selama-lamanya. Tuh, bayangkanlah itu Tuhan kau tuh. Yesus berdiri selama-lamanya di samping Tuhan Bapa. Nah, di ayat lain dikatakan Yesus duduk selama-lamanya di samping Bapa. Jadi dia apa itu ceritain tuh udah kayak gitu. Berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok. Bisa kena asam urat dia. Duduk, tahu enggak? Duduk, berdiri, enggak Nah, ada itu dia. Ya duduklah itu. Nah, kayak mana itu Tuhanmu kayak gitu? Dibilang senam juga kagak. Kan Gimana itu Tuhan ada kayak gitu? Bisa nggak aku buka kamera kau praktekkan? Duduk berdiri selama-lamanya. Bisa nggak? Kalau kau tidak kena urat asam, lambung Kalau asam. ada yang enggak beres di umat manusia, baru dia berdiri, bertindak, mendatangi. Topeng monyet. Kalau sudah aman, dia duduk Mana ada lagi, Tuhan kayak ngobrol. begitu? Macam mobil ini, mobil angkot yang ada apa tuh? Yang ada robot-robot di depannya tuh, yang model guguk keluar masuk lehernya kayak gitu, gitu ban mobil apa injak lubang dia goyang tek kayak gitu Tuhanmu? Hah? Jadi kan kemarin saya lihat TikTok ada tuh Pak Juma bilang Muhammad adalah Allah. Apa itu? Gimana itu? Konsepnya itu Muhammad adalah Allah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya itu berasal dari Allah. Kemudian pernyataan saya itu udah berapa kali, tapi kan Kristen yang bertanya. Saya maklum kalau Kristen.
Kalau Kristen lagi-lagi bawa materi itu, aku maklum, namanya juga Kristen, 0,2% gitu loh. Ya, saya hanya tertawa geli ketika orang-orang kafir laknatullah berkata, Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus. Malu saya sebagai saudara sebangsamu, malu saya. Ya, bunyi Tak ayatnya ada gimana? hubungannya dengan Yesus, dengan Yesaya 9 nomor 6. Kalau kau paksakan ingin menggantikan kedudukan Hizkia, Raja Hizkia di situ, lebih pantas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia punya pemerintahan. Dia raja damai. Ayatnya gimana? Bunyi ayatnya gimana? Gitu. Udah nggak tahu saya. Kau aja yang jelasin. Nah, ini menjelaskan sesuatu yang nggak tahu, kayak anak TK menjelaskan huruf ABC. Ya tapi kamu belum yang tahu. bawa, kamu yang bawa ke sini, kamu yang Ya, dengar. siapa yang bilang tadi Yesaya 9 ayat 6? Siapa tadi? Ya itu yang dibawa oleh penipu-penipu itu untuk mendudukkan Yesus di situ duduk sebagai raja Yehuda. Itu penipu-penipu dari barat itu. Dia mengambil kitabnya orang Yahudi, mencuri dan merampoknya, lalu mendudukkan Tuhan dari barat bernama Yesus sebagai yang menggenapi nubuatan itu. Itulah penipu-penipu, itulah iblis yang suka nipu-nipu. Padahal Yesaya 9 nomor 6 itu untuk Raja Hizkia, Ya, ayatnya bukan gimana? untuk Yesus, Tuhannya barat. Bunyi ayatnya gimana? Baca dong. Masa Yesaya kitabnya yang kau curi itu kau nggak tahu? Malu dong, punya kitab hasil curian Anda juga nggak tahu. Mana Loh, dong? yang bawa ayat tuh siapa? Itu yang baca. Lah kamu yang bertanya tadi kan. Saya katakan bahwa orang Kristen laknatullah ini mengambil kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan kemudian Tuhan buatan barat bernama Yesus untuk duduk di situ, padahal itu bukan untuk Yesus, Tuhannya orang barat. Itu untuk Raja Hizkia. Maka saya katakan, kalau Karisteng agama warisan penjajah ini mencocokkan Yesaya 96 untuk Yesus Tuhan karangan barat, maka lebih pantas duduk di situ adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah punya pemerintahan, nama pemerintahannya adalah pemerintahan Islam, dinul Islam. Yesus apa nama pemerintahannya? Apa nama pemerintahannya Yesus? Itu kan untuk orang Israel. Muhammad kan Arab, nggak nyambung. Yesus apa nama pemerintahan Yesus? Ini gimana Apa? sih? Hah? Apa nama pemerintahan Yesus? Itu kan ayat untuk orang Kristen, untuk Israel. Kok lari ke Arab, kan nggak nyambung. Ya, justru lebih tidak nyambung lagi kalau ke barat, Tuhannya Karisteng. Coba dikatakan di sana sebagai lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan apa yang ada di lambangnya Yesus? Di bahunya Yesus. Pemerintahan apa? Hah? Kupu-kupu pink. Hah? Hah? Ya, ayatnya gimana? Baca ayatnya tuh gimana? Dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi, kiyelet yulat lanu benitan lanu betan hitam misyara al sikmo waikra. Apa yang dikatakan di sana? Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Telah berarti sudah terjadi. Bukan 700 tahun, 600 tahun kemudian, kuclo. Kalian itu memang suka nipu. Kalian Itu itu nggak memang paham penipu, konsepnya. pendusta. Kenapa kalian itu saudara-saudaranya setan? Kalian itu suka nipu pokoknya. Ini kitabnya Yahudi itu jelas. Anda coba buka di kitabmu. Dalam bahasa Ibraninya apa dikatakan? Yulad. Artinya sudah terjadi, bukan akan terjadi. Pada saat Yesaya menuliskan surat ini, Hizkia usianya masih balita pada saat itu, telah lahir. Berarti Hizkia yang dimaksud. Karena yang duduk sama seperti Gideon setelah dewasa itu adalah Hizkia. Yesus apa? Bisa apa dia? Hah? Bisa apa? Ya, Yesus bisa apa dia? Hah? ya banyak noh. Banyak. Bisa apa dia? Bisa. Yesus bisa apa? Banyak. Apa banyak apa? Banyak apa?
Hoi, Menghidupkan orang mati. menghidupkan kucing. Orang mati. Kau memang itu agamamu dibuat hanya untuk nipu-nipu. Agama kau itu, agamamu itu dipakai untuk mematikan akal manusia untuk tertipu semuanya, biar bisa mengajak semua orang masuk ke dalam neraka. Itulah agamamu. Itu Ya, agamamu. tak jelaskan yang Yesaya itu adalah kitab nubuatan, Pak Juma. Kalau telah lahir itu belum lahir atau sudah lahir? Itu telah lahir di alam roh, telah lahir Yesaya Yeay. melihat telah lahir di nubuatan. Di itu alam roh telah lahir. Dasar pembohong, penipu. Kan udah aku bilang agamamu itu agama penipu. Agamamu itu mengajarkan kamu menjadi pembohong. Telah lahir kok dibilang telah lahir di alam roh. Cuek, ternyata dalam alam roh juga melahirkan. Parah ini manusia. Apa yang membuatmu jadi pembohong? Agamamu. Agamamu yang membuatmu jadi pendusta. Karena segala sesuatu yang dihasilkan dari sana pasti dusta. Yesus Tuhan bohong. Tuhan tiga pribadi dusta. Apa? Tak ada yang bukan dusta. Tanya, Pak Juma harus bedakan perkataan jenis-jenis kalimat. Perkataan sudah lalu, hari ini dan akan datang. Parah kali lah. Itu Parah harus kali. bisa dibedakan. Kalau telah lahir itu sudah lahir atau belum lahir? Kan gini, saya melihat, saya meramal bahwa telah lahir, ya kan gitu. Saya melihat, saya meramal. Alamak, parah Perbuatan kali lah. telah lahir gitu. Bukan sudah lahir pas waktu itu. Gitu Memang caranya. kalau kamu paksakan itu untuk Yesus, emang Yesus pernah membebaskan Bani Israel dari penjajahan? Tunggu dulu, saya nanya nilai bahasa Mbak Juma berapa waktu sekolah nilai Ya, bahasa justru saya yang harus tanya samamu. Kutanya, telah lahir dan akan lahir sama enggak? Sama. Oh, baguslah. Ada nggak yang bisa hadapi anak ayam ini? Jangan saya hadapi manusia Kalau tak saya berakal. bilang itu tentang masa depan, telah lahir dan akan lahir, ya sama aja. Oh ya udah. Ada nggak anak ayam ini? Waktu Ada nilai yang bisa bahasa, hadapi nggak ini anak ayam? waktu pelajaran bahasa jangan bolos. Iya nggak apa-apa, Nafiri, apa-apa. Ada nggak yang bisa hadapi anak ayam ini? Nggak ada, sudah KO semua. Udah, ya udah kalau itu kau turun, kita KO semua karena kamu Nggak ada bang, nggak ada ilmunya, tapi nggak ada otak. orang gila, orang gak waras layani. Ini capek. Ntar saya angkat telepon dulu ya, Pak Prabowo ada nelpon. Ntar ya. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Coba tolong didengarkan baik-baik. Tolong, mohon maaf ya. Ini saya hapus kalian yang minta naik ya. Saya hapus dulu kalian minta naik semua ini. Yang Kristen ya, tolong yang Kristen yang minta naik, yang Kristen. Kita mau diskusi karena sudah terlanjur. Karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Jadi mohonnya teman-teman, kalau kalian bukan Kristen, tolong jangan minta naik dulu ya. Itu YouTube-nya sedang berjalan. Kalau dibilangin malah minta naik semua. Pada nggak punya telinga mereka ini ya. Astagfirullahaladzim. Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, yang Kristen. Yang Kristen ya, yang Kristen. Yang Kristen ya, yang Islam jangan minta. Saudara Simanku jangan minta naik dulu ya. Saudara Simanku tolong ya, jangan minta naik. Kita nunggu yang Kristen ya. Tolong ya, yang Muslim di bawah aja dulu ya. Kadang mereka ini dikasih tahu nih. Ini pernah. Astagfirullahaladzim. Ini dari tadi aku tolak bolak-balik, tapi sih minta naik ini. Mudah-mudahan dia Kristen. Wardah selamat siang, agama apa? Wardah selamat siang, agama apa? Wardah, Anda 3 kali minta naik. Wardah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Wardah 3 kali dia minta naik. Jadi tolak, minta naik lagi. Jadi tolak, minta naik lagi. Yang Kristen aja lah dulu, yang Kristen. Kenapa sih kalian ini gak mau ngerti?
Astagfirullahaladzim. Nita Kwenji, selamat siang, agama apa? Waalaikumsalam. Mita. Assalamualaikum. Astagfirullah. Waalaikumsalam, Bu. Kan tadi saya bilang yang Kristen aja dulu, Bu. Udah tahu ini ya, Bu ya. Nanti dulu ya. Nanti kita salam kenal ya kakak. Iya, salam kenal kembali ya. Mohon maaf ya. Iya, assalamualaikum. Oke. Yang Kristen ya, yang Kristen yang mau diskusi silakan yang Kristen ya, teman-teman tolong ya. Yang Kristen tolong banget, tolong. Astagfirullahaladzim. Habis temanku ini dikasih tahu gursa kali saudara Simanku ini. Yang Kristen dulu minta naik, woi. Tolong woi dengarkan aku, woi. Juliuni, selamat siang, agama apa? Juliuni. Nama Islam kak, terpencet kak, turunin aja kak. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Edi, selamat siang, agama apa? Islam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Turunkan. Aduh, waalaikumsalam. Salah pencet. Nah, dah, salah pencet dia pencet sendiri. Akhirnya dia kabur salah pencet. Oke, teman-teman ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya. Yang Kristen ya, yang Kristen. Yang Kristen mohon ya teman-teman, yang Kristen. Nih masih Kristen. Coba dulu nih, yang Kristen ya. Coba typing dulu, kok nggak gini aja deh. Kalian di bawah juga aku jambai, kalian nggak mau naik kalian. Ayo yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya. Ini siapa namanya ini? Bang Jo, selamat siang, agama apa? Muslim naik cek. Islam ini, Mbak. Dia kenapa minta naik, Bang? Karena dibilang yang naik Kristen aja dulu. Ini tanda pagar ini coba nih ya. Tanda pagar, sabar baluap, sabar. Kau juga minta naik kok tadi baluap. Cerita kau. Kau suruh aku sabar, kau juga minta naik. Tanda pagar, selamat siang, agama apa? Tanda pagar. Tanda pagar. Kok lagi? Ih, suaranya kayak mendesu gitu. Turun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini tadi udah aku tolak, tapi dia minta naik lagi. Oke, Abu Lahab, selamat siang, agama apa? Muslim ya Umi. Tadi udah aku tolak, Anda 2 kali minta naik juga lagi. Apa yang mau disampaikan? Bentar ya Umi, coba minta tolong sama Bang Zuma itu loh, Mika tambah menggila Bang. Tolonglah kau. Dah, langsung kena saya. Bang Dai, selamat siang. Dari udah aku tolak dia lu 2 kali, dia minta naik, aku tolak naik lagi 3 kali. Bang Dai, selamat siang, agama apa? Assalamualaikum. Salam kenal dari Aceh kak. Waalaikumsalam, Bang. Yang Kristen dulu lah, soalnya gini teman-teman, kalau yang Kristen itu kita langsung diskusi karena YouTube-nya kan berjalan tuh biar enak didengar di YouTube. Ini kalau terpecah-pecah gini Islamnya salam kenal di YouTube itu nggak enak, nanti motong-motongnya lagi. Edward, selamat siang, agama apa? Edward, kayaknya Kristen ya. Langsung diturunkan. Ayo, agama sabar guys, sabar balik kampung. Ada pula lagi naik-naik suaranya mendesah, nyedota itu orang. Astagfirullahaladzim. Siang bolong ini lagi. Ya, yang agama Kristen, yang agama kalian pun juga di bawah dijambak, terima dong. Abota Karya, selamat siang, agama apa? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam.
Ya Allah, nggak usah pada kelongoran semua lah. Kalau dibilang yang Kristen naik lah. Nggak usah tampak begini kita bikin bercanda-candaan. Kita sedang mau diskusi. Banyak istighfar aku satu hari ini ya. Karena aku lagi ya naik aku lagi ini astagfirullah. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan ya. Yang agama Kristen Yuk naik yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Nih ada duit 1.000. Ya jadi teman-teman tema kita hai ini kalian yang Hidayah Muslim ini aku tahu kalian ya, Hidayah Muslim itu sultan itu, beliau itu sultan. Jadi kalau kalian mau ada kalian yang benci sama aku, mau menghasut dia, menghasut aku untuk menjelekkan cepatlah itu sultan itu serius Hidayah Muslim itu lah kalian DM dia. Kalian bilang lah, hai Sultan, tahu nggak si Bloki Permana itu begono begana begini ya? Hidayah Muslim itu nama akun Hidayah Muslim itu Sultan, ya. Jadi jangan tanggung-tanggung kalian kalau perlu semua sultan-sultan itu kalian DM untuk menghasut membenci aku ya. Tuh salah satunya tuh. Coba kasih tahu lagi kalian. Yuk, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Itu temanya Kristen anti Tuhan ya. Jadi kenapa dibilang Kristen itu anti Tuhan? Taulah sendiri ya kan. Taulah kalian sendiri ya kan. Ditanyalah siapa Tuhanmu? Katanya Yesus. Yesus itu manusia atau bukan manusia? Itu. Mereka menjembah manusia. Sultan saling tembak. Ayo tenai, oh ya oke lah, jangan kepancing, nggak, ini, yalah yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, coba ayo ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, biar ada yang DM kau, Bunda Rama ada kok tidur, Bun ada kan Bun? Ini loh si Balua Pini tengok dia. Ini keempat tunggu dulu. Ini keempat kalinya loh dia minta naik si Balua Pini. Ini ya. Ini keempat kali ini minta naik ini. Ini keempat kali ini dia ya minta naik. Bederin selamat siang agama apa ini si Warda ini? Nah ini. Warda selamat siang agama apa Warda? Warda. 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 Ini keempat kalinya nih bro minta naik. Orang sakit kayaknya ini, naik-naik pun gak bersuara. Nah, orang sakit. Coba kalian, ini lagi si Dayat ini, apa maksudnya minta naik lagi? Kau udah tadi bilang minta naik yang dari Aceh. Iya, astagfirullahaladzim. Gui dan selamat siang agama apa? Kan langsung ya ten fans saya dah itu dah ada fans ku songon ni dah be jaman nama side be ayo ten si baraja Allahu Akbar dah lah naik. Yuk ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya. Kenapa sih kalian takut banget sama Bang Juma sama temanya? Kalian kalau kalian apa ini? Kalau kalian keberatan dengan temanya silakan naik. Bunda bernarasi dulu biar udah tadi Bang Juma. Hayu selamat siang agama apa? Hayu waduh kamu Islam ngapain kamu berdiskusi Dayat kan kamu Islam kan dari Aceh tadi kamu bilang kan Astagfirullahaladzim. Pada takut semua. Kenapa? Kristen anti Yesus betul. Enggak lah.
mereka ini nggak tahu lah ya. Kirain Komil bisa apalagi nih. Enggak, dia itu Islam bukan Kristen. Coba kita tanya ya. Coba kita tanya. Nih, Dayat itu Kristen, coba kita tanya. I love you Muslim, I love you. Dayat, selamat siang, agama apa Dayat? Bang Dayat. Islam, Bu. Bang, Islam. kan bener kan total itu netizen di bawah dibilangin Islam, baluap klan. Baluap klan. Di bawah aja Bang, udah ada Bang Juma untuk berdiskusi Bang. Bang Juma yang berdiskusi. Klan baluap klannya di bawah ya. Ketepuk nanti kepala klan. Alex, selamat siang, agama apa? Alek. Dari namanya kayaknya Kristen sih, Alek Nurdin kayaknya ya. Alek. Kenapa kau mute? Buka mute-nya. Silakan. Kau agamanya apa, Alek? Udahlah. Oke. Gak ada Oten yang berani naik sama. Ini. Coba namanya kayak namanya. Rino Rivaldo, selamat siang, agama apa? Assalamualaikum Bunda, ngetes doang Bunda. Waalaikumsalam Bang. Di bawah aja dulu Bangnya Kristen. Kami nunggu Kristen di bawah aja dulu ya. Yo ya. No istedore balua. Gini nanti ya. Tadi coba aku ngomong ke Bang. Tapi tadi udah lu. Maksudnya itu udah deh Bang bikin ini room menyapamu gitu kali ya, sapa Bang Juma. Tapi kan memang iya sering Bang Juma melakukannya loh. Apalagi Bang Juma kalau live sendiri dia kan nyapa itu, yang dia lagi di mobil, dia lagi di jalan, itu room nyapa. Dan hampir setiap hari dilakukan loh, apalagi sama kalian. Jadi kalau lagi pas diskusi ya biarkan aja diskusi. Gitu. Padahal hampir setiap hari juga Bang Juma bikin room nyapa loh. Kalau beliau lagi di jalan, dinaikkannya itu kalian sapa Bang, sayapnya Bang, selamat siang Bang, gimana tuh Bang? Nah gitu. Hampir tiap hari loh digituin. Jadi kalau lagi diskusi tolonglah kalian ngerti. Masa kami harus ngerti kalian? Ya. Udah hampir tiap hari loh Bang Juma room bikin nyapa itu. Sampai pun Bang Juma beli sapu dia live untuk nyapa lain ya kan. Iklan dulu, udah tadi. Silitonga, selamat siang, agama apa? Selamat siang. Kristen ya Bang? Bunda yang sabar Bunda, jangan ngomel-ngomel mulu. Iya, agamanya apa Bang? Agamanya apa? Sabar balik kampung. Agamanya apa Bang? Muslim. Oh. Saya disuruh sabar. Kamu nggak dengar saya ngomong? Yang Kristen dulu minta naik. No, kita mau diskusi. Disuruh nyawa sabar, dia sendiri yang nggak dengar. Agak ya mang acik nela mengguluan. Memang na jugo lah Puang. Pertama jugulnya. Dan lucu dan kan disuruh iba sabar. Alai mana na tungkian. Nasi bagaimana iba makatai? Agak ya masih lo ado silitonga on. Orang Batak kok kan silitonga. Udah dua. Disuruh kau Tenang kinan ba Kristen maju lo nama naik dah ba. Ulang jugulan namu. Suruh sadar dulu Bung, nggak ada memang Batak itu Islam.
Ai heba ikian do inatta. Ido, parjia mulai. Nisa, selamat siang, agama apa? Ido, parjia mulai. Nisa. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bunda blokir banyak-banyak istighfar. Gimana saya banyak saja banyak istighfar bang, tapi Anda sendiri tidak mendengarkan saya. Coba. Betul. Anda udah saya tolak loh. Tadi Anda minta naik, udah saya tolak. Anda minta naik lagi. Anda suruh saya banyak istighfar, tapi Anda yang memancingnya, memulainya. Buktinya nih minta naik, kan? Betul. Ya betul. Betul katanya lagi. Bang, turun aku. Astagfirullahaladzim. Betul katanya lagi. Aku disuruh baca-baca istighfar, tapi dia yang mancing, dia yang mulai. Betul pula lagi katanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bara Caniago, selamat siang. Agama apa? Ini Bang Juma yang naik ini nih. Bara Caniago Islam ini, Caniago orang Minang ini. Ya kan, Bara Caniago Islam kan? Nah, dibawa dulu ya, Bang. Masa rendang dulu. Kita yang uji kesabaran budaya. Kalian suruh sabar, tapi kalian uji. Kalau emang baluap kan kalian. Astagfirullahaladzim. Yang pemakan babi silakan naik. Naik kau, Farus, kau udah aku jambak kau berkali-kali. Nah, naik kau. Ini udah ketiga kalinya kau jambak ya. Naik kau, naik kau. Naik kau. Naik Bunda, bom agama apa kau baluap? Bunda harus stok oksigen. Banyaknya napasku. Cuman kadang-kadang si sabarku ini yang tidak bisa ku sabarkan. Naik kau, harus bersyukur, naik. Udah naiklah kau. Naik. Naiklah. Ayo, Islam lah Bunda. Terus ngapain kau minta naik? Naik, kasih dulu singa, aku kasih, ku naikkan kau. Ngapain kau minta naik bom? Apa mau kau bilang? Kau mau salam-salam ke Bang Juma? Nah, aku kasih kau nomor WA Bang Juma. Ayo Ten, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan ya. Dan teman-teman kalau kalian mau beli perumahannya Bang Juma yang ada di Makassar, kalian boleh DM aku ya, nanti aku jelaskan ya. Jadi kalau kalian mau pesannya ke aku aja. Nanti misalnya Bunda aku suka, aku ini, aku mau, aku itu ya udah silakan. Nanti aku kasih nomor WA Bang Juma ya, biar diurus semuanya. Kalau perlu Bunda berapa DP-nya? Sekian. Ya udah, aku transfer kemana Bunda? Aku kasih nomor rekening. Bunda ada aku transfer ya uang DP rumahnya. Ya nanti langsung aku kasih nomor Bang Juma. Oke? Jadi kalau kalian mau pesan perumahan dari Bang Juma, silakan pesan ke aku. Saya berharapnya kalian itu kayak mana ya? Tunggulah dulu, bayangkan ya. Seandainya, berandai-andai lah dulu kita sambil nunggu orten ya kan. Lakulah rumah Bang Juma itu kan ada 70 unit. Kuhabiskan deh itu dalam jangka paling lama 2 bulan lah ya kan. Wis kayaknya 2 bulan itu ya kan. Bisa awak jalan-jalan ya kan. Ngabisin duitnya. Ayolah Ten, naik Ten. Nih tadi juga udah ini. Yang mau mualaf naik, yang tidak suka sama Bang Juma silakan naik. Kristen. Halo Bang Juma. Gajah Fashion, selamat siang, agama apa? Siang juga Muslim. Astagfirullahaladzim. Oke, dibawa aja ya Bu ya. Oke, yuk ya agama Kristen. Kenapa sama Bang Juma nggak berani? Padahal Bang Juma nggak makan orang, makan nasi, pakai ikan, pakai ayam. Aku idola Mbak Es, thank you Mbak Winti. Bebal, iya memang saudara kita ini bebal. Punya ditempelin kepala sesuatu ya. Ini bebal Glenn. Oke, Rizko, selamat siang, agama apa Rizko? Oh, oke, sebentar ya Bang. Nasrullah, selamat siang, agama apa? Oke, kelamaan. Bang Juma silakan. Malah dia kabur. Belum lagi, udah kabur dia. Aduh.
Aku ngefans sama Bunda Esti. Iya, kalian tanda itu Hidayah Muslim Sultan tuh beneran serius. Beliau itu kalau kasih uang jajan ke aku, bisalah uang jajannya itu bisa buat bayar kontrakan 2 bulan. Nah, Hidayah Muslim. Jadi kalau kalian mau DM, beliau DM lah untuk membenci aku, untuk menjelek-jelekkan aku, ya kan? Karena itu kerja orang-orang yang pembenci. Ayo, siapa ini namanya? Astagfirullahaladzim, nama akunnya. Langsung diblokir aja. Udah. Yo, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Bunda galak, takut oten aku. Oh iya, aku ini ya. Apa kalem. Oke. Ya agama Kristen yang mau diskusi. Bunda Esti rumahnya diskonnya nggak kuat anak oten. Ikut kemana ya lemah? Yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Terus kalian yang mau syahadat silakan naik, minta permintaan. Terus kan katanya nggak cocok, cuman ya. Terus nggak pantas kalem. Mana yang betul kalian kan? Tadi kalian bilang suara takut, serba salah pun nama kalian, kurang kacang kalian semua. Katanya ini dasar nggak enak pun kalau nggak galak, baluap kalian. Kalem dulu Esti, baru setelah masuk hajar. Oke, siap. Elma Novita, selamat siang, agama apa? Elma Novita. Lau maho. Oke, kita bikin lah gaya-gaya kalemnya. Teman-teman ya agama Kristen, saudaraku yang agama Kristen, yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Dan teman-teman yang mau mualaf silakan naik, minta permintaan. Dan kalian yang gimana ya kalau lihat temanya gitu loh, gitu kan. Ini kenapa sih temanya Kristen anti Tuhan? Kok Bang Juma segitunya sih sama kami yang orang Kristen? Nah, naiklah kalian mintalah penjelasan dari Bang Juma, iya kan? Kalian minta lah. Kalian yang kayaknya koinku habis, tapi bisa aku pastikan lah saudara Simanku nanti yang ngasih. Kristen, kenapa jaringanku merah? Woi, aku udah bayar wifi penuh, malah merah pula kau. Nah, jadi teman-teman Kristen yang mau naik nanti dikasih koin 100 koin. Ya, ayo silakan kalian naik. Nanti saudara Imanku memberikan kalian koin 100. Terus harus bersyukur kau udah aku jambat 3 kali kau nggak mau naik ya baluap ya. Ini si baluap ini pun aku paling benci sebenarnya. Kristen yang ingin naik silakan untuk beradu argumentasi di atas atau untuk diluruskan. Yang Kristen yang kalem, yang beringas, yang 3 hari lagi mau koid, siapa tahu mendengarkan diskusi bisa sebagai bahan rujukan. Terima kasih. Oke, aku sapa lah dulu ini ya. Beri Bandora, selamat siang, agama apa? Waalaikumsalam. Beri. Gak ada yang ngucapin salam, Bang. Aku nanya agamamu apa? Islam. Agama apa, Bang? Oke, dibawa aja dulu ya, Bang ya. Dibawa aja. Makan nasi jeruk ya, Bang, yuk. Tapi coba ya teman-teman saudaraku, mau kalian saudara Simanku, mohon maaf banget, bisa nggak sih kalau pakai foto itu yang sopan gitu bajunya, walaupun pakai singlet kayak gitu, sekalipun laki-laki, mohon maaf ya. Aku terus terang orang yang risih kalau lihat foto orang pakai singlet walaupun laki-laki, kayak gak sopan gitu berfoto, ya kan? Aku aja perempuan gak suka pakai baju seksi-seksi. Tapi dulu aku Kristen dulu ya. Dulu aku agama Kristen memang gak suka pakai baju seksi. Cuman celana pendek aja karena memang gak suka pakai baju seksi. Oke, Teddy Cie, selamat siang, agama apa? Iya. Nah, itu. Teddy Cie, Tambo Cie. Teddy Cie. Teddy Cie. Allahu Akbar. Udah di bawah kok. Tapi benar teman-teman, aku dulu Kristen memang gak suka pakai baju seksi. Aku lebih ke celana, tapi celana pendek. Karena memang dari dulu sebenarnya aku gak suka pakai rok. Aku kalau ke gereja aja pakai rok, itu pun pakai rok jas, karena memang aku tuh melayani jiwa-jiwa gitu.
Jadi tolonglah kan kalau laki-laki kalau bisa pakai fotonya itu yang sopan gitu bajunya. Seganteng apapun kalian, tapi kalau bajunya kayak gitu kayak nggak ada ininya aku tengok, kayak nggak ada marwahnya gitu. Awak yang tadinya sur nengok ketampanannya kan, pas nengok fotonya kayak aduh gitulah ya kan. Blazer, ya blazer betul sekali. Jadi pakai blazer lah dulu kan karena kan melayani jiwa-jiwa ya kan. Makanya kalau kayak kami ini dulu sebenarnya orang kalau melayani jiwa-jiwa itu sombong dulu ceritanya. Iya, sombong. Kita kalau ada bed, namanya bed itu ya nama gitu ya, sombong kita. Kau cuma kelas jemaat duduk kau sini. Udah kau nggak berperpuluhan, belagu kau duduk. Gitu. Enggak lah, enggak. Aku enggak kayak gitulah. Bercanda. Maksudnya aku enggak galak gitu. Enggak. Aku galaknya setelah single parent. Waktu aku masih gadis aku enggak galak kayak gini. Karena terlalu banyak sekali permasalahan hidup, jadi membuat aku keras menghadapi hidup ini. Tapi jangan salah loh, menghadapi hidup ini harus keras. Artinya apa? Karena kalau kita lembek menghadapi hidup, cengeng, ya kan? Jadi kita harus keras, ya kan? Pakailah ciri identitas. Aciap. Ini lagi sih bang. Nggak apa juga Barnabas si Ansnarullah ini. Abdul, selamat siang, agama apa? Woi, udah dibawa kok. Makanya kau jangan naik kalau situ Maaf Esti, Islam turun aja. Langsung aja telepon ceritanya. Iya gitu, aku nggak mau berbasa-basi. Kayaknya kalau banyak baca basa-basi, kalau aku basa-basiku paling gini ya ke Bang Cuma, Bang ganteng kali kau hari ini, tolonglah promoin YouTubeku nah gitu. Tapi kalau nggak ada mau, aku malas aku basa-basi. Assalamualaikum. Oke, salam Pak. Silakan Bang Juma, udah ada pasien kita Bang. Salam Bang Suma. Ya salam. Gimana Bang? Berapa mangkok? Maaf Bang ya, di sini bukan saya mau berdebat, cuman saya ingin diluruskan. Siapa tahu saya bisa dapat hidayah atau apa. Lututmu bengkok mau diluruskan. Habis patah. Kok dong? Maksudnya jangan apa Bunda, yang saya capek yakini Bunda, capek aku dari tadi Bunda Rama diam dulu, biarkan ini sama Bang Juma. Saya mau bertanya satu hal ya. Bagaimana Islam menjelaskan status Yesus yang lahir tanpa dosa, yang juga dijelaskan dalam Al-Quran? Ya, seperti yang saya kutip dari Alkitab ya, Lukas. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, dan seterusnya. Maksudnya, adakah manusia selain daripada Yesus yang bisa seperti ini, Bang? Baik, saya oke. Saya luruskan dulu ya. Kalau Anda mengambil materi dari Bible terkait Yesus, Anda sering belajar Bible kan ya? Lumayan Bang. Oke. Anda pernah membaca Roma 5 nomor 12? Mungkin bisa dibacakan Bang biar saya ingat karena terlalu banyak ini. Baik, yang pertama dulu yang saya harus sampaikan kepada saudara, dalam Matius 1 di situ dijelaskan begini. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham, anak Ishak, anak Yakub, anak Yehuda, lalu kemudian Feres, kemudian Tamar, kemudian Hesron dan seterusnya sampai kepada Eli, atau sampai kepada Yusuf, atau sampai kepada Maria. Itu silsilah. Terus kemudian Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang,
karena semua orang telah berbuat dosa. Masuk nggak kategori Yesus di sini, Bang? Itu dulu. Kalau menurut saya jujur sulit. Bagaimana Anda bisa mengatakan sulit? Sementara Yesus mengalami maut. Karena bagaimana ya? Karena di pemahaman saya Yesus ini maaf ya, bukan mau Ya silakan, nggak apa-apa, santai aja kita. Yesus ini bagi kami dia adalah jalan keselamatan, bukan Allah Bapa itu sendiri. Ya, bukan itu maksud saya. Kalau itu saya paham. Orang Yahudi memahami, Yesus menginginkan orang Yahudi memahami dirinya seperti itu. Ini yang kita paham, yang kita bahas tentang keadaan Yesus, tentang kelahiran Yesus. Anda mengatakan Yesus orang suci berdasarkan Bible. Saya katakan enggak. Berdasarkan Bible, Yesus itu orang berdosa. Silsilahnya tadi berasal dari Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Yusuf, sampai kepada Maria. Dan Paulus meneguhkan, menguatkan Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga oleh maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Maut itu juga menjalar sampai ke Yesus, sampai Yesus mengalami maut. Ternyata Yesus juga adalah orang yang berbuat dosa. Sampai sini paham ya? Kalau Yesus itu tidak kena imbas maut, dia tidak mengalami kematian. Menurut Roma 5:12. Kalau di Al-Quran, jelas beliau adalah manusia suci, sehingga sampai hari ini belum mengalami kematian. Kalau itu dasar pijakannya. Kalau di Islam betul. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyan. Itu betul. Yesus atau kami Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak laki-laki yang suci. Makanya kalau dasar pijakan doktrin Paulus Roma 5 nomor 12, pantas saja Nabi Isa belum mengalami kematian. Sedangkan gimana? Dengan Paulus, orang yang mengalami kematian itu adalah orang yang padanya kena dosa maut, menjalar kematian kepadanya, berarti padanya ada juga perbuatan dosa akibat dosa yang diwariskan oleh Adam. Mana yang betul? Yesus ini juga termasuk orang yang menanggung dosa, lahir dalam keadaan tidak suci, atau Yesus lahir dalam keadaan suci? Berdasarkan Roma 5, Yesus lahir dalam keadaan tidak suci. Apakah itu betul? Bisa saya sanggah sedikit, Bang? Ya, silakan. Ini kan di Lukas 1 sudah jelas dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun di atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu engkau yang akan kulahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Bagaimana itu, Bang? Iya. Ini pertentangan karena Paulus berbeda lain, berbeda dia. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Maut menjalar kepada Yesus, berarti dosa menjalar kepada dia. Lagi-lagi dia punya silsilah. Artinya kalau dia dari keturunan Adam, dia juga harus menanggung dosa itu. Berarti sebelum dia lahir pun dia sudah mengalami dosa. Nah, ini kontradiksi.
Mana yang betul? Yesus lahir dalam keadaan suci atau Yesus lahir telah menjalar baginya dosa? Faktanya dia mati. Kalau Roma 5 nomor 12 ini betul. Kecuali Paulus hanya mengada-ngada, hanya ingin menjual Yesus sebagai tumbal penebus dosa waris. Sedangkan dosa waris itu konsep yang dibuat-buat sendiri oleh Paulus. Dan Yesus adalah korban yang dibuat-buat sendiri oleh Paulus juga. Sedangkan data yang Anda bawa Lukas 1 ternyata Yesus adalah manusia suci. Al-Quran surah Maryam 19, Nabi Isa adalah manusia suci. Mana yang betul kira-kira ini? Paulus kah? Atau yang mana yang betul? Yesus lahir dalam keadaan kudus atau Yesus lahir dalam keadaan kotor, maut, kena imbas? Nah, faktanya kalau Kristen mengatakan Yesus datang lahir dalam keadaan suci, kenapa dia mengalami maut? Kenapa dia harus mati terkutuk digantung tiang salib kalau dia orang suci? Kalau dia tidak ikut imbas menjalarnya maut kepada keturunan Adam. Mana yang betul? Kalau Al-Quran tidak ambigu, qala inni a'udzu birabbir rahman minka in kunta taqiyya. Sungguh aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau adalah orang yang bertakwa. Ibunya aja itu adalah orang yang taat, tidak pernah bertunangan, tidak pernah ingin diceraikan. Jadi dari aspek dia belum dikandung pun, Nabi Isa manusia suci, tidak mengandung dosa waris, tidak mengandung kemudian aspek ibunya bertunangan atau tersentuh oleh wanita, laki-laki siapapun. Nabi Isa di dalam Al-Quran melakukan pembelaan terhadap ibunya yang dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai pesina. Sedangkan Bible justru mendudukkan Yesus itu sebagai orang yang berdosa. Contoh Roma 5:12 tadi. Belum lagi Galatia 3 nomor 13, dia mati dengan cara terkutuk, dengan menjadi kutuk di atas tiang salib. Nah, jadi orang kalau menelaah Bible menggunakan akal pasti bingung. Lain cerita kalau hanya doktrin dogma, oh pasti terima apa adanya. Itulah kami, itulah iman kami. Kalian nggak bisa ganggu gugat. Oke. Tapi ketika kita berbicara mengenai skala otak, akal, maka pasti dalam keadaan bingung. Kalau di Islam nggak ada kebingungan, tak ada ambigu di situ, jelas. Qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyan. Sehingga dia mengatakan apa? Ini Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Kepadaku diberi kitab, katanya. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan, dan aku diberi berkat untuk menjadi seorang nabi. Itu di Al-Quran. Tak ada keraguan bagi kami untuk itu. Maka seluruh hidupnya Nabi Isa itu suci, tidak pernah diludahin, tidak pernah ditampar, tidak pernah ditonjok, tidak pernah ditelanjangin, apalagi digantung di atas pohon. Itu nggak pernah di Islam. Jadi konsekuensinya kemudian adalah ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, ditolak oleh para pembunuh Nabi, ditolak oleh para pembangkang ajaran para Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan nabinya yang dia kasihi, yang dia cintai, diangkat ke langit. Dan yang disalib oleh mereka adalah orang yang menggantikan kemudian kedudukan Nabi Isa. Itulah yang kalian sebut Yesus. Jadi memang kalau patokan akal dipakai untuk menelaah Bible, kalau jemaat sih nggak masalah bang. Jemaat masuk ke gereja, pendeta sudah memutuskan hari ini, besok saya khotbahnya ini. Dia sudah pila-pila, data-datanya ini. Jemaat tidak diberi ruang untuk bertanya. Pendeta hanya menjelaskan, monolog. Kasih karunia Tuhan, berkat terhadap kita semua, tak ada keselamatan. Itu monolog. Habis itu, ya semangat pagi, pulang ke rumah masing-masing. Akhir bulan bayar perpuluhan. Itu aja. Didoktrin. Tak ada ruang untuk tanya jawab. Tak ada ruang kemudian untuk menelaah Bible sampai ke akar-akarnya. Ini apa sih sebenarnya? Itu tak ada bang. Berbeda dengan Al-Quran. Tetapi ketika orang-orang Kristen
yang mencari kebenaran, mutlak ingin mencari kebenaran, murni ikhlas ingin menuju kepada keselamatan, bertanya mereka berhadapan dengan apologet Islam Indonesia yang belajar Bible siang dan malam tanpa ada iming-iming perpuluhan, tanpa ada iming-iming kebencian. Mereka bertanya, para apologet menjawab dengan jujur, gamblang dijelaskan. Pasti teman-teman yang niatnya mencari kebenaran akan bingung dan menemukan titik lemahnya di mana Bible itu memang betul-betul kontradiksi antara dalil satu dengan dalil yang lain. Itu fakta, Bang. Makanya banyak orang yang mualaf karena kenapa? Bukan mendalami Quran dulu, tidak. Mereka mendalami Bible lebih dulu. Bible yang mereka gali lebih dulu. Habis itu mereka temukan, nah ini nggak benar ini. Mana ada firman Tuhan kayak begini? Akhirnya dia pindah kepada Al-Quran. La ilaha illallah ujungnya Muhammad Rasulullah. Nah, itu karena mereka menggunakan pola sehat, pola kemanusiaan, bukan pola domba. Domba itu dicucuk hidungnya, kemana ditarik, ke situ pergi. Dia keluar dari lingkaran itu, mereka belajar Bible. Ini nggak benar, ada yang tidak beres. Akhirnya mereka belajar. Nah kayak ini, abang bertanya, bagaimana pandangan Al-Quran Islam terhadap Nabi Isa? Nabi Isa jelas, ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Orang yang diberkati. Sementara di Bible Yesus bukan orang diberkati, Yesus orang yang dikutuk. Bayangkan aja, orang memperkosa anak kandungnya sendiri, dosanya ditanggung oleh Yesus. Dosanya loh, perbuatan memperkosa anak kandung diserahkan ke Yesus. Betapa kotornya Yesus itu dibuat. Orang yang membunuh ibu kandungnya sendiri diserahkan pula juga ke Yesus tuh. Betapa kotornya Yesus itu dibikin. Orang yang melakukan persenggamahan kepada sesama jenis, dosanya dilimpahkan pula tuh kepada Yesus. Bagaimana dia mau diberkati? Yang ada dia terkutuk. Karena semua noda-noda, semua dosa-dosa, semua kesalahan yang dilakukan manusia dalam sifat kebinatangannya ditanggungkan ke Yesus yang tidak tahu sama sekali tentang itu. Di Islam kagak. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Engkau Tuhanku menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Dan wa ausani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Aku diperintahkan oleh Tuhanku melaksanakan ibadah sujud dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku dijadikan sebagai anak yang berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Coba Anda teliti Bible, Bung. Teliti Bible. Teliti seteliti-telitinya. Pernah tidak Yesus menunjukkan akhlak yang baik kepada ibu yang mengandung dia? Pernah tidak dia menunjukkan etikat, tata krama, sopan santun kepada ibu yang melahirkan dia? Kalau ada, saya berhenti menjadi apologet Islam. Kalau ada, Yesus di Bible tidak pernah memperlihatkan tanda-tanda anak yang berbakti kepada ibunya. Tak ada sama sekali. Bahkan memanggil ibunya saja, untuk memanggil orang yang melahirkan saja, apa panggilannya? Wahai perempuan, wahai perempuan. Tak pernah sekalipun Yesus memanggil ibunya dengan panggilan mama, ibu, mam, mami. Nggak ada. Selamanya dia panggil gune, 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 gune. Perempuan, perempuan. Apakah yang engkau mau padaku, wahai perempuan? Ibunya datang bersungut-sungut. Anakku, air apa anakku? Anggurnya sudah habis. Ini depan pesta banyak orang. Apa kata dia? Apa yang engkau kehendaki bagiku, wahai perempuan? Saatku belum tiba. Ini akhlak. Ini ajaran kasih. Tidak, tapi lagi-lagi lembaga Bible mengubah terjemahan perempuan menjadi ibu biar lebih sopan. Padahal original teksnya enggak. Makanya saya berani bertaruh. Kalau ada orang Kristen titel apapun, sekolah tinggi apapun dalam Bible yang bisa menunjukkan akhlak Yesus kepada ibu yang mengandungnya, saya berhenti menjadi apologet Islam. Saya mending jadi artis aja. Kalau ada, tapi saya jamin tidak akan pernah ada Kristen yang mampu menunjukkan itu. Bandingkan di dalam Al-Quran, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku
dan tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Yesus di Bible memanggil muridnya apa? Anjing. Memanggil muridnya iblis. Coba memporak-porandakan kemudian jualan orang di depan bait suci. Apa itu? Sedangkan Yesus dituliskan dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memuliakan aku. Al-Quran memuliakan beliau. Tetapi kalau di Bible, Yesus, mereka meludahi wajahnya, mereka menampar wajahnya, mereka merebutkan pakaiannya, menelanjanginya, bahkan lari dalam keadaan telanjang. Mereka menggantungnya, mereka menamparnya, mereka menombaknya. Ini memuliakan apa atau menghinakan sih? Nah inilah Bung. Jadi kalau kita berbicara mengenai perspektif Islam dan Kristen, bagi kami umat Islam, keislaman dalam hal ini agama Islam, dinul Islam, didatangkan oleh pencipta alam semesta untuk mengembalikan marwah para nabi, termasuk marwah Nabi Isa alaihissalam yang dijual murah ke orang barat demi untuk kepuasan penyembah-penyembah dewa mereka, meninggalkan sembahan kepada dewa mereka menuju kepada penyembahan anak orang bernama Yesus. Itulah fakta yang ada saat sekarang. Tapi apakah saudara Kristen mau menyadari? Itu sulit. Karena iblis tidak akan mungkin mau melepaskan korban yang sudah ada dalam pelukan mereka dengan mudah. Kecuali di tengah-tengah mereka lahir orang-orang yang ingin menggunakan akal sehat agar keluar dari lingkaran setan. Demikian untuk sementara. Silakan Bu. Terima kasih Bang. Sama-sama. Kalau bisa satu pertanyaan lagi sebelum saya turun Bang. Biar saya begini, di dalam Islam kan percaya bahwa Taurat dan Injil itu adalah kitab suci dari Allah. Iya. Tetapi di sisi lain, secara bersamaan Islam menolak ajaran tersebut dengan menolak adanya penyaliban Yesus. Bagaimana menurut Abang? Ya, baik. Saudara, jangankan umat Islam, Yesus aja menolak penyaliban itu. Yesus menolak penyaliban itu. Apalagi kami umat Islam. Coba Anda baca di dalam Yohanes 8. Yesus mengatakan apa? Jika Abraham adalah bapakmu, mengapa engkau berusaha membunuh aku? Sedangkan aku ini adalah orang yang berusaha dengan gigih memperjuangkan untuk menyampaikan firman-firman Tuhan. Itu disebabkan karena apa? Sebab kalian tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Coba baca, dalami lagi. Yohanes 8:37 sampai dengan nomor 47. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak memperoleh tempat di dalam dirimu. Apa yang kulihat dari Bapa, itu yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat apa yang kamu dengar dari bapakmu. Bapakmu di sini maksudnya iblismu. Jawab mereka, Bapa kami adalah Abraham. Yesus nyanggah kemudian pernyataan mereka. Apa kata Yesus? Hei kamu, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi faktanya, yang kamu kerjakan justru ingin membunuh aku, berusaha ingin membunuh aku. Mana buktinya kalian anak-anak Abraham? Aku ini adalah orang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab orang-orang Yahudi pada saat itu. Kami bukan dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Yesus mengatakan apa? Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu pasti akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Itu kata Yesus tuh. Jadi kalau penyaliban itu betul berasal dari Tuhan, Tuhan yang menghendaki, iblis tidak menyangka dong. Kalau Abraham bapakmu, kenapa kamu ingin berusaha membunuh aku? Itu coba. Andaikan penyaliban itu adalah upaya Tuhan untuk menebus dosa manusia, maka Yesus tidak bertanya begitu dong.
Ketika kemudian orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus, Yesus pasti akan menjawab, oh iya ya, aku kan harus mati demi dosa kalian. Ayo, mari, silakan. Siapkan kemudian apa yang kita harus lakukan supaya saya mati. Enggak. Coba Anda baca. Ketika orang-orang Yahudi bersekongkol, orang Farisi, mahkamah agama, kemudian ahli Taurat, imam-imam kepala, bernubuat pada tahun itu juga untuk membunuh Yesus, agar bangsa mereka dibebaskan dari tekanan Roma, agar orang-orang Roma tidak merampas tempat suci dan bangsa mereka. Mereka kemudian sepakat mulai hari itu juga akan membunuh Yesus. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai dengan nomor 40 sampai dengan nomor 54. Di data nomor 54-nya, ketika 53-nya mengatakan mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. 54-nya mengatakan sejak itulah Yesus tidak lagi menunjukkan batang hidungnya di tengah-tengah orang Yahudi dan menghindar sampai ke padang gurun bernama Efraim bersama dengan murid-muridnya. Dia sembunyi. Kenapa dia sembunyi? Coba. Dia sembunyi dari penangkapan. Bukti bahwasanya pembunuhan atau penyaliban itu tidaklah diinginkan oleh pencipta alam semesta. Data pendukungnya 1. Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang-orang yang bersalah. 2. Amsal 6 nomor 16. Apa yang dikatakan di sana? 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ketiga, Yohanes 6 nomor 70. Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Kenapa Yesus mengatakan Yudas yang berkhianat demi untuk menyalibkan disebut iblis? Harusnya disebut malaikat, sebab dialah yang menyebabkan dia disalib. Harusnya dia sebut dia pahlawan, malaikat, karena dialah kemudian dosa-dosa Kristen ditebus dengan cara disalib. Matius 26 nomor 4. Mulai hari itu mereka membuat tipu muslihat. 26 nomor 59. Mulai hari itu mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 27 nomor 18. Pilatus berkata, mereka semua orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama berkumpul dan bersekongkol menyerahkan Yesus untuk disalib karena mereka dengki. Bukan karena ingin membebaskan dari kutuk maut, tidak, karena dengki. Jadi semua aspek yang menyebabkan penyaliban itu unsur iblis. Tak ada satupun karena Elohim, tak ada satupun karena Tuhan. Penyaliban adalah rekayasa iblis untuk menyesatkan umat manusia. Isa alaihissalam, Yesus Kristus kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Dan ingat, ini terakhir, Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya pada hari ketiga akan bangkit dari kematian. Siapa yang percaya kepada kebangkitan, maka dia termasuk angkatan jahat. Lalu bagaimana dengan murid-murid yang ke-11? Baca di dalam Kisah Para Rasul 24, dalam Lukas 24 nomor 8, nomor 9, nomor 10 sampai nomor 11. Apa yang terjadi di sana? Ketika perempuan-perempuan itu datang ke makamnya orang yang bernama Yesus, mereka tidak menemukan mayat Yesus kecuali menemukan kain kafan. Mereka kemudian perempuan ini datang melapor ke 11 murid. Akan tetapi ke-11 murid Yesus tidak percaya akan apa yang mereka ceritakan. Mereka menganggap itu adalah omong kosong. Namun demikian, pagi-pagi sekali Petrus menuju kepada pemakaman dan menemukan tak ada Yesus, tak ada jenazah di sana, tak ada mayat di sana selain kain kafan. Lalu berkata dalam hatinya, apa sekiranya yang sedang terjadi? Artinya murid 11 tidak tahu menahu tentang kebangkitan. Tidak pernah Yesus mengajarkan kebangkitan itu. Karena kebangkitan hanyalah tanda dan simbol untuk angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Baca lagi yang tadi, Matius 12 nomor 38 sampai 30 sampai nomor 40. Itu fakta. Itu
real di dalam Bible tertulis. Artinya ketika Al-Quran menarasikan kemudian dengan jelas dalam surah An-Nisa ayat 157 bahwasanya aku Tuhan menghukum karena ucapan mereka wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi, kata Allah, mereka berselisih paham tentang siapa yang mereka bunuh. Itu kata Allah. Mau bukti? Baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang agama dan berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata Yesus itu sudah mati, tetapi Paulus berkata dia masih hidup. Berselisih paham. Sekira begitu. Waktu saya sudah harus ibadah asar, silakan diambil alih oleh adik saya. Silakan. Kalau masih mau, silakan. Saya rasa Izin. terima kasih Bang. Izin dulu Gurunda. Ya, makasih, saudara. Ada netizen yang bertanya Gurunda, izin mohon maaf. Saya menyelah. Daerah Surabaya sudah ada distributor, ada yang mau jadi distributor daerah Surabaya. Surabaya belum. Ya, nanti aja kalau bahas skincare nanti aja itu Bunda, ini kan lagi diskusi, dia tunggu jawaban ya, Bunda. nanti aja Bunda, biar nggak campur adu diskusi. Aduh, gimana sih Bunda ini? Biar nggak campur adu. Silakan, ada lagi. Terima kasih pencerahannya Bang Suma dan Iya, sama-sama Bang, sama-sama. saya turun dulu menyimak di bawah. Takutnya ada teman-teman seiman saya nanti datang malah menghujat saya karena saya tidak ada pembantahan sama Bang Suma. Saya dibantah aja Bang kalau memang salah apa yang saya sampaikan. Tapi yang Anda bantah itu Bible, bukan Bang Suma berarti. Iya, cuman saya mau perdalam apa yang menjadi keraguan saya selama ini. Mau masuk Islam? Karena jujur Bang, saya sudah goyah sebenarnya ini Bang. Cuman Oh, mantap. takutnya ada yang teman-teman saya nanti naik malah menghujat saya. Jadi saya turun dulu Bang, makasih. Iya, nanti boleh naik lagi ya. Naik lagi bertanya lagi. Pikir-pikir di bawah apa yang harus saya tanyakan yang masih meragukan saya. Naik lagi, tanya lagi nanti. Makasih Bang, makasih Bang. Sama-sama Bang. Namanya itu Aga ya namanya? Bukan. Alef, Lamet, Sin, apa tadi itu? Aleser. Yod. Ali. Akhirnya. Huruf S Alek. terakhir. Eliezer kayaknya deh. Oh iya benar Eli. Baca namanya Baluap, si Baluap dah. Itu Anda. Ayo OTST. Ini apa? Apa? Nah, Dagang. Abang kan mau ini, bentar dulu, Kores. Abang mau sholat kan? Ya, asal dulu. Silakan lanjut. Ya. Ya silakan Bang Kores. Silakan Kores. Nah ini nih, sekarang ini kan Oten lagi nggak ada. Nah Bunda Rama tadi mau ngomong apa? Mau promo, silakan. Nggak ada Oten, ayo, silakan Bunda. Nah ini apa Res? Kan sudah, aku tidak promo. Ada WA, dia mau tahu, dia mau order, mau jadi distributor. Dia tunggu dari tadi, cuma kan ada diskusi. Dia tunggu jawaban. Saya WA admin nggak dibalas. Jadi saya ambil sela-sela tadi kan Gurunda sebelum dia sholat. Aku tanya, ada admin di Surabaya, ternyata belum. Beliau ini di WA saya menunggu jawaban Bun. Saya tidak mau promo, saya cuma bertanya. Lanjut. Oke, Kores silakan. Ya jadi gitu ya ikhwan ya. Ini untuk kesekian kalinya Gurunda membuka cakrawala berpikir kawan-kawan yang terguncang kebenarannya karena sudah mengetahui aslinya tuh ceritanya tuh seperti apa gitu. Nah itulah apa yang Gurunda katakan ini, itulah fungsi Islam ikhwan gitu kan, menjawab kekosongan dari keimanan agama-agama terdahulu. Mantap nggak tuh? Mantap kayak gitu. Jadi semoga ke depan 2025, 2026 sampai 2703 gitu, makin banyak yang terbuka mengenai kekosongan cerita di dalam imannya yang terdahulu. Gitu. Oke. Ini ada Makhalil. Ini cowok ya? Ya, silahkan mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, sebetulnya mau nanya Bang sih karena nggak naik-naik soalnya. Nanya. Bang Kores. Oh saya. Oh iya. Kenapa? Ini loh, sebetulnya saya itu udah lama sih cari Abang live itu di mana nggak dapat. Oh iya, aku lagi sibuk ini mau audisi Indonesia Mencari Bakat, jadi belum live lagi sekarang. Insya Allah tanggal 16 September audisinya, persiapan ya. gitu. Oke, teman-teman. Oke, Makalil yang Kristen aja dulu naik ya di bawah. Kirain kamu penting tadi di bawah typing kirain Kristen. Selagi yang teman-teman dengerin di saya ya. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik. Yang Kristen, yang Islam jangan minta naik. Ini aku tolak kalian yang minta naik, ini Islam semua ya. Aku tolak. Jadi tolong yang Kristen. Nah, sambil nunggu-nunggu ya Kristen, Kores, kamu mau promo itu enggak apa sih Kores, masalah ke 16 September silakan. Kamu kan Ya. itu. Oke, ya Ikhwan ya, kalau kalian tercerahkan, kalau kalian merasa terwakilkan, kalau kalian merasa bangga dengan apa yang Gurunda lakukan dan kita lakukan di sini untuk menerangkan dan meluruskan fitnah terhadap Islam, membantai syubhat dan fitnah yang didatangkan penghujat Islam kepada Islam, lalu kemudian membuat orang-orang yang tersesat menjadi tersadarkan, silakan support pergerakan API untuk merayakan hari ulang tahun pertama API yang diadakan di Ciater, khususnya di The Flamboyant Villa, dan juga sekalian merayakan Maulid Nabi di sana, sekaligus mensosialisasikan pencapaian API serta target API ke depannya. Nah, karena ini adalah hari ulang tahun API yang pertama, lagi lucu-lucunya API ini, di sini akan berkumpul semua, insya Allah. Ada Gurunda, Ustadz Sugi, Bang Handi, Kanda, Yonatan Nandar, Unik Riva, dan seluruh striker API yang ada di dalam API-nya itu sendiri. Nah, untuk yang ingin hadir, silakan HTM-nya 350k, itu mendapatkan buku Filistini, lalu baju API, serta makan gratis 1 kali, dan juga foto bersama para striker yang kalian sukai. Dan untuk yang ingin support saja bisa juga melakukan transfernya ke Bank BTN atas nama Yayasan MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia. Yang nomornya itu di sini. Tunggu ya. Mana dia? Nah ini 04 kali 4013 03 kali 17173. Nanti konfirmasi ke nomor aku, Ikhwan. Nah, nanti di situ akan aku datakan daftar gitu. Jangan yang udah transfer HTM enggak konfirmasi. Nanti kalian takutnya selip gitu sehingga bajunya ketunda dapatnya, buku ketunda dapatnya, makan nggak dapet. Nah kayak gitu harus konfirmasi ke Kores, Ikhwan. Aku masih mencari 3 orang yang udah daftar tapi belum konfirmasi gitu. Oke, mantap. Kres, itu kan villa kan, untuk itu kan villa, berarti villa itu tidurnya di situ ya gitu ya, gimana sih? Nah ya, jadi itu villa, kami mengadakannya itu di villa gitu. Ada kamar-kamar yang masih kosong dan itu disediakan untuk yang memang dari luar kota atau jauh dan ingin menginap. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi keluar, kalian di situ aja nginepnya. Dan ada tambahan biaya tentunya. Iya dong, bayar. Oh, tambah ke. Ada tambahan biaya gitu. Bunda Rama itu dengerin. Bunda Rama nginapnya kan, betul aku bilang kan, itu villa Bunda, hati ada kamar, tambahin. Tapi ini aku baru tahu ternyata nambah nanti Bunda bayar lagi. Betul, 350k nanti. Gitu. 350 Bunda kamarnya, sama aja nyewa hotel Bunda. Aku tidur di masjid. Ih. Ya nanti di saf ceweknya Bunda Rahma tidur di sana. Astagfirullahaladzim, tidur di masjid, astagfirullahaladzim. Masjidnya jauh loh Bun. Makanya aku bilang nanti naik Gojek. Tidur di masjid. Jadi teman-teman dengerin ya, aku tambahin ini Kores ya. Jadi kalau kalian mau ketemu dengan misalnya dengan siapa yang ada siapalah pokoknya ya, api-api, aku pengen ketemu gitu kan sama si Tedore lah gitu ya. Ya dia kan keberatan ongkos tuh. Nah, kalian mau ngongkosin silahkan gitu. Betul banget gitu. Ini kan kayaknya UTST juga belum ini ya. UTST terkonfirmasi mau datang nggak? Berat di ongkos. Ikhwan, kalau kalian ingin melihat UTST siapa namanya Akhi Theodor gitu, gas untuk datengin mereka. Karena apa ya? Mari kita fastabiqul khairat, menjalankan sunnah Nabi.
bukan sunnah deng, apa ya, perkataan Nabi bahwasanya kalau kita sempat bermajelis bersama, misalnya ngaji bersama, berkumpul bersama dalam majelis ilmu gitu kan, atau sholat berjamaah, ini yang aku cari, sholat berjamaah, itu kalian tuh nanti kita bisa saling memberikan syafaat kalau misalnya salah satu dari kita tidak terlihat di sorga gitu. Bisa kita tanyakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, saudaraku waktu zaman ngebubukin Tretung di dunia, aku tidak melihatnya di surga. Nanti Allah kan akan bilang sebagaimana janji Nabi kepada kita, carilah dia di neraka, keluarkan dia dan masukkan ke surga. Gitu ikhwan. Jadi datangkan, ayo datangkan Dokter Hesti, datangkan Theodore. Yang aku yang ininya RT-nya di sana, masa nggak ikut? Nggak kuat di ongkos. Tapi kan guys, tunggu dulu. Tapi kan yang beli tiket itu berlaku untuk mereka yang netizen gitu ya, yang pengen ketemu Bang Juma atau apa. Nah kalau untuk para kayak kami ini kan nggak beli tiket kan, masuk aja kan? Iya, betul gitu. Jadi kalau misalnya UTST Theodore ini jatuhnya kan tamu gitu. Itu disediakan gitu. Tapi gabung ya, karena ini villanya itu satu, dia tuh satu rumah gitu, satu rumah bentuknya. Jadi nggak sekat. Jadi ada kayak kamar gitu. berapa gitu. Hotel jauh nggak dari situ? Itu tuh sekitarannya tuh hotel-hotel juga, gampang kemana-mananya, gampang ada hotel-hotel juga. Cuman kenapa kami ngambil The Flamboyant Villa? Gitu. Karena di situ tuh private-nya dapat. Itu enaknya, private-nya dapat. Ini ya aku kasih tunjuk nanti area acara kita ya. Tunggu. Sekarang di mana, Kores? Sekarang masih Jakarta. Nanti seminggu sebelum hari H aku di Bandung mempersiapkan tempat supaya kalian nyaman di sana, betah. Jadi kalian lupa untuk pulang sehingga nanti villanya nunggak. Ada kau lupa untuk pulang. Iya, karena enak banget serius. Tunggu ya. Nah, ini aku kasih lihat ya. Tapi dingin gitu. Yang punya pasangan enak lah. Awak yang jomblo ini siapa lah yang mau awak itu? Betul gitu. Misalnya yang punya pasangan halal nih ya, kalian datang berdua, pulang berempat nanti kalian gitu. Kuma Kores sehat, alhamdulillah, lelah dan tampan. Iya, anak. Hamil gitu ya, Res ya. Yo X gitu kan. Wih. Suka-suka Nanti kan diceritain ke anaknya pas lahir, kamu lahir di The Flamboyant Villa waktu hari ulang tahun Nafi pertama. Wah, ada sejarahnya boleh gagah. Hamil, kamu hamilnya di Flamboyant kok lahir pula? Waktu hamil bisa diajak ngobrol nggak anaknya? Waktu hamil? Iya, tapi kan setelah dilahirkan, kamu lahir waktu itu di Flamboyant, masa kamu lahir? Kamu waktu hamil, waktu dalam kandungan. Oh iya. Enggak, kalau enggak gini. Kamu tuh papa bikin di waktu hari ulang tahun Nafi pertama loh, kan gitu. Apa itu api Pak? Oh, dulu kan gitu nanti. Masa kamu lahir berarti udah hamil di luar dong? Nah, ini. Sorry. Ini tutup dulu. Nah, ini bisa dilihat ya. Sorry. Ini nanti kita jalan masuk kita nih. Parkiran di sini. Jadi enggak jauh parkiran, langsung area acara. Gitu. Kalian masuk, ntar kalian ke kanan. Ini yang aku mau liatin, ini adalah area villanya. Tuh. Wih, keren. Nah, ini air hangat ya, air hangat ini ya. Ini air hangat gitu. Ini air hangat gitu. Enak kali. Jadi kalau kalian mau bikin kopi langsung aja ambil di sini. Gitu. Jorok lah kopi satu. Nah, ini yang kami sediakan. Itu Res, masa itu di dalam villa itu ada kamar berapa? Nah, itu maksud gua. Jadi satu bangunan nih, satu villa ini, apa ya sebutnya ya, cottage ya. Satu villa ini ya satu tempat nih, ini aku kasih lihat dalamnya nih. Nah ya, ini nggak ada nih di tempatnya UTS ini yang kayak gini nih. Ini masih ada ini masih ada, kasur masih ada, kursi masih ada. Nah, ini masih ada lah tempatnya UTS. Nah, ini TV masih ada lah. Ini nyewa berapa? Ini 17.300.000. Nah, ini yang nggak ada nih. Nih. Nah, ini ada nggak nih WC kayak gini? WC-nya nggak kayak gitu bentuknya, tapi WC ada lah. Gua norak kali kau. Nah, ini Kang villanya ini Kang villanya gitu. Mahal kali villanya 17. Itu satu kamar gitu, tapi bohong Kores. Harganya ini dirahasiakan. Satu kamar 17, mendingan gila. Nah, nanti ini di sini juga, ini area yang kedua yang tadi jalan ke kanan pas pintu masuk. Nah, ini juga masih area villanya gitu. Jadi kita book semuanya untuk hari ulang tahun Nafi pertama. 350 per kamar mana? 350 kamar. Nah, ini jadi apa namanya? Ini per pax bukan per kamar, per pax per orang. Nah, ini semua ini
Semua yang tadi di belakang sama yang ini. Nanti acara di sini ini di sini panggungnya, di sini kursinya, nanti area sana jadi tempat makan kayak gitu-gitu kawanku ya. Tapi ada berapa villa? Semuanya itu 14 kamar, 3 rumah. Satu rumah nanti khusus untuk Gurunda yang satu sekretariat, satu lagi untuk para tamu Berarti undangan. contohnya misalnya kalau aku datang aku bayar per kamar itu aku kamar. Enggak, UTSI datang aja dulu. UTSI datang, UTSI Theodore datang aja gitu. Nanti untuk kamar karena sebagai tamu yang datang khusus undangan API, nanti UTSI nggak bayar gitu. Yang penting datang aja dulu. Itu Ikhwan ya, datangin tuh UTSI tuh. Dia kayaknya naik pesawat hitungnya 2 tiket deh kayaknya. Makanya mahal. Enggak, aku berat. Kalau aku nggak usah lah berat, aku berat, jujur berat. Karena aku di pulau kan, Tanjung Pinang. Aku kalau mau ke Jakarta aja ke Batam dulu. Nanti dari Batam baru ke Jakarta. Nanti baru ketemu semua kan di Jakarta kan. Baru kita berangkat sama-sama kan. Boleh bawa anak, boleh banget. Ini acaranya anak friendly, child friendly. Yang nggak boleh bawa selingkuhan, ketumbuk kalian bawa selingkuhan. Ketahuan sama aku kalian bawa selingkuh nggak ketumbuk kalian. Bawa selingkuhan pula kalian sana. Aku ngaku orang rumah. Ya, Tuh, saya Tanjung Pinang juga tuh. Saya Tanjung Pinang juga ke istri. Oh ya, Tanjung Pinang di. Jadi 350 Kak. Apa aja bang? Dapat baju API, buku Filistini sama makan gratis dan foto bersama yang kalian sukai lah. Gitu Ikhwan. Jadi dapat 4 itu. Jadi kalau kalian mau ngapu ke sana ya berat di ongkos. Aku jujur aja aku berat di ongkos. Jadi nggak apa. Kalau kalian nggak keberatan ya silakan. Kalau keberatan nggak usah. Oke, Betty selamat siang. Agama apa? Masih berat di ongkos. Lumayan besar juga sih walaupun dari Lampung Acara juga. apologet, masa apologetnya bayar. Hostesti gimana sih? Enggak, itu nasi kotak Insya Allah kalau kayaknya. ada Enggak rezeki. pada masak-masak, nasi kotak kayaknya. Dikasih makan sekali nasi kotak. Enggak ada makan-makan. Enggak ada masak-masak. Betty enggak bersuara, turun aja. Gitu. Pengen ikut bang, nah daftar ke Kores. Nah ini teman-teman untuk pembeli tiket itu ke Kores itunya bagiannya. Ya sini, aku data nomornya aku kayak inget-inget ya. 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung. Itu Ikhwan. Baik itu komal aja ya. Aku lagi ngedata size baju dulu. Oke, teman-teman. Jadi tadi udah disampaikan sama Koresnya. Bunda blokir sejalan, saya bayar sejalan. Maksudnya apa sih sejalan? Sejalan samamu kayaknya enggak. Aku Tanjung Pinang loh. Aduhai aja. Aku Tanjung Pinang, berat aku. Aku ke Batam dulu. Nanti dari Batam baru ke Jakarta. Ongkos Bunda blokir. Ongkosnya berapa? Mbak Nina sayang, I love you, cintaku. Aku cari kau semalam Mbak. Dari Kemana Lampung aja, itu kau sayangku, cintaku, butuh lebih Mbak dari Nina. 1,5 juta. Seharian kau kemana? Iya, itu ini ya, nanti langsung di DM aja orangnya yang ngobrol di belakang untuk apa namanya, untuk ongkosnya butuh berapanya gitu ya. Tanyain aja ke mereka ini kalau kalian mencintai mereka gitu Ikhwan. Iya. Mantap. Di belakang ya, woi, kalau mau ada yang mau apa Aki Kores istilahnya. Ongkos ke Batam saya tanggung. Yang mau ngeberangkatin. Nah, itu tuh. Tuh lihat tuh UTSD udah ada yang ke Batamnya gitu. Gitu aja Ikhwan dari Batamnya ke sini ya. Berapa total PP dari Pito Pijat Rasanya pindah ke Palembang? pesawat. Apa hubungannya ke Palembang? Kita ini ke Bandung, bukan ke Palembang, Bandung. Ke Itu Bandung. Polres Bandung. Lebih dari Bandung. kalau dari Lampung aja patokannya lebih dari 1,5 W untuk biaya di Iya, sana pompa juga. air pumpung. Udah Itu ini, dari Lampung. jadi aku totalin ya. Jadi aku totalin semuanya perjalanan aku ya. Aku kan naik ke peri dulu PP ke Batam. Nih kalau kalian mau nih untuk di seat bawang berapa orang kalian nah. Undesti minta ongkos ke Bang Jangan. Aku sengaja aku simpan itu, nggak minta tolong ke Bang Juma. Pas nanti kalau aku ada masalah tuh pepet Bang baru aku minta. Makanya aku nggak mau minta bantuan curhat. ke siapapun Coba juga. totalin berapa tuh? Siapa tuh ada netizen totalin Bun. Berapa tuh? Totalnya Enggak. semuanya kalau aku sampai ke Bandung sama apa itu ya, itu kurang lebih
Ini tunggu dulu, kita di Jakarta, nanti di Jakarta gimana, Res? Ketemu di Jakarta, kita naik ke Jakarta itu gratis. Woi, ini Bandung nih bukan kelurahan, Bandung ini kota, ada bandaranya, langsung ke Bandung aja. Nah kan, 10 juta Nah ya, itu, Dr. Randy Utama. langsung ke Bandung aja. Masalahnya Kalau misalnya nggak mau apa-apa. Nggak ada penerbangan ke sini langsung ke Bandung, nggak ada. Oh alah, ya udah gini. Nah itu juga udah Kore siapin. Jadi nanti kalau misalnya sampai ke Jakarta, itu nanti yang nggak tahu Ustadz Alif. Kami menyediakan tempat transit, meeting point untuk keberangkatan bareng-bareng supaya nggak nyasar. Itu nanti ke Bintaro. Nanti di situ dituntun sama Ustadz Alif. Nanti UTST, Theodor, Bunda Rahma, Satsugi atau siapapun nanti yang datang itu nanti menginap di sana di tempat yang disediakan oleh Ahlus Sodakoh yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Amin. Nah nanti nginep di sana sampai nanti ke acara gitu. Oke, lanjut. Biar aku yang bayar yang kos Bunda blokir sejalan sampai Jakarta dan Bandung. Woi beneran serius, coba dihitung PP-nya. PP totalnya 10. Makanya aku bilang aku berat. Aku masalahnya di pulau. Aku tuh pulau Tanjung Pinang. Jadi kalau kami mau kemana-mana, kami keluar dulu dari pulau ke Batam. 1,5 jam di Peri. Noise Tedori. Nah kalau misalnya ada yang mau ngongkos serius, aduh hai aja. Kalau misalnya jadi nih, nanti sama Bunda Rama aja aku nanti ketemu Bunda aja di bandara ini Bun, Jakarta. Nanti Bunda berangkat jam berapa gitu Batam saya Tanjung Pinang. Nah nanti kita dari Jakarta kan tadi yang disebutkan si Kores nunggu Ustadz Alif atau di mana ketemu. Mending kita langsung berangkat aja ke Bandung naik kereta api cepet. Nanti kita tanya alamatnya di mana, gitu kan? Boleh. Aku juga penasaran kereta api cepet. Bang Juma udah naik, aku belum. Nah, kalau buat teman-teman yang berat boleh lah. Yang berat misalnya ada 3 orang yang ngongkosin, Masya Allah 5 juta PP nggak cukup. Aku totalin ya nih. Ayo kita total sama-sama. Kita total. Ini sama-sama ya. Aku naik ferry pulang pergi 200.000. Dah, PP. Di Batam ya. Dari Batam ke bandara pulang pergi 200.000. Dan 400 ya. Dah. Tiket dari Batam ke Jakarta 1,5 juta, PP 3 juta, ya kan? 3 juta. 3.600.000 kan? Nah dari situ nanti ketemu sama Bunda Rama, ya kan? Nah Bunda Rama, terus nanti kita naik apa? Perjalanan kita dari sana, bikinlah naik kereta api segala macam. Belum lagi kita keluar dulu nih dari bandara naik taksi, ya kan? Bikinlah 300, bikinlah 500. Sama kereta api PP udah 1 juta, udah 4.600.000, ya kan? 4 juta. Sampailah di Bandung. Penginapan tanggal 14 Bunda 15 ya, 15, 16, 17 kali 3 berapa? Bikinlah harga 4 kali 3 12. Berarti 46 56 58 ya. Kalian hitung. Nah, 5 udah. Terus, udahlah itulah itu. Masalah nanti kurang-kurang barulah nanti aku, Bang, ongkosku kurang. Nanti ke Bang Juma. Berarti kita bikinlah totalnya sekitar 6 atau 7 juta gitu. 6 juta cukup, oke lah cukup. Oke. Nanti kalau kurang Theodor dari Lampung cukup 2,5-an aja udah. Kalian di bawah nanya-nanya, takutnya cuma nanya-nanya kalian di bawah. Tuh tahunnya nggak ada juga, cerita kalian. Enggak, 2,5 dari Lampung itu cukup perhitungannya sama akomodasi nanti di sana. Karena lebih dekat dari Lampung. Cuma nanya-nanya, kenyataannya nggak ada, berdua kalian. Oh, kalau ke Singapura aku dekat, tapi paspor aku nggak ada. Tanjung Pinang ke Jakarta ada KST, ada, tapi tiketnya 1,8. Murah dari Batam 1,5. Ada, tapi tiketnya mahal. Oke, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Estimasinya 10 juta buat oleh-oleh termasuk itu. Serba salah kalian. Udahlah, itulah ya tadi udah aku sebutkan ya. Jadi kalau kalian ada niat, kalian boleh DM aku ya. Ada nih Bunda, aku ongkosin. Nah, kalian boleh DM aku ya. Ya. Insya Allah kalau ada yang mau memberangkatkan. Tapi
Tapi kalau dari Theodor memang nggak ada dananya ya. Tapi kalau insya Allah kalau ada hamba Allah yang mau memberangkatkan. Bareng aja bun, murah bareng sama siapa? Yuk ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Bang Kores, ada yang bawa mobil dari Jakarta enggak katanya? Oke, yang ada mobil, yang bisa nyetir, silakan mendatangkan diri ke Ustadz Alif ya, ke Ustadz Alif. Ustadz Alif sedang mulai melakukan pendataan sekarang untuk safarnya. Beliau amir perjalanan nanti. Lanjut. Ya, enak Oh, kaget ya, mobil syukurin. Bandung, enak. Dan aku berharap buat kalian nanti misalnya jadi lah ya, ada aku jadi ikut, ada kalian yang ngokosin. Aku cuma minta satu di perjalanan, ya Allah jangan pertemukan aku dengan mantan. Takutnya aku nggak bisa mengendalikan emosi. Boleh bawa jet pribadi, lampu naik Berambi bang 4,5 sampai Bandung. Nah itu kan bener Bang Dul. Jadi kan PP itu kan hampir 900-an tuh PP. Belum kita akomodasinya di sana nanti begitu. Biaya yang lain-lainnya. Nah itu PP aja hampir 1 juta kita naik Damri. Boleh Rose, kapan? Rose tinggal di mana? Besok pun bisa ketemu. Itu baru ya. Belum yang lain-lain. Naik kapal lama. Jadi udah perhitungan tuh 2,5 itu udah peres. Bang Theodor kan undangan juga kesananya gimana? Undangan juga kan harus ada ininya. Bikin acara Kalau di Bali makan, aja, kalau Bang makan Juman. itu Bukan kan aku. ditanggung Theo. Yang penting nyampe itu busnya. Naik bus saja. Nah itu hitungan naik bus Bunda. Hitungan naik bus. Kalau Damri itu, kalau Damri dari Lampung ke Bandung itu bukan 4,5, 500. Kemarin tuh udah ngecek 535. Jadi udah 1 juta lebih. 535 udah sampai. Oh PP 1 juta lebih. Iya 1 juta lebih PP. Itu Boleh aja nggak, dulu. tapi boleh. Boleh. Naik Maxim boleh. Ada-ada aja kalian ini. Syukron Kenapa jaringan Bang merah? LN. Berapa hari perjalanan Bang Mita? 1 hari tembus kalau kita berangkat pagi sih. Dari subuh. Ada Mbak Nina tadi loh sayangku. Kok kemana seharian aku tuh cari-cari kolo. Aku kangen. Mana Mbak Nina? Nggak nongol-nongol dia seharian. Kalau ada Entah. hamba Allah yang mau Oh, sehat, promosikan, kan? memberangkatkan, alhamdulillah. Naik Tapi angkot kalau mobil untuk boleh. untuk dari sendiri, Sejalan kita belum bisa. itu bunda tajuknya jalan itu tajuk. Mata Iya masih dikalikan 2 cenap-cenap. PP bang, aduhai. Kalikan 2 PP pulang pergi maksudnya. Kalau sejalan itu iya 22. Enggak lah. Ke Bandungnya belum, ke Bandungnya itu belum. Iya kalau Jakarta ya belum. Aki Kores kita di Bandung itu di Lembang nanti Kalau teater itu kan sejalan. hampir 2 harian ya. Saya Nina Mbak Blok. Loh, kenapa ganti nama? Enggak 2 hari dong, semalam. Cari kok semalam seharian loh. Kemana aja kamu? 16 acara tuh tanggal 16 pada asar sampai jam 10 gitu. Di sana nanti ada tausiah Ustaz Wafi, meet and greet Gurunda, lalu kemudian nanti ada performance yang budaya Sunda halal sama hadroh juga, kemudian ada door prize gitu. Lanjut. Dos Ya, price nanti nih NK dari Lampung. Iya bang, masalahnya dari Lampungnya ini bang, aduh, ya Allah, kayak mana sejalan, caranya bang? DM aja. Kalau detailnya cara apa, protokol sejalannya berangkatnya lagi tahu lah, dicari. oke. Dananya mau berangkatnya ini bang, itu loh. Saya suka dat. Oh ya, iya bang, aduhai mau ongkosin saya sejalan boleh. Nanti sejalannya saya cari lagi. Tahu maksud saya hanya sekali jalan ya kan? Iya, nggak apa-apa nanti jalan pulangnya saya cari. Mana tahu ada. Dibuka untuk umum, bahkannya dibilang dibuka untuk umum, bayarnya 350. Tuh, kamu udah dijelasin sama Kores. Yes, ya Jonari juga kagak ngerti-ngerti. Kalau bus ke Jakarta itu mah setiap hari ada itu. Setiap hari. Ayo naik. Tiap hari ada bus ke Jakarta itu. Iya dari Lampung Bang Rizal. Masalahnya mau berangkat dari Lampung ini piye caranya? Duit yang nggak eneng ra ono Naik dananya.
Apa sih DPW? 350 rupiah bukan Oh, ringgit. nggak jadi mereka, nggak jadi, nggak jadi. Rupiah bukan ringgit Malaysia, bukan. Lambungnya di Bandar Lampung, Banyak Bang kalau Rizal. Usman terlintas Sumatera juga ada bang. Iya kalau tadi Ada tempat saya jalan nggak bisa keluar, jalan. silakan DM Bang Rizal. Bunda blokir nginep di saung saya aja ya. Naik kereta Theodor, mana ada kereta dari Lampung ke Bandung? Dari Lampung nggak ada, dari Jakarta. Ayo Ten, naik Ten, udah selesai nih promonya. Ayo ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Jadi Nah kalau kalian ada yang mau hamba ngokosin Allah saya yang jangan mau DM aja berangkatkan, ya. silakan DM aja. lewat DM. Kita bertemu di Yo ya sana. agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Teman-teman tolong nanti kalau misalnya jadi ya, tolong ingetin aku bawa masako ya, karena aku mau ngerjain Bang Juma. Jadi pada saat dia minum teh, aku kasih masako. Kan, paling kalau dia sakit perut, paling dia tahu dia siapa orangnya. Paling si blokir itu mana dia, aku dicari, terus aku kabur, ya kan, tenang lain, kan. Ya Ten, naik Ten, ya agama Kristen yang mau diskusi silakan. Nah kalian kan kalau untuk ke foto Bang Juma berdua pasti susah kan, Nah supaya kalian gampang foto berdua, nah ongkosin lah aku biar aku datang nanti ya kan. Bisalah jarum belakang kita, Bang foto dulu Bang. Nih nanti tinggal bilang, lo kenapa gini, Bang dia udah ongkosin aku Bang, fotokan aja lah berdua, susah kali. Udah sini fotokan kalian, udah repot kali kan, selesai kan, udah thank you Bang, dah gitu ya kan. Pokoknya kalian ongkosin aja kok. Aman kalian kan mau foto berdua Bang Juma tanpa gangguan si Kores, aman itu. Tanpa gangguan Bunda Rama, tanpa gangguan Pak Desungi, pokoknya berdua lah kalian berfoto, bisa itu, amankan itu, bisa itu ya. Itu token Theodor itu Yang ngakit-ngakit. penting kalian ongkosin lah gue kan, kalian ongkosin aja lah gue, aman itu ya kan. Nanti tinggal bisa-bisa ke Bang Juma, Bang foto berdua, udah lah Bang, fotokan aja lah bentar ya. Yuk ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik yuk. Ten, naik Ten. Oh SMA 1 lupa aku Bang, jalan apa, batunya bilang batunya. Yuk ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Terus ini sebelum ini dari Bentar KSI. Iya, memang kan gini loh, kalau nggak ada duit jangan dipaksakan. Betul, kami nggak ada duit. Tapi siapa tahu kan kami bilang kalau ada hamba Allah yang mau berangkatkan kami, kan begitu Bang. Kan belum tentu keadaan keuangan mereka sama kami sama. Enggak, jangan. Batu Bang aduhai batu dekat jalan, aku nggak tahu jalan Bang, aku jalan itu aku nggak tahu, lupa lah. Batu, aku taunya batu. Abang bilang batunya, batu berapa? Yo ya agama Kristen, mudah-mudahan selesai ke Bandung Bang Juma ke Medan, amin. Yo ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan ya Ten. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Ini kita naik dulu nih. Yang Kristen ya, yang Kristen. Vi, selamat siang. Vi, selamat sore. Agama apa, Vi? Vi. Assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam. Oke, di bawah aja dulu ya, kita nunggu yang Kristen ya. Ya, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya. Ya agama Kristen. Ya tenote naik. Ya agama Kristen yang mau diskusi. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Ini temanya tuh Kristen nanti Tuhan. Jadi buat kalian, buat kalian yang buat kalian yang astagfirullahaladzim. Iya Bang, SMA 1 di mana? Aku nanya, SMA 1 itu di mana? Jangan bilang jalan. Kalau Tanjung Pinang ini gini Bang, batu 1, batu 2, batu 3, batu 4, batu 5, batu 6, batu 7, batu 8, 9, 10. Itu batu berapa dia Bang? Ada Tanjung Pinang gak ada batu? Ada. Di mana? Rizal di mana Lampungnya Bang?
misalnya meja 7 di mana SMA 1 kayaknya meja 7 ya. SMP 1 kayaknya itu SMP 1. Kalau SMA favorit SMA 2 aku tahu Kampung Baru. SMA 1 ini aku lupa. SMA 2 aku tahu Kampung Baru. Nah SMA 1 ini kurasa meja 7 kayaknya ya. Kayaknya lah SMA 1. Tapi di situ mana ada sawit, Bang? Sawit itu kita ke ini. Gak ada sawit di sini. Hutan itu di daerah Kijang atau arah Uban. Nah itu. Oke. Bunda Esti rayu Bang Juma ke Medan. Bang Juma itu sering ke Medan karena dia orang Medan. Bang Juma sering ke Medan. Bang Juma itu sering ke Medan. Bang Juma itu Makassar Medan dia. Sawi bukan sawit. Apalah itu, gak tahu apa sawi. Sayur sawi maksudnya. Sering ke Medan Bang Juma, sering. Medan mana? Kalau nggak salah Tanjung Morawa Bang Juma. Kalau nggak salah ya Tanjung Morawa dia. Pernah. Jalan Sawi. Oh, Jangko selamat siang, agama apa? Bang kalau naik kau membengkel di bawah aja lah Bang. Ngapain kau minta naik bising? Bukan baru Bang Juma kapan? Gak tahu aku. Jadi ceritanya safari Bang Juma keliling Indonesia gitu. Tanjung Morawa kalau nggak salah Bang Jumat, Tanjung Morawa. Yuk, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Yuk, agama Kristen yang mau diskusi Palembang Bun, ya mana lah, astagfirullahaladzim, kenapa kalian nanya? Apa perlu ku bikin jadwal gini kali ya? Apa perlu Bang Juma penerbangan, Bang Juma jalan-jalan ke Makassar, ke Batam, ke Palembang, Pekanbaru gitu ya. Oke. Yuk, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ini si NKV nih ya, dia tidak menunjukkan ada muslim yang baik. NKV, kalau kamu mengatakan adab, kamu pakai telinga. Emangnya dia menunjukkan adab, disuruh naik kan Kristen bukan Islam. Jangan bahas adab bro, kamu juga tidak menunjukkan adab. Kemarin dengarkan saya ngomong, yang mau diskusi yang Kristen naik bukan Islam. Kalau kamu punya adab seharusnya kamu tidak minta naik. Ya, jangan bahas adab ya NKV. Paham ya, di bawah ya. Jangan bahas adab, Anda sendiri tidak beradab. Kan disuruh Kristen yang naik. Kita mau diskusi. Aduh, baluak. Oke, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Hai Bogor. Nggak ada hotel ya, naik teni aku jam. Udah, kau masih juga kau itu udah di mute aja kau, susah dikasih tahu. Udah. Oten, tunjukkan pesonamu nih. Ya, Oten boleh ikut gabung boleh. Tapi nanti di sana, nanti itu kalau nggak salah tugasnya Kores, biar gak takutnya ada penyusup, nanti diperiksa KTP-nya aja sih gitu. Terus kalau misalnya ada Oten, ditanya kenapa? Aku sengaja datang jauh-jauh supaya aku bawa bersahadat langsung sama Bang Juma. Masya Allah, gitu. Ya kan kita nggak tahu kan. Ini biar aja lah masih Kores nih. Res, monitor kan? Oi, komputer, kenapa ya? Ini namanya Muhammad Isa katanya, tahu lah ini. Kenapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hi. Ya, ini kejam kali nih. Moderatornya susah banget naik di sini. Emang kita kan mau diskusi biasakan lah. Iya ya, siap. Sebenarnya begini, saya Muslim, tapi sebenarnya saya mau membantu orang Kristen ini untuk membantah
Al-Quran. Ada caranya mudah gitu. Jadi tenang. Buat Apa ini? noten ini ada Membantu materi. orang dia Ya. Muslim membantu orang Kristen membantah apa maksudnya ini? Ya, saya selesaikan dulu. Ya, dengerin dulu. Ya, saya selesaikan dulu. Ya. Jadi ada caranya. Ada di surat Al-Lahab gitu. Di situ jelas dibahas bahwa orang yang bernama Abu Lahab ini itu tidak akan pernah menerima Islam, pasti masuk neraka. Nah, belasan tahun beliau hidup itu betul-betul namanya Abu Lahab ini tidak menerima Islam. Jadi caranya gampang. Jadi kalau mau bantah Islam, bangkitkan Abu Lahab dan masukkan dia di Islam. Siapa yang nurunin? Bunda Rahma. Siapa yang nurunin? Bunda Rahma ya. Udah. Siapa? Astagfirullah. Siapa yang nurunin nggak tahu aku. Bunda Rahma. Ya agama Kristen. Yang mau diskusi silakan naik. Kita permintaan. Ya, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Nggak tahu siapa yang nurunin. Aku naikin gua. Lu Kristen apa Islam, Irfan? Minta permintaan kalau lu Kristen. Kalau Kristen minta permintaan. Ya agama Kristen yang mau diskusi ini minta permintaan. Ada mau Kores silahkan. Kalau bagian nurunin bukan aku ya woi. Gak tahu siapa. Ayo Kores ini si Balua bini res. Kenapa kalau gue naik kalian kejang-kejang ya? Halo. Kejang-kejang gimana? Tuhan lu telanjang kok kita yang kejang-kejang. Ini dia. Kita yang kejang-kejang, Tuhan lu telanjang, bro. Katanya ini. Ini udah naik nih. Iya. Mau apa? Mau nanya apa? Mau nanya ya. Iya. Itu Muhammad itu kan istrinya banyak gitu. Betul. Kan tujuannya gini kan saya dengar, karena menolong janda, karena fakir-fakir miskin ya kan, tujuannya untuk menikah banyak gitu ya kan, berapa orang itu ditusuk-tusuknya ya kan. Jadi pertanyaannya itu kenapa harus digauli kalau dia menolong gitu loh? Kan pakai dalam budaya Arab mempererat hubungan keluarga, antara keluarga misalnya Hashim sama Muthalib gitu, itu dengan perkawinan. Oh jadi harus mengikat gitu. Betul. Oh berarti nanti kawin di dunia, nanti di surga kalian juga kawin mengawin kan? Iya, dengan istri kami, bukan dengan Tuhan kami, bre. Enggak ada istri di situ, ada disediain. Ada istri, kami mengawin istri kami, bukan Tuhan kami. Kalau kalian kan Tuhannya yang kalian kawini. Itu enggak gini loh bang, kita Iya, maksudnya lu kan nggak suka kalau kami mengawini istri kami di surga, kalian nggak suka. Sama, kami juga jijik ketika kami harus mengawini Tuhannya kalian nanti di surga. Nggak bisa, bre. Kalian kan kita sama-sama punya moral yang berbeda. Berarti istri kan tukar-tukar istri dong. Berarti lo enggak kan suaminya di dunia siapa suaminya di dunia? Dia A misalnya. Ya dengan kawinnya dengan A lagi. Kalau Tuhan kalian kan enggak, dia enggak punya suami di dunia. Nanti suaminya banyak ketika di surga kan gitu. Jijik enggak itu? Kalian nonton dong kalian. Oh, lah iya. Kalian lu juga nonton Tuhan kalian ketika dikawini kan? Iya enggak? Kalau kalian nanti kalau lihat kalian ngelakuin hubungan intim di surga gimana Allah kalian? Tuhan kan maha melihat. Yang jijik itu gini, bre, ketika kita melihat Tuhannya kalian itu dikawini, itu, bre. Bayangin orang Roma mengawini Yesus gitu. Bayangin, Yesus diangkat dulu dasternya ya. Iya gitu, bre. Jijik itu, bre. Itu jijik serius. Bisa jadi nanti istri. Bayangin, Yesus dikawini oleh bule Eropa. Terima kasih anakku. Ternyata sebegitu besarnya ya punyamu sampai punyaku
aku tidak cukup, kan gitu bre. Gitu coba. Itu jijik gak sih kalau Tuhan dikawini? Jijik gak sih? Kalau gue jijik, kalau gue ketika ada perkawinan anak domba, gue jijik bre. Serius. Kalau kalian jijik ketika suami istri menikah, ketika suami istri kawin, kami jijik ketika kami mengawini Yesus di sorga. Itu kami jijik sekali. Istri Karena kami cowok gitu. Di mana, Res? Apa tuh? Istri kamu. Dimasukin dari mana? Yesus. Coba bayangin, ini misalnya ada nama Anderson gitu kan, Anderson cowok mengawini Yesus yang cewek, yang cewek cowok Yesus itu. Berarti Coba, jadi intinya cuma dua, Ikhwan. Intinya cuma dua sorga itu, mengawini istri sendiri atau mengawini Yesus. Kalau orang normal itu mengawini istri sendiri, bukan mengawini Yesus, karena Yesus itu cowok, dia tidak ada vaginanya, harusnya tidak ada vaginanya dia. Masa ya kayak gitu. Kalau kalian pesta lendir, otak kalian di mana mas? Lo itu Yesus lo itu, nanti dia lendir, dia tenggelam dengan lendirnya orang-orang Eropa. Bayangin itu, perkawinan anak domba itu Yesusnya akan dikawini oleh orang-orang Eropa, orang-orang murtadin, gitu kan? Perkawinan anak domba, bayangin. Kamu Juma. Lu bayangin itu coba. Ini perkawinan anak domba nih. Sini gua kasih lihat. Lu pengen tahu perkawinan anak domba? Itu jangan lari sini lu, jangan ke Sasugi lu. Kita ke perkawinan anak domba ya. Kita perhatikan perkawinan anak domba. Ya, kita lihat ya. Kita lihat di sini ya. Ini lu harus bayangin ketika nanti lu udah melihat Tuhan lu dikawini orang Eropa, lalu giliran lu, apakah lu masih mau mengawini Tuhan lu? Coba gua tanya. Kalau kamu apa lu masih mengawini Tuhan lu nanti? Masih mau nggak lu? Kalau gua jijik, bre. Masa Tuhan banyak lendir-lendir kudus dari orang-orang Eropa? Coba. Ini nanti kayak gini contohnya nih. Ini contohnya kayak gini nih. Ini kayak gini nih. Jangan sakit hati, bre. Kalau Tuhan lu digauli ketika di sorga, itu kan udah fakta. Ini lihat ini ada buktinya ini. Jangan sakit hati. Ini udah kenyataan. Yesus itu akan dikawini di sorga gitu loh. Jangan sakit hati, udah kenyataan ini. Ini datanya ya, ini datanya. Tunggu. Nah, ini gua kasih lihat nih. Ini otak lu di mana ketika Yesus yang Tuhan ini dikawini. Nah, ini nih lihat nih itu. Ini lihat ini. Ini kan jijik ini, bre. Ini lihat apa dia? Ini apa dia? Coba. Ada nggak di Islam kayak gini Tuhan dikawini? Ada nggak? Jadi Tuhan kok dikawini, Tian? Res, aku jomblo, Res. Oke gitu kali aku jomblo. Terdiam dia. Coba, ini gue jijik serius ini. Masa menebus dosa kayak gini bentuknya? Masa kayak gini bentuknya nebus dosa? Jomblo, Res. Coba bayangin, Tian. Ini lendir, ini lihat ini penuh lendir, nanti pahanya ini penuh lendir, ini pahanya penuh lendir ini. Aduh. Lu bayangin, yang kayak gini busuk untuk dituhankan, bre. Res, aku jomblo, Res. Gimana, Tian? Gue pengen denger teriakan tangisannya Tian, gue pengen tahu gua. Coba. Yang kayak gini masa isi sorganya kayak begini bentuknya, lihat ini tetenya nih. Ini lihat ini. Ini tetenya, lihat ini. Ini ada yang megang. Coba bayangin. Ini juga ini ngantri nih, lihat nih, ini megang apa nih? Ini mau nusuk di rudanya nih, udah dipegang nih, udah siap nusuk nih. Anjir. Res, aku jomblo. Lah ini cowok sama cowok, Bun. Ya, terus aku normal loh, walaupun cowok sama cowok, aku normal. Segitu sama Allah. Kenapa Tian sakit hati, Tian? Ini kenyataan. Tuhan lu akan dikawini di sorga bergiliran. Nanti ada Anderson, ada Stephen, ada Sukijat, ada Mukidi. Ini dicabuli. Ini pencabulan bukan ini namanya? Ini pencabulan bukan? Ayo gua tanya. Ini pencabulan bukan namanya? Gua tanya. Ayo dijawab. Jangan sakit hati, dijawab. Ini pencabulan bukan? Pencabulan bukan ini? Jawab. Kamu melihat itu kamu pesta. Lah, Tuhan kami melihat gambar-gambar seperti ini terjadi di Tuhannya orang Kristen. Itu yang terjadi, bre. Tuhan kami melihat kelakuan orang-orang penyembah Yesus mengawini Yesusnya sendiri. Nah, gitu, kayak gitu. Aku ya. Gua akui lah. Lu mengakui ini nggak? Gua mengakui itu, gua mengakui ini, gitu kan? Ya, Tian ya. Yesus dikawini. Lihat ini, dia mengerang dia. Gitu. Turunkan. Tidak tahu siapa yang nurunkan dia. Kabur. Sakit kan batin lu kan? Jangan mulai, bre, gitu. Waduh.
Jangan mulai gitu. Ini Kores gitu. Semua aibnya Tuhannya penghujat Islam dipegang Kores. Kalau misalnya mengawini istri buat lu nggak normal, buat kami yang nggak normal itu ketika Tuhan lu sendiri, lu prot-prot di sorga. Paha kirinya dipegang, paha kanannya dipegang, mengerang-ngerang dia. Kita nggak peduli. Kita nggak peduli lu mau mengakui mau enggak gitu. Gambarnya gua punya, nah gua percaya gambar daripada omongan lu. Udah tertulis kok. Perkawinan anak domba itu bentuknya. Kores, cara ngerangnya Tuhan tuh gimana? Oh, gitu dia. Oh, gitu dia. Anjing, cuma apa ya? Cuma agama goblok yang punya pemikiran Tuhan itu dikawini. Goblok itu agamanya. Masa kayak gitu suara desanya kok lucu. Iya, nanti kan gini kan ngantri nih. Siapa yang mengawini saya? Saya Tuhan. Oke, baik. Saya ngadep tembok dulu. Oke, Tuhan boleh saya angkat ini dressnya gitu kan? Silahkan gitu. Oke, Tuhan siap? Siap. Kores, pakai dress kah? Pakai dress kan, dia kan bajunya baju terusan gitu kan? Tuhan siap? Siap. Iya sih. 1, 2, oh gitu. Oh, ternyata begini ya. Sakit. Astagfirullahaladzim. Aku jomblo loh, Res. Kau tuh Res. Astagfirullahaladzim. Rasain. Kena kau kan? Udah dibilang kena kau, nanti kena betul kan? Rasain. Kores, rasain kau kan? Mau pula dikasih tahu. Kena Kores gitu. Bangkit nanti hari ketiga. Bangkit ke menit ketiga dia bangkit kan? Oh, bangkit lagi dia, datang lagi dia. Kores. Bangkit lagi. Makin Di detik ketiga langsung bangkit lagi gitu. Songkat ini makin membingungkan ini. Bah, kena lagi dia. Berarti belum sah itunya. Belum sah kenanya dia. Ini baru sah dia kena sama TikTok. Wah, masih mending kena ya sampai besok ya kan. Nanti ketahuan dia kena 7 hari. Rasain tuh. 7 hari dia kena. Biasanya gambar gitu 7 hari kena. Oke, teman-teman, ini dari tadi si typing siapa ini si Nebula dari tadi. Bunda diam, kenapa sih Bunda? Ya udah kau suruh aku diam, konek sini kau yang gantikan aku cepat. Supaya Ote naik. Saya naik kau Nebula. Pengen lihat aku kayak kamu. Dari tadi typing Bunda diam, kenapa sih Bunda diam, kenapa? Ya udah kamu naik sini. Kamu gantiin saya. Coba kalau diam semuanya, ya udah. Semuanya diam. Kita tengok si Nebula ini, ha. Cuma dia aja typing kayak gitu udah. Saya diam ya. Nah, Kak, noise nggak di dalam, Kak? diam kau disuruh Nebula diam-diam aja. Pengen dia tak ke muka si tai baluap itu si Nebula itu. Nah itu kan, bingung kan, hening kan, ini kan, ngapain kau tanggapin komenan? Namanya tuh, hening kan, sepi kan, baluap, dasar lu. Fatan Faiza, selamat sore, agama apa? Sepi kan, hening kan, dasar bahlul. Fatan Faiza, selamat sore, agama apa? Ketawa. Ya udah turun aja kalau ketawa. Ketawa dia. Bunda, Bang Kores bisa bangkit banyak akun dia. Blokir aja Bun. Siapa? Si Nebula itu. Jangan. Gak usah diblokir, di mute aja. Kalau di mute dia bisa lihat tapi nggak bisa komen.
Jangan hiraukan mereka, Bun. Ancam. Cuman memang dia aja sendiri typing, yang lain si Nebula itu aja. Ya, enakan diam katanya dia, Bun. Ya, emang orang sakit. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Terus kalian, saya dibawa aja, Bunda. Kenapa kau minta naik, Balua? Noise nggak di dalam itu? Enggak sekarang. Anto, selamat siang, selamat sore, agama apa Anto? Itu tandanya si ribut, siap. Anto, selamat siang, sore. Sore, agama Pak, apa? sore. Islam, Agama Pak. apa? Islam. Oke, di bawah aja dulu, Bang. Kita nunggu Kristen ya. Oh, siap. Oke, kecuali abang naik minta nomor rekeningku, barulah aku biarkan kau bicara lama. Oh, Bunda tolongin Bang Kores biar enggak, dia banyak akunnya, si Kores banyak akun dia tuh. Banyak akun si Kores. Dia mungkin lagi nyari-nyari mana yang ini, mana yang Bunda kenapa nanti gak ikut ke Bandung, gak ada ongkos. Banyak dia mau cek mana yang bisa live, yang bisa naik gitulah. Banyak akun si Kores. Pera Istrar aja berapa. Terus yang itu banyak akun dia banyak. Oten mulai sebenarnya gini teman-teman. Kalau menurut aku Oten ini langka itu dikarenakan mereka ini kan tanggal tua kan. Tanggal tua. Nah kotanya Oten ini rata-rata nggak pakai wifi, kota 1 giga, itu pun 1 giga ya. Coba aja kalian tengok Oten ini. Gak ada bayar wifi, gak mampu mereka bayar wifi. Padahal gak mahal loh. Aku bayar wifi cuma 250 sebulan. Nah mereka ini jadi ini kan tanggal tua. Jadi tanggal tua mereka gak ada kota. Nanti tengok aja di awal-awal bulan, banyak Oten. Lagi gajian mereka isi kota gitu. Itu hafal aja, aku udah hafal. Sejalan. Udah deal, saya bayarin Bunda, thank you. Bunda Permane, thank you. Bunda Rama udah ada yang bayarin. Bunda kan udah ada yang ngongkosin kan, Bun? Alhamdulillah sudah. Itu aja Bang Aduhai kalau mau si Tedore. Sejalan tapi ya. Enggak sih, kalau si Tedore enggak mahal Bang Aduhai. Dia cuman PP pulang pergi 2 juta ya Tedore ya. Iya, sekitar 2,5. 2 juta. Dia PP, dia nggak mahal. Dia PP 2,5 juta lah. PP pulang pergi. Kalau aku yang PP-nya mahal. Makasih Bang Aduhai, WA aja ya Bang. Nanti kita sambung di WA. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan. Terus kalian yang mau mualaf silakan naik, minta permintaan. Terus kalian yang kenapa Bunda nggak maksain? Gak ada. Dudi, kalau kau mau maksain udah DM aja Bang Aduhai. Sekarang kau yang ngongkosin aku Balua, ngongkosin aku sejalannya. Sejalan udah ada Bang, aku WA ini Bang Aduhai, ini nomor WA aku typing, gue tag namamu ya. Paksain pula. Ngomong paksain sini, itu udah Bang. Aku ongkosin aku sejalannya biar pergi, baik cerita. Lo kemana Kores? Dia lagi itu akunnya. Bunda angkat aku jadi mantumu. Kau laki-laki, mana ada anak perempuanku Baluap. Aku nggak punya anak perempuan. Anakku laki-laki, 1 anakku. Dia lagi belajar. Wah berarti iya dari Batam berarti aku nanti terbangnya. Soalnya aku ke Batam dulu tanggal 14. Ulang tahun anak aku tanggal 14. Besoknya wajarlah dulu dia jalan nonton. Kesenangkanlah dulu dia kan. Berarti aku tanggal 13 tak ke Batam. Biar sama anak aku perempuan budak bukan si ada si Baluap itu kata jadikan aku mantunya. Nah itu baru nanti tanggal 15 pergi. Nanti ketemu Bunda Rama di Bandara Jakarta. Kalau jadi ya guys, aku alhamdulillah katanya sudah ngongkosin tapi sejalannya lagi belum. Udah ada yang ngongkosin aku sejalannya belum. Gak pulang nanti aku. Betul nanti kata Skores. Bisa gak pulang aku. Oh, aku gak bisa naik kok. Nanti restricted 10 menit ininya live-nya ya. Aku pindah dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada notif saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok bisa naik? Kena 10 menit dia. Makanya gambarmu itu jangan terlalu sadis. Aduh. Parah dia kan. Sadis sekali. Oke. Parah dia.
Ratan Barat. Insya Allah lah ya teman-teman, ongkos sejalan sudah ada, tinggal sejalan lagi. Syukran Bang Ratan. Insya Allah kalau ada yang tuh baru nanti saya ini berangkat. Tapi saya tidak berangkatnya dari Batam, dikarenakan di Batam saya mau jenguk anak dulu. Udah 3 bulan kan, sekali 3 bulan kan jenguk anak. Sebenarnya sekali sebulan pun bisa. Jadi bulan depan aku jenguk anakku dulu, nanti habis dari jenguk anak baru ke Jakarta gitu. Kalau jadi ya. Dan insya Allah bulan depan anakku apa tuh namanya itu setoran hafalan juz 30, juz 29 sama juz 1. Tuh. Dia 29 dulu ya, 29, 30, juz 1. Dah baru nanti gitu. Oke, yuk ya agama Kristen. Tapi memang di roomnya Bang Juma ini udah tau lah dari semalam kan agak susah oten. Tapi di room lain juga di Batam anaknya di PS mana di PS pesantrennya. Aku lupa pula nama pesantrennya. Aku pun naik ke situ dari pelabuhan itu, aku udah naik taksinya aku bilang udah aku pesantren ini ya tolong diingat ya gitu. Nanti perginya ke situ. Sekarang anakku udah tinggi loh. Tinggi dia aku rasa sekarang udah 170 loh tinggi dia. Ini si Baluap ini aku blokir aja nih. Namanya pun udah kayak gitu. Nah, lenyap lah kau dari muka bumi ini. Sekalian dibisukan akun kau. Dah. Di pesantren semua anaknya bun. Anakku cuma 1, nggak semua. Anakku 1 aja. Tetep layar selamat sore agama apa? Bunda jadikan aku bapak. Waalaikumsalam. Jadikan aku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa yang mau disampaikan bang? Tapi kalau bisa jangan bising bang. Enggak, cuma ini sedikit aja sih kan. Aku soalnya susah kalau infokan Bang Juma juga susah kan. Bukan cuma sekedar nih, bukan ada itu udah tak mulai sih, udah re-upload 3 video itu kemarin. Bahkan juga dari sini sudah tak di YouTube kan. Kira-kira kedepannya gimana ya untuk channel aku ini ya? Suaranya nggak jelas, ngomong apa bang? Bang di bawah aja ya bang, lebih kenceng suara itumu di bawah aja lah bang, lebih kenceng suara orang dari suaramu bising di jalan. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Juma, apa kabar? Bunda Rahma. Ya bang. Iya, apa kabar Bunda? Semoga baik-baik aja. Amin, terima kasih bang. Amin, iya. Bunda blokir kok turun tiba-tiba. Ini aku izin mau nyampaikan. Ini aja aku tetap support sama ini Bang Zuma, Bunda Rahma, sama pokoknya apologet Islam dah. Ya kan? Yang apa siapa namanya? Bang, terima kasih. Iya. Mana itu Bunda? Aku dari ini aku izin kenalin diri aku dari Sumatera, Bu. Ini siapa bang sih? Loh, iya. Oh, ini nyari napenya ini. Bang, di mute bang, berisik bang. Aduh ya Allah, mana Bunda? Bunda blokir mana? Di kau naik. NBF, apa yang disampaikan? Silakan NBF. Iya Bun, aku mau nyampaikan terus apologet Islam, ya kan? Jangan sih sebenarnya saus.
Biasa saus dia manis. Ya Allah bang, kalau lagi diskusi sama istri jangan di atas. NBF silakan. Siap Bun, aku mau izin, aku dari Sumatera, dari Pekanbaru Bun, izin perkenalan diri nih Bun. Ya. Terus masalahmu apa bang? Nggak ada masalah apa-apa, aku support terus Bun sama Bunda sama Bang Juma, pokoknya apologet Islam maju Bang. terus. Terima kasih. Maju terus. Ya, terima kasih. Ya kan? Terima kasih bang supportnya Merdeka. Merdeka Bun, makasih ya Bun, udah ngizinin ya, aku Bang. naik di Komal ini. Makasih sahabat Bang Juma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kali saudara kita ya. Terima kasih semua atas supportnya ya. Itu apa ya, menambah semangat kita loh. Ada pula yang pengen muntah. Ya muntahlah kau, jangan muntah di mukamu ya. Muntah sana di got. Ayo teman-teman yang mau naik. Mana si Bunda kah? Ya kelebihannya Bunda Histi itu beliau penuh power bukan PowerPoint ya. Semangat. MLBB. Selamat siang. Oh kenapa kalau astagfirullahaladzim. Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mana Bunda Hesti? Kepental kali atau ke band ya? Leli, Bunda Leli. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Naik rupanya aku Bun. Nah ya alhamdulillah masih. Assalamualaikum Bunda. Permintaan. Naik ya Bun ya. Permintaan. Permintaan ya. Lah. Terpencet kayaknya Bun. Oh terpencet, nggak apa-apa. Iya, aku turun ke bawah ya Bun. Makasih ya Bun. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bunda Rahma, salam kenal. Salam kenal kembali. Ya, salam dari Palembang. Semoga sehat selalu. Salam buat Gurunda, buat semuanya. Itu aja Bunda. Iya Mbak. Maaf izin permintaan tadi. Nggak apa-apa. Terima kasih atas supportnya ya, saudaraku. Iya Bunda, semoga sehat selalu. Salam ya Allah. Salam buat Bang Handi. Kami Ya, ngefans juga jadi dengan gini, Bang Handi. berangkat juga ke Surabaya. Siapa saya? Berangkat ke Surabaya, iya. Enggak, kebetulan suami saya mungkin nggak bisa pergi, jadi sendirian aku. Oke Bun, nggak apa-apa. Mungkin lain waktu kita ketemuan. Iya, insya Allah. Oke, insya Allah. Terima kasih Bun. Bandung. Mudah-mudahan kalau Bunda, kalau ke Palembang nanti kabarin kita ya. Nanti insya Allah lah. Insya Allah. Bisa diajak jalan lah. Amin. Iya, Insya Allah. Iya. Oke Bun, itu aja Iya, Bun. iya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu aku sebut Surabaya karena ada saudara kita, saya lagi chat di ini ya, di WA, saudara dari Surabaya itu mau jadi distributor. Keingat Surabaya lah. Mohon maaf ya. Hansip Romawi, kau karesteng apa Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Mbak Ahmad, saya mau tanya ya. Itu waktu diskusi malam dengan Oten itu waktunya Bang Juma itu tertawa semalaman itu apa judulnya Mbak di YouTube? Tertawa semalaman, apa judulnya itu? Kurang, coba dicari Bang, apa judulnya itu? Lupa aku. Waktu itu yang orang-orang Oon itu ya, Oten.
Iya, sampai Mbak Cari ini Bunda itu 2 minggu. takut berdosa. Cari YouTube-nya yang 2 minggu lalu lah sampai ya 2 minggu lalu. Sekitaran 2 minggu lalu tuh. Iya, saya cari judulnya, bingung apa judulnya itu malam ya. Carilah Bang. Semangat Bang Hansip. Ini Bang Hansip Bang ini Juma yang ke Kendari tangkap bagaimana ini ya. jadi? Ya? Bang Juma Kendari jadi enggak? Kurang tahu ini Bang. Kurang tahu belum ini. Saya siap menunggu di Kendari ini. Belum ada konfirmasi dari pihak Kendari. Gurunda itu kan tinggal berangkat kalau pihak di sana ini. Ayo, makasih Pak Bunda Rahma. Ya, turunkan Ya, saya. sama-sama Bang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman Karesteng silakan naik. Mana Karesteng? Star Moon. Semoga ini Oten ya. Sebenarnya kita itu merindukan Oten loh. Kenapa? Ini udah berapa menit ini, berapa jam kita berharap ada saudara Oten. Mana tadi dia? Oh, aku pikir ke Oten, namamu Star Moon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hesti mana? Dia turun tadi, mau diongkos ya Bang? Tidak, itu hari saya ada pernah bincang tentang skincare Abang Zuma tuh untuk pasar. Oh, saya sampaikan Bang ya, skincare lagi sold out, habis. Tunggu ya seminggu ke depan, insya Allah. Ada apa? Boleh, dari Lampung bisa, dari Lampung, Api Lampung ada stok. Oh, dari Lampung ada, masih ada di stok yang di pusat habis ya, di pusat. Ya, di Api Lampung bisa hubungin Api Lampung, atau dari saya juga bisa. Tapi Bang saya Teo. sudah ada janji dengan Bunda Hesti nih. Bunda Hesti habis, sudah habis tuh stoknya yang yang hubungi yang di Lampung Bang, ada distributor Lampung tuh, stoknya masih banyak. Lampung pos ke Malaysia berapa? Ya hubungi ya Bang, hubungi. Iya, ke DDM aja nanti. Bisa lewat saya atau ke lewat Api Lampung. Api Lampung masih ada stoknya. Oke Bang. Okay. Siapa yang turunin Bunda? Naik. Mungkin bulan depan lah baru saya ada saya boleh bank in duitnya. Siap Abang, siap. Nah, sebab saya mau sekali dengan Uniriva punya bag. Begitu. Kok ditolak moderator? Sekali jalan begitu maksudnya. Oke Bang, hubungi langsung ini Bang ya, di WA aja Lampung ya, Bang. Oke Bunda. Kalau nanti kalau macam itu barang sudah sampai di Malaysia, tolong promosikanlah nanti ya, boleh? Siap Grab. Promosikan untuk warga Malaysia aja lah, macam tuh. Kalau mau jadi Bang, kalau mau jadi distributor itu lewat pusat ngambilnya. Enggak, masalahnya Bun, saya sudah chat Sadli, dia kata dia tak boleh. Oh, nggak boleh lah di Makassar ke situ ya. Jauh. Jauh. Oke. Baik. Bunda Hesti boleh. Oke, baik. Oke. Chat chat aja ya. Ini komunikasi Bang di WA. Oke. Ya Bang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Upin dan Ipin Bang ya. Dia jauh lah tuh Bun. Oh jauh ya. Ya, aku dekat Kalimantan, sepadan dengan Kalimantan juga nih. Oh iya Bang. Sabah. Oh iya Bang, makasih ya. Ipin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mana Bunda? Zulyuni. Di bawah umur. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya dinaikkan juga sama Bunda Rahma ya. Saya peminat Bunda Rahma.
Wih, alhamdulillah. Debat sama Oten tuh. Ada juga peminatku. Makasih Bun. Kalau saya dengar Bunda Rama berdebat sama Oten, ketawa saya. Masya Allah. Geli. Saya suka tengok Bunda Rama kalau udah udah membebel lah istilahnya. Marah bagi tahu, tapi Oten tuh degil-degil tak mau dengar. Masya Allah, makasih. Iya Bunda Rama, sehat selalu Bunda Rama. Kirim salam sama Bang Juma ya. Saya dari Malaysia. Oh Malaysia. Salam saya sama Johor. Atuk Dalang ya. Salam saya sama Datuk. Datuk Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya, kenal ada juga yang ngefans. Salam kenal kembali. Salam kenal Bang Zuma. Bang Zuma lagi jauh dari perangkat. Silakan Bang. Salam kenal dari Ambon, Maluku, Bunda. Oh Ambon. Ih, mantap. Iya, Ambon. Si Nyono nama Nise. Iya, nama ya, Bang. Oke. Mana permintaan aku sudah jam Bunda Rama. Bunda. Saya izin turun dulu ya. Iya, Bunda, aku sudah tarik itu. Aku sudah undang Bunda Hesti. Naik. Mana beliau? Oke. Nih, naik Bunda. Ya, makasih Bun Zulyuni ya. Zulyuni. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh diturunkan moderator. Aku minta naik 4 kali ditolak sama moderator. Aku penasaran moderator ini, aku tahu siapa aja moderatornya. Dan aku juga udah WA Bang Juma, aku udah WA Sadli. Moderator kalau punya masalah sama saya, selesaikan ayo. Di sini kamu Aduh, astagfirullahaladzim. Diturunkan lagi. Siapa? Duh. Ya Allah ya Rabbi. Ada mungkin penyusup di sini Daeng saat aduh. Demi Allah siapa ya? Ya Allah ya Rabbi. Dul, apa lagi yang disampaikan Dul? Bang Dul. Salam kenal aja buat Bunda Rama dan Bang Bang. Masya Allah. Gimana di sana Bang perkembangan Islam di Ambon? Di Maluku Islam terbanyak Bunda. Di Maluku Islam terbanyak. Masya Allah. Salah ya, jangan Maluku. salah. Maluku itu terbesar Muslim. Dari Masya Allah. terbanyak. Maluku apa Bang? Maluku apa nih? Maluku Utara. Tengah. Maluku Tengah. Maluku. Apa dikerjain Gurunda ya? Goblok. Dikerjain kali sama Gurunda. Alhamdulillah. Oke Bang, gereja masjid di sana. Jadi abang ini sekeluarga Muslim ya? 15 generasi ke saya Muslim. Wih, alhamdulillah. Jadi itu ya teman-teman, Maluku itu di sana. Jangan berpikir di sana itu sedikit Islam ya. Beliau ini loh. Tengoklah. Muslim terbanyak di Maluku. Dulu zaman belum ada Kristen, belum masih Hindu dulu. Masya Allah. Di pulau saya itu paling terbanyak 70-30. Muslim 70%, 30% Kristen. Itu juga campuran sama Hindu. Jadi di Maluku Tengah Muslim terbanyak Bunda. Halo. Ya lanjut Bang, lanjut. Aku ada telepon, lanjut. Sampaikan ini di Maluku bagaimana. Maluku sebelum tahun 99 kerusuhan Muslim sudah terbanyak Bunda. Muslim sudah banyak. Alhamdulillah. Oh gitu ya. Di pikiran aku itu kalau Maluku itu pikiranku banyak di situ kan mayoritas Kristen. Ternyata enggak ya. Justru Maluku sebelum kerusuhan itu yang paling banyak Islam sama Hindu. Gitu.
Kristen baru dari belakang aja bunda. Oke, Aki. Makasih banyak ya. Bibit Kristen dari Maluku, dari Saparua, dari pulau kecil itu. Pusat Kristen dari situ bunda. Dia merajalela ke pulau-pulau besar. Gitu bunda. Karena orang Saparua itu banyak tinggal di Belanda bunda. Pulau Saparua pulaunya kecil sekali bunda. Oh, gitu ya. Semangat ya Bang ya. Bang, semangat berdakwah, sampaikan ke mereka-mereka, saudara-saudara kita bentengi di sana kan. Udah sering nyimak kan? Udah simak apa pemaparan Gurunda. Bang, jangan kita nyimak Bang. Di sini sudah pernah kerusuhan, jadi kita kalau mereka memang kita anti betul. Mantap. Aduh, semangat Bang ya. Oke Bang ya, terima kasih banyak sudah naik. Ya karena Gurunda lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bang. Salam satu Tuhan. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jayalah Maluku. Mantap. Wih. Aku pikir di Maluku itu banyak oten, ternyata Bunda mana Bunda? Kenapa ini? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Karena gimana ini host? Oten nggak ada nih. Kita tutup aja kali dulu host ya. Iya, bentar Bunda Rama. Kak Meta yang itu ada tadi yang mau order dari itu apa dari ke Lampung nanti. Kok kasih nomormu aja Kak Meta ya. Skincare tadi. Ya, silakan hubungi Bang Theo. Host. Iya, moderatornya siapa ya? Enggak, Theodor enggak. Itu Kameta, tadi ada orang dari Malaysia, Manci itu mau order skincare. Dia ada mau pesan ordering skincare. Iya, kayak sih kenapa turunnya? Oh iya, itu Bang Starmoon ya, itu ada itu nah ya nanti saya PM tepi ya tengah kerja ini. Baik Bang Starmoon itu ada admin dari Api Lampung tuh Bula 21 dia. Silakan hubungi beliau di sabotase biasa lah, sabotase. Kak Meta tuh gelar nih jelmana Starmoon akuna. Gelarnya akuna Starmoon. Hubungi Pai kita. Itu di siapa Theo? Mungkin hostnya jauh. Selamat sore, Bang Uriansa, Anda dari Islam atau dari Kristen, Bang? Uriansa. Islam. Oh, ya apa Bang yang ingin disampaikan? Pak Yuki Dahil. Nah, cuma nyimak aja. Oh iya Bang. Cuma nyimak aja. Ya, silakan Bang menyimak di bawah dulu Bang. Di bawahnya. Sambil belajar Bang di bawah ya Bang ya. Iya. Daerah mana Bang? Dari daerah mana nih? Daerah Palangkaraya. Abang Unang, selamat sore. Anda dari Selamat dari Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak aja Bang di bawah Bang, turunin Bang. Waduh. Cuma mau dengar salamnya Bang Theo. Ya turunnya aja saya, nyimak aja di bawah.
Yuk. Ini ke pandai itu turun ke bawah. Pandai cakak harus pandai turun kita weh. Ukti Meta. Tapi jelmana jak dari Malaysia. Anjak Malaysia dia. Bang Nasmi Erma, silakan. Anda dari Selamat Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, apa yang ingin disampaikan? Saya nak mengimbau kepada semua orang-orang Malaysia untuk daftar API, sebab saya pun dah daftar API. Mantap. Mantap. Sudah berapa lama bang mendaftar bang? Ingat dalam 3 bulan macam tu lebih kurang. Masya Allah, tabarakallah. Kebetulan nanti Afi mengadakan milad yang pertama bang. Oh, okey. Cuma saya nak mengimbau kepada semua yang ada 400 lebih ni yang ada dalam ni, yang ada duduk kat Malaysia, tolong daftar API Iyo Kida. Kok Iyo Kida? Iya bang. Okey, baik. Abang, kalau di sana banyak peminatnya Malaysia, buat di sana ini DPW. Dah ada dah grup Telegram API Malaysia. Cuma tak pernah jumpa lagi lah. Mantap. Ya, tinggal buat toh. Tinggal jadi di situ ya, bisa. cuma tak pernah jumpa lagi je lah. Cuma chat dalam Telegram API Malaysia je lah. Masya Allah, bagus bang. Udah ada persatuannya di situ kan, jadi bisa saling koordinir. Betul. Kalau ada kira-kira di mana ada oten-oten berusaha memurtadkan saudara kita, langsung bentengi di sana, bang ya. Sebab sekarang ni dah mula nampak macam misionaris yang daripada Malaysia dah mula macam nak menyebarkan benda tu lah. Jadi mana yang ada dalam API Malaysia tu boleh dapatlah ilmu sikit-sikit daripada yang ada dalam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Suara akhi keras sekali woi. Ya. Darah berdarah tuh kuping tuh. Kores. Kalau sesama Muslim, tolong dikecil itu. Nanti diskusi sama oten-oten baru dibesarin. Kan bisa. Segini bun. Nora. Segini cukup segini. Oh lagi mangap. Bagus. Ya, Cerita tuh Nora dari jam 11 sampai jam 4 masih makan aja terus. Masih makan dia mah ya, aneh. Assalamualaikum teman-teman yang di bawah, netizen yang di bawah, apa kabar? Masya Allah. Teman-teman yang di bawah, jangan lupa di tap-tap layar ya. Dan kita sisakan slot kosong untuk teman-teman non-muslim. Kita pandu diskusi pada sore kali ini. Mudah-mudahan Bang Zuma monitor, dan ada di sini ada narasumber kita, ada Pera dan juga Bang Zuma dan juga Bunda Rama. Kalau yang teman-teman non-Islam ingin naik ke atas, ingin masuk ke ranah dialektika lintas agama, ini tempatnya kalian non-muslim untuk belajar. Tapi kalau kalian menjelaskan iman kalian, saya sarankan jangan, karena takutnya kami lebih paham daripada kalian. Oke, baiklah, mungkin saya kasih ke Pera, bisa ambil alih untuk moderator dulu, biar Uni juga sholat asar dulu, Dek. Ya, aman. Lanjut. Ya, dipandu ya, Dek. Dan kita ini ada Bang Nazmi. Bang Nazmi, ada lagi yang mau disampaikan biar kita berikan slot kosong untuk teman kita non-muslim agar mereka bisa belajar ke Bang Zuma? Tak deh. Saya minta maaf kepada semua. Semoga terus sihat selalu untuk menebarkan agama Islam. Terima kasih. Siap, Abang Nazmi. Boleh promo nggak sebentar? Ada gunanya nggak buat kami Bang promo dulu? Tunggu dulu. Kalau kau promo itu kami dapat untung apa? Skincare dulu dong. Ayolah, woi. Izin Bang Zuma, terpaksa besarkan muka si Nora yang tak seberapa dulu ya, maaf banget. Ada yang moderator nggak? Kevin moderator nggak? Enggak. Aku kalau moderator Jail lagi ngomong diturunin. Nah, Bunda Rahma. Oke. Ya, bagi yang mau pesan skincare desain untuk wilayah Sumatera Utara, silakan DM saya, hubungi saya. Insya Allah nanti Sadli akan mengirimkan skincare-nya ya dalam minggu ini. Kalau yang mau di luar dari Pulau Sumatera, silakan hubungi Sadli ya. Kayaknya sudah ada deh di berbagai provinsi, kayaknya udah ada. Ya, coba hubungi Sadli untuk di daerah Pulau Jawa siapa, Bangka Belitung siapa. Kalau
daerah Pulau Sumatera, nanti saya ya Sumatera Utara ya. Skincare-nya tuh nanti mudah-mudahan entah kapan kita nanti undang Mbak D yang punya skincare langsung untuk memperagakan bagaimana cara penggunaan skincare-nya ya. Mbak D-nya langsung kita minta undang untuk memperagakan bagaimana cara penggunaan skincare gitu ya. Murah kok skincare-nya, 130.000 belum termasuk ongkir. Jadi kalau memesan biar murah ongkirnya, pesan setidaknya 2 atau 3 paket. Boleh kita promosikan ke tetangga-tetangga kita ya, tapi pakai dulu gitu. Kak Nora, kalau pakai skincare-nya Kak D bisa secantik kau, Kak? Mbak D-nya aja aku video call, ya Allah cantiknya. Demi Allah loh, aku nggak bohong. Aku tanya sama Mbak D, Mbak D, Ya, aku nanya Mbak D kalau memang bisa pakai nggak secantik skincare. kau? Aku pengen secantik kau aja. Alhamdulillah, berkat Allah bisa Uni. Kau janganlah kayak gitu Uni. Nanti Uni kalau kau udah cantik Uni, kau kasih tasmu Uni. Kau kasih Ya, tasmu. lanjut ya, jangan dengarkan Nora ya saudara-saudara. Mari kita lanjut ke diskusi lintas agama aja ya. Iklan sih boleh Kecilkan iklan, aku. tapi ya. Kecilkan aku. Nggak tahu aku yang akun ini aku nggak moderator akun ini. Bunda Rahma, kecilkan aku. Nanti mereka jadi birahi. Ambil moderatornya Pera, jangan biarkan si Nora jadi moderator ya. Rungkat room ini nanti ya kita jaga nih. Nora ini kadang banyak musibah dia. Silakan Elpin, ini mau sholat asar dulu dek. Ya oke, yang mau bertanya tentang Islam gitu ya, silahkan. Tapi jangan mencoba-coba menghujat, nanti kayak Tian ya. jangan coba-coba ya, jangan coba-coba. Ini lagi patroli Kores ini lagi Maaf patroli. ya, room ini jangan gibah, jangan memfitnah, jangan menyindir orang. Saya minta tolong. Minta tolong. Jangan menyindir orang. Habis besok baru ada lagi tolongnya. Jangan menyindir orang. Kores. Kira-kira kalau di sana tuh nanti ada dekat toko-toko yang jual cemilan gak sih? Ada ya? Wah, cemilan ada, batu akik banyak gitu kan. Beli macan juga ada di sana. Aman. Ditanya apa sudah monitor, soalnya mana tuh ada kajian yang mau disampaikan mungkin, atau Kevin deh kasih kajian deh Pin dulu kita sering kajian loh, kasih dong. Apa kajiannya ya? Tentang pagan ke, tentang disembah serahkan ke iblis ke, apa aja, agama sesat ke, agama menyesatkan lagi hantu belau ke, apa ke, biar mungkin dapat informasi gitu deh. Masih apa ya? Aku kayaknya semua ilmu udah aku transfer lah ke netizen itu. Ulang terus deh. Oh iya. Apa ya? Kores, oh iya. Firman Kores. Firman menjadi manusia tuh. Itu bagus itu. Itu dari mana dapatnya? Nah, itu bagus itu firman yang jadi human being itu. Firman menjadi manusia itu kawan-kawan, itu konsep yang hanya ada di Indonesia saja gitu. Karena kalau di dalam Yunani itu logos yang menjadi Tuhan lalu kemudian menjadi manusia gitu kan. Cuman di Indonesia karena ini orang-orang Kristennya nongkrongnya sama Islam, cocok-cocokin lah supaya apa? Supaya Kristen PDKT misionarisnya tuh gampang gitu. Oh iya di Islam juga ada kok firman, nah gitu. Oh iya, nah firman itu kalau di Kristen begini begitu, nah gitu dia. Makanya Kristen itu dia tuh nggak punya identitas pribadi dalam istilah-istilah agamanya dan juga keimanannya gitu. Semua nyomot dari yang dekat sama agama yang di sini gitu kan. Gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek di Bali ya. Aku kan di Bali tuh. Gereja itu bentukannya mirip-mirip pura, Ikhwan. Tapi ada tanda salibnya. Gitu loh. Lucu ya. Maaf ya Bunda, abang-abang, pembahasan tentang komal-komal kemarin saya sempat dengar ini ada. Iya, dimaafin. Jangan diulangi, akhi. Anda menceritakan tentang ini Bang, Al-Quran mengenai Siti Hawa Bang. Dan mereka membantah itu Bang. Ya
Tolong ustazah yang lebih paham bisa menjelaskan itu. Mereka membantah itu tuh, apa yang dibantah dari Hawa tuh apa? Iya, coba tunjukkan dalam Al-Quran itu loh kan. Oh, dalam Al-Quran ya. Bilang aja nggak ada gitu. Ada bang, kan di An-Nisa kan ada itu bang. Cuman mereka masih ngeyel aja gitu. Seakan-akan mereka. Iya, maksudnya mereka pengen tertulis dalam original teksnya tuh ada tertulis Hawa gitu. Itu kan nggak ada dalam Al-Quran. Gitu. Cuma Muslim tahu kenapa? Karena Nabi menjelaskan mengenai istrinya Nabi Adam itu Hawa namanya. Kan gitu. Nah, kita tuh tahu hadis. Iya, adanya tuh dari penjelasan Nabi, bukan dari Al-Quran gitu. Itu maksud mereka itu. Cuman itu kan apa ya? Buat kita itu masalah-masalah yang nggak penting gitu, yang nggak ngaruh sama ketuhanan. Sedangkan kita kan ngebahas itu masalah ketuhanannya. Mereka ngebelokinnya tuh ke yang gitu-gitu gitu. Gua nggak tahu mau mereka tuh apa gitu. Hal-hal yang receh kata. Iya, hal-hal yang nggak krusial. Nggak gitu kan, maksudnya kan semuanya kan saling berkaitan bang. Nabi Adam, mereka kan mempercayai Adam kan, semua agama kan percaya Adam itu kan makhluk manusia pertama kan yang Nah itu mereka sendiri nggak ya meyakini bahwasanya Adam alaihissalam itu kan agamanya Muslim gitu kan, dan semua nabi kan menganut ajaran samawi ya kan. Iya, makanya ketika dijelasin Muslim artinya apa, di situ mereka terdiam, akhi, gitu kan. Kalau bukan Muslim artinya dia kafir gitu. Kenapa kafir? Karena dia tidak berserah diri. Loh, kok tidak berserah diri? Karena Muslim artinya berserah diri. Mati di mereka di situ, gitu kan. Iya, itu aja lah bang. Matinya mereka di situ. Maksudnya yang kayak gini-gini tuh apa ya jatuhnya itu? Kita kalau lawan Tritung itu, kita tuh mesti menyadari, akhi, mereka ini maunya itu bertanya untuk ilmu atau maunya ngehujat gitu kan? Kita kan bisa lihat di situ kan. Coba. Emang kalau misalnya kita ngejelasin mereka ngasih waktu untuk ngejelasin? Enggak, mereka nggak ngasih. Orang mereka cuma maunya ngehujat gitu. Jadi jangan dikasih penjelasan panjang, sayang. Ajar langsung aja yang pendek-pendek gitu. Itulah kenapa ada ilmu komparasi lintas iman. Buat apa? Supaya para penghujat ini hujatannya berhenti. Karena ketika mereka ngehujat, mereka sadar mereka ngehujat imannya sendiri gitu. Jangan lu bertanya sesuatu kalau di biblos lu malah lebih parah. Jangan lu bertanya sesuatu kalau malah fitnah tersebut hanya ada di biblos lu, bukan di Islam. Gitu. Benar-benar. Contoh kayak gini misalnya, di mana contoh misalnya kita ambil ya, di mana dalam Al-Quran ada tertulis Hawa gitu. Jawab aja dengan bangga, nggak ada gitu. Sama kayak Yesus Tuhan nggak ada gitu kan di dalam Bible, kayak gitu kan. Kan kelar. Ada, bang. Tapi faktanya kan ada bang ya. Faktanya kan ada. Di mana? Kores. Al-Quran kan. Kores. Emang kalau di original Yahudinya itu emang ada kata Hawa? Ya ada, kalau di itunya ada gitu. Cuma kan apa ya? Itu kan bukan namanya itu bukan datang dari Tuhan gitu loh. Bukan, itu merujuk ke apa nama? Itu kan Adam yang ngasih nama. Kan gitu. Nah, kalau misalnya Adam yang ngasih nama, manusia yang berkata, itu nggak akan ada di Al-Quran kan gitu. Coba. Tapi kalau misalnya akhi nemu, ya udah coba aja di ayat mana gitu supaya kita di sini sama-sama belajar. Kita sapa dulu si Levi lah. Levi sebentar ya, Ferdi ya. Levi. Iya mbak. Yap. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, agama Muslim mbak. Oh, oke. Lanjut Kores, aku mau pulang ya Kores ya. Iya, aku pulang ke rumah Ohola dan Oholiba. Oholiba. Ya, apa Akhir Levi mau nanya apa? Kalau bisa dijawab. Ada, boleh bang, boleh. Ada satu pertanyaan. Ya. Berbicara mengenai apa nih bang yang agak ragu kan? Itu umat Nasrani yang diceritakan Al-Quran itu sama nggak sama umat Kristen yang sekarang ini bang? Bisa sama bisa beda karena gini posisinya. Nasrani itu adalah awal mula
generasi apa ya, generasi pertama dari pengikut Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Kristen yang sekarang itu cabang-cabangnya, karena Nasrani itu terpecah, Nasrani itu terpecah banyak sekali gitu. Kalau dalam Islam generasi kedua itu nanti terbagi tiga, ada Nasturiyah, Yakubiyah, sama Muslim gitu. Nasturiyah itu yang menyatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Yakubiyah salah Nasturiyah itu yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah. Yakubiyah itu yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Sedangkan Muslim ini yang menyatakan Nabi Isa adalah Rasulullah gitu. Nanti yang Muslim ini dibantai sama Nasturiyah sama Yakubiyah, jadi hilang gitu, lemah, sampai nanti dikuatkan kembali dengan kedatangan Islam gitu kan, yang rahmatan lil alamin. Nah, Nasturiyah dan Yakubiyah ini nanti terpecah banyak sekali ke bawahnya, itu banyak banget. Nah, salah satunya apa? Si Kristen ini. Itu dalam perspektif Islam gitu. Sehingga apa bisa dibilang sama? Jawaban yang paling tepat itu Kristen adalah turunan Nasrani gitu. Turunannya Nasrani. Yang dibilang ahli kitab itu kan cuma Nasrani itu kan? Iya betul. Yahudi juga. Kalau orang Kristen nih bang, apa bisa dibilang ahli kitab juga dia dong? Orang Kristen udah, kalau misalnya kita yang di sini yang mempelajari perbandingan agama, udah nggak bisa dibilang, mereka nggak bisa baca kitab aslinya. Iya, kalau disebut ahli kitab itu kenapa gitu? Karena mereka tahu, mereka standarnya itu dia bisa baca kitabnya, bisa baca. Disebut bisa baca itu apa? Bukan terjemahan. Memang yang bahasa aslinya yang bisa dibaca itu. Dan dari misalnya kita ambil siapa ya? Misalnya ini kalau nggak salah ya, Imam Al-Qurtubi itu menyatakan yang ahli kitab itu hanyalah Nasrani yang golongan Israel. Ahli kitab itu. Ini nanti hubungannya sama ini ya. Kita boleh menikahi perempuan ahli kitab. Nah, ahli kitabnya itu nanti di breakdown sama para alim kita gitu. Nggak, yang sepengetahuan ilmu yang kita baca kan, itu orang Nasrani itu kan Tuhannya kan 3. Iya bang. Iya, ada yang gitu. Tuhan Bapak itu sama siapa? Tuhan ibunya itu sama Tuhan siapa? Anak itu. Beda dia Tuhannya sama Tuhan Kristen. Enggak. Jadi lakod kafaro ladina qalu innallaha salisu salasa. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang menyatakan Allah itu 3 gitu. Jadi 3 bentuknya itu apa aja selama pembagiannya 3 itu kena gitu. Kena gitu. Jadi nggak peduli misalnya ada yang memang ada Kristen yang Tuhan itu Bapak, Ibu, Anak itu ada gitu, atau yang Bapak, Ibu, Roh Kudus itu juga ada gitu. Nah itu semuanya kena selama ada 3 pembentukan dalam penyembahan itu jatuh kena itu. Iya tuh makanya kita bingung kan. Kristen ini entah dari mana, yang Injil itu kan cuman orang Nasrani itu kan, bukan orang Kristen kan? Iya benar gitu. Injil itu ya kitabnya orang Nasrani, yang ahli kitab itu disebutnya Injil gitu. Nah kalau yang apa ya, karena gini, zaman awal-awal di generasi setelah Yesus ya, generasi murid-muridnya Yesus, orang-orang itu memegang itu satu gitu. Misalnya yang Matius saja, yang Lukas saja, Yohanes saja. Nanti generasi ketiga keempat baru itu digabung semuanya oleh mereka gitu. Enggak, kalau kita dengar-dengar kan selalu dengar debat itu atau apa itu kan, dengar penjelasan dari orang Kristen itu lah, konsepnya itu kok bisa kita pun bingung ini dengarnya bang, tak konsepnya dari mana yang diambil itu nampaknya itu kan. Ya itulah pecahannya. Ketika ini posisi anjur-anjurnya itu gini gitu. Tahu Konsili Nikea? Tahu nggak sih? Nggak tahu ya. Jadi Konsili Nikea itu adalah perkumpulan semua orang Kristen untuk menentukan status dari Yesus gitu. Ini tuh Yesus ini Tuhan bukan, atau manusia aja kayak gitu kan. Nah, artinya kalau begitu Kristen dengan Nasrani itu memang udah nggak sama itu bang. Iya betul.
Iya bisa dibilang ke sana, makanya gue bisa bilang bisa sama bisa beda gitu. Tapi yang paling tepat Kristen itu turunannya Nasrani gitu loh, turunannya Nasrani. Kita selalu dengar penjelasannya itu, narasinya itu atau apanya itu kan selalu itu apa namanya tuh, konsepnya ketuhanannya itu kan ngambil konsep ketuhanan agama-agama lain nampaknya itu. Iya betul. Pula di sini, ambil pula di sini. Ini gua mau ngejelasin kapan tuh mulai terjadinya Kristen bener-bener pure Kristen yang jauh berbeda dengan Nasrani itu kapan. Nah itu di konsili Nikea itu ketika penentuan status si Yesus ini, perhatikan di sana itu tidak ada satupun orang Yahudi, tidak ada satupun orang Yahudi di sana. Itu isinya semuanya orang Yunani, orang Roma. Coba bayangin, ini kayak gini nih, menentukan siapa Soekarno, itu oleh orang Hawaii kayak gitu. Iya. Nah kan kayak gitu. Oh Soekarno orang Indonesia gitu kan, tapi yang sok tahu ini malah orang Hawaii. Nah kayak gitu, itu yang terjadi di Konsili Nikea. Makanya disitulah titik paling terang perbedaan antara Kristen dan Nasrani. Makanya kadang kita Islam ini bingung juga dengar orang tuh apa namanya tuh menjelaskan itu agamanya itu. Kadang kita fokusnya kan kadang ke ajaran Nasrani yang diceritakan Al-Quran kadang kan rupanya enggak pula. Ini yang kita bingung masalahnya. Jadi jangan bingung-bingung juga karena apa ya posisinya tuh kadang kita nyimaknya tuh serius masalahnya Bang. Iya gitu. Nanti kan di situ kita tahu bahwa apa namanya Allah itu nyata gitu. Ketika Allah menyesatkan orang-orang yang kafir, itu tuh nyata. Itu yang terjadi tuh. Sampai sejauh itu Nasrani dibikin kan kayak gitu. Yang dulunya kita tahu kan Kristen nih, Nasrani kan Kristen, itu kan. Rupanya setelah kita tahu, rupanya jauh beda konsep nampaknya kan ada penyimpangan. Ya. Mantap. Itulah sering. Makanya susah juga debat sama orang itu tuh. Kadang dia udah sampai ke sini lari. Ya maksudnya gini Supa. Susah tuh kenapa? Karena nyamain jadinya susah gitu loh. Jangan nyamain, cari kebenarannya gitu. Yang benernya tuh apa? Nah patokan kebenaran itu apa? Al-Quran gitu. Apalagi ini yang bikin bingung juga. Ini juga sering bingung ngambil umpamanya kata-kata dalam Al-Quran kan. Bang, kita sapa dulu. Itu siapa tahu ini di atas Oten. Atlas, Oten apa Kristen? Oten apa Kristen? Oten apa Muslim? Atlas. Woi Atlas. Atlas. Globe. Peta dunia. Atlas. Oh kenapa naik kok membisu? Ferdiansyah udah ya Bang ya, udah selesai. Apa masih ada yang mau di ini atau Bang Levi? Ya ini Bun, ada sekali aja Bun. Ini pernyataan kemarin ada orang Indonesia ini, bukan orang Indonesia, cuman orang tuanya ini orang Yahudi Bun. Pengakuannya itu mengakui bahwasanya ada kaum Yahudi itu mengakui umat Yahudi ya, mengakui Nabi Muhammad itu adanya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Itu aja Bun. Makasih. Di mana videonya itu? Kemarin Bang ada di Komal-Komal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuanya. Oh Yordan Simon ini bukan itu? Iya benar. Oh, Bang Yordan itu ya benar. Ya Bang, waalaikumsalam. Udah bersalam apa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Levi masih ada yang disampaikan? Ya, cuman itu aja Mbak. Oke, terima kasih Bang ya. Iya. Udah menyampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasih Bang, Masya Allah. Atlas belum monitor Atlas. Ya Atlas juga kenapa ya naik tapi nggak bersuara. Ada apa denganmu Atlas? Peter Pan dong. Ada apa denganmu? Malah nyanyi. Itu copyright. Oh, aku kira nggak ada Oten. Dari tadi nih kok nih, aku blokir aja kok nih botol ini idiot.
harus bersyukur. Dasar pemakan babi kau. Udah dari tadi kok botol nggak mau naik pun kubisukan lah. Besok baru kau bisa masuk lagi. Udah kita bisukan aja dia itu idiot. Cuma typing dibawa. Gak ada lain kata-katanya. Itu mungkin si itu ya, si bahan bangunan. Itu mungkin si Jayawi. Ih, naik dia. Itu naik dia. Bisa aku tadi bisukan, kenapa dia naik? Karena dibisukan jadi naik supaya bisa ngomong. Assalamualaikum. Boleh saya bertanya? Boleh. Karesteng. Kau karesteng Nabi pemakan Muhammad babi. sekarang berada di mana? Nabi Muhammad di alam barzah. Dia masih nabi atau almarhum? Almarhum itu yang dirahmati loh. Yang dirahmati lah. Masih nabi, masih orang nanti ngasih syafaat ketika di hari penghakiman. Kalau orang mati itu disebutnya? Orang mati disebutnya apa? Jenazah, mayit, apanya? Almarhum. Almarhum yang dirahmati artinya kan? Ya kan dia kan sudah jadi almarhum. Kenapa disebut nabi? Tuhanmu juga jadi bangkai, pernah jadi mayat. Maleaki ya udah nggak disebut nabi atau gimana? Maleaki ya sekian kayak gitu. Masih disebut nabi atau enggak mereka? Iya, bukan disebut nabi tuh, almarhum tuh. Tidak punya Maleaki nabi juga. kalian. Almarhum Maleaki gitu. Yang bikin kuburannya Nabi Muhammad siapa? Nggak tahu. Nggak tahu kenapa? Katanya Islam yang cerdas. Ya, nggak tahu, nanti itu tinggal dicari aja gitu. Cuman kalau nanya-nanya yang apa siapa kuburan Nabi, hubungannya apa sama ketuhanan Yesus? Saya bertanya. Ya itu gue jawab. Yang buat gitu. Kuburan Nabi Muhammad siapa? Ini apa? Tunggu. Almarhum Yesus yang bikin. Mantap urun gas. Kalau manusia disebut almarhum itu wajar. Tuhan disebut almarhum itu namanya apa? Uclu. Nabi Muhammad bukan almarhum. Nabi Muhammad almarhum. Ya. Betul. Tapi kalau Yesus almarhum gimana dong? Tapi yang sebut Nabi kok Yesus almarhum? Namanya orang mati itu, kalau orang yang dirahmati, orang sudah meninggal, namanya almarhum. Kalau Yesus meninggal, mantan. Ini Gurunda namanya mantan almarhum berarti. Yesus itu mati dalam keadaan terkutuk. Ayo, gimana dong? Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Kau menyembah manusia terkutuk. Kami tidak menyembah almarhum. Kau menyembah manusia terkutuk. Gimana dong? Tapi kamu tidak punya nabi itu. Nabi saya ada. Nabi Muhammad. Nah, kamu Tuhanmu nggak punya. Tuhanmu nggak punya. Sudah mati. Gimana dong? Tuhanmu nggak ada, udah almarhum, gimana dong? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Yesus yang dikutuk di atas pohon. Dia sudah jadi almarhum. Umat Islam tidak menyembah Rasulullah, tidak menuhankan Nabi Muhammad. Berbeda dengan Kristen, menyembah manusia terkutuk yang mati di atas pohon. Lalu penyembah orang terkutuk di atas pohon. Sudah Tuhan kok mantan almarhum. Kayak mana tuh? Sudah dia almarhum, terkutuk, kemudian digantung di pohon juga. Sudah jadi batu. Tuhanmu itu levelnya apa sih? Maling ayam. Biasanya yang digantung di pohon itu pencuri, perampok, pemerkosa. Ini apa Tuhanmu, levelmu apa ini? Manusia terkutuk kau sembah. Gimana dong? Hidup kok kayak mayat. Kenapa kau menyembah manusia terkutuk? Saya dulu kau. Kenapa kau menyembah manusia terkutuk? Kenapa? Saya dulu kau bro. Kutanya dulu kau bro. Kenapa kau menyembah manusia terkutuk? Kutanya dulu kau. Kenapa kau menyembah manusia terkutuk? Kenapa kau menyembah
manusia terkutuk, makhluk padang gurun. Kenapa kau sembah? Kenapa kau sembah manusia padang gurun? Kenapa aku tanya kau? Cium batu. Kenapa kau cium penis? Kenapa kau menyembah manusia padang gurun? Kenapa? Mana yang lebih penting, cium batu atau cium penis? Kenapa cium penis? Kenapa cium penis? Kenapa ketika Yesus disalib, penisnya Yesus itu setara sama mukanya orang Kristen? Kenapa? Kenapa cium penis? Memang penis Yesus menyelamatkan. Ayo, kenapa cium penis? Kenapa? Memang cium penis menyelamatkan. Ayo, mending mana, cium batu atau cium penis Yesus? Ayo dijawab. Cium mana? Cium batu atau cium penis Yesus? Cium batu atau cium penis Yesus yang bikin berselamatkan gitu loh. Ayo, penis Yesus itu menyelamatkan nggak? Kok dicium-cium? Kenapa dicium-cium penis Yesus? Mana batu atau penis yang menyelamatkan? Coba, ayo. Atau penisnya Yesus setara batu? Ayo. Semua modern sekarang ini. Ini sekarang sudah zaman modern. Kenapa masih menyembah makhluk padang gurun kau? Kamu kenapa kau cium batu makhluk padang gurun kau sembah? Nggak ada makhluk kau. Otak kau itu juga dicium. Dibiayai sama negara kau. Bikin habis beras saja di Indonesia ini. Kenapa penisnya Yesus dicium-cium? Kenapa? Kenapa penisnya Yesus dicium-cium? Saja oksigen di bumi ini. Guna kau hidup kau. Kasih oksigen. Penisnya Yesus memang menyelamatkan. Kenapa dicium? Cium penis. Kristen cium penis Yesus. Kristen cium penis Yesus. Kristen cium penis Yesus. Berguna sudah kau. Kau sembah. Sudah kau hidup gratis di Indonesia. Tidak bayar pajak lagi kau. Bangun jam 11 siang, tidur jam 2 malam. Tidak pernah kau mandi, tidak pernah kau sikat gigi, makan saja itu garpu kau telan juga, sendok juga kau makan. Udah kau begitu kau sembah almarhum. Apa gunanya kau hidup di Nusantara itu? Kau keluar saja dari negara ini, tak ada gunamu. Kau bikin habis saja oksigen. Kau bikin habis saja beras negara kau. Bikin habis. Mending mana, cium almarhum atau cium penis Yesus? Mending mana? Ayo. Kenapa cium almarhum? Ayo. Almarhum karena kita mencintai. Kalau penis Yesus kenapa dicium? Ayo. Kenapa? Kenapa orang Kristen cium penisnya Yesus? Menyembah makhluk padang gurun itu apa gunanya? Kenapa orang Kristen cium penisnya Yesus? Kenapa orang Kristen cium penisnya Yesus? Mandi bau keteknya. Sembah lagi. Kenapa orang Kristen cium penisnya Yesus? Tidak mandi banyak lagi. Sembah lagi. Dasar kau manusia tolong. Orang sudah mati di dalam almarhum. Kenapa Yesus katanya hidup kok kayak orang mati hidupnya? Tidur lagi. Tidak punya nyawa lagi. Habis beras saja kau. Zuma. Anak tolong. Dengar Zuma. Menyembahnya kok makhluk. Banyak yang bisa kau sembah. Presiden kau sembah kayak apa artis Korea. Katanya hidup kayak orang mati. Daripada kau sembah. Kenapa orang hidup kayak orang mati? Kenapa? Mana keteknya bau lagi. Banyak kutunya sebesar kecoa nggak pernah. Tuhan kok kayak mayat, nggak ada gunanya. Dasar anak tolong. Emosi dia Gurunda, gas terus Gurunda, cambukin terus, cambuk terus Gurunda. Sudah almarhum. Hujat ikut mau menyembah manusia kutuan. Tuhan kau mati. Katanya hidup tapi kayak orang mati. Nggak kerasa hidupnya. Cium penis Yesus, tidak menyelamatkan. Penis Yesus kok dicium, disunat bukan dicium. Juga kau. Nabi mudik kuburan. Yesus bangkit di goa. Tidak sadar kau. Padang gurun kau sembah. Zuma. Mending nggak pernah cebok kau sembah lagi. Hidup di zaman cium penis Yesus menyelamatkan. Nabi mudik. Kalau orang masih bagus. Tuhan kau katanya hidup, mana sekarang kok kayak orang mati? Ini sekarang orang
pendidikan semuanya serba modern. Kau masih menyembah makhluk padang gurun. Dasar tulul kau. Manusia tulul kau. Babi. Gara-gara bos camuk terus Gurunda. anjing, otakmu gak berfungsi. Otak anjing kau bangke kau. Bodoh kali kau jadi orang. Mending kau jadi batu tawas saja. Kau jangan jadi manusia. Bikin habis beras Indonesia saja kau. Dah, hus. Kenapa cium batu? Orang padang gurun. Cium batu mending, ini cium penis Yesus. Buat apa coba cium penis Yesus? Nggak ada gunanya. Dasar tulul kau. Kenapa kau? Naik ke sini mau hujat bukannya di Orang Kristen, kenapa kau cium penisnya Yesus? Kenapa? Kenapa nggak berani jawab? Sakit ya batinnya ya? saja. Dasar kau sudah zaman modern masih menyembah manusia dalam konsep makhluk padang gurun kau sembah. Dasar tulul. Manusia kadrun. Yesus tulul. Tolong. Kau naik-naik di sini kau baik-baik bertanya. Jangan muatannya menghina karena Iya, kamu gitu. itu dikelilingi kehinaan. Tolol. Gitu loh. Jangan coba-coba ngehujat. Tuhan lu orang. Tuhan lu orang. Jangan coba-coba ngehujat gitu. Gampang banget kita ngehujat balik. Kau datanglah ke sini baik-baik. Kau bertanya, abang, ya kenapa katakan kami anti Tuhan? Nah, kami jelaskan. Oh, naik-naik menghujat Nabi Muhammad, kau hujat. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, Tuhanmu siapa? Dewa, tuyul. Kalau nggak ada Nabi Muhammad punah itu Kristen sama Roma. Nabi Muhammad yang mengajarkan kalian untuk berbahasa-bahasa langit. La la la. La. Tapi Deng, suara Ata itu ketimpa kores, wis. Gak kedengaran Gurunda. Oh, iya. Kores yang juara. Tidak apa-apa. Iya. Sana. Di aku gede kok suara Gurunda. Yang penting jangan dia yang timpa suara saya. Iya, dia yang suaranya kores timpa suaranya Bang Zuma nggak kedengaran di kita. Biar miin apa-apa Ji. Tidak masalah Ji. Apa-apa, Ki. Karena ada Ji Dindar Diansa di bawah patroli. Tidak masalah Jito. Henry, selamat sore Henry. Kristen Muslim. Muslim Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gini loh para penghujat Islam ya. Lu tuh membangga-banggakan Tuhan lu hidup. Mana dia? Gitu loh. Kalau emang Tuhan lu hidup tuh mungkin harusnya dia lagi ngopi di Yerusalem gitu kan. Lagi main futsal di Tel Aviv gitu. Cuma kan apa ya, dibilang hidup kayak orang mati. Dibangga-banggain lagi ini orang mati. Buat apalah gitu. Tuhannya hidup karena diberi hidup. Coba nggak dikasih hidup, matilah. Berbeda dengan Tuhan kita, maha hidup. Maha hidup artinya hidup kekal. Dia hidup sama seperti Bapa memiliki hidup sendiri, demikian juga Yesus diberikan hidup pada dirinya sendiri. Ya, diberikan hidup. Coba enggak, mati. Iya gitu loh. Dibangga-banggain. Minta naik lagi. Kalau Minta hidup naik mandiri lagi. bagus gitu. Hidup orang yang ngidupin. Buat apa? Gak usah dinaikin ya, minta naik lagi di sini. Kalau mau diskusi baik-baik, ya paus kau suruh naik ke sini. Kalau mau diskusi baik-baik. Kenapa naik lagi coba? Emosi dia sama Gurunda. Emosi karena ketahuan. Emosi dia menyembah makhluk padang gurun. Yo X menyembah manusia kadrun. Dan terkutuk pula Bang Sul. Bang Sul, assalamualaikum. Apa yang disampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, 1 menit. Ya Bang. Saya cuma mau menyapa Gurunda Bang Juma. Saya bangga sekali bisa berbicara, bisa ngomong di sini dengan Bang Juma yang saya sangat banggakan. Fans berat saya sama Bang Juma itu. Cuma ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan Bang. Iya Bang Sul. Boleh Bang? Itu kenapa sih setiap orang Kristen naik yang selalu dia pertahankan itu, kita kok selalu dikatakan menyembah batu. Itu sebenarnya apa sih maksudnya kita menyembah batu itu Bang Juma? Karena umat Islam itu sama seperti nabi-nabi terdahulu, selalu memiliki batu tugu di dalam beribadah.
Nabi Abraham dalam Bible, Nabi Musa, Nabi Yakub, Isa, mereka kemudian ketika mau beribadah, mereka memiliki batu tugu yang mereka minyaki, dan mereka kemudian menghadap ke sana pada saat mereka bersujud. Oh iya bang. Mereka cemburu karena kenapa? Umat Islam punya batu penjuru, orang Yahudi juga punya batu penjuru, sementara mereka hanya punya batu tapi batu zakar. Iri mereka bang. Orang Islam punya arah ibadah, orang Yahudi punya arah ibadah, mereka tak punya arah. Iri, cemburu. Sebenarnya mereka tahu umat Islam tiadalah menyembah Hajar Aswad. Mereka tahu yang umat Islam sembah itu adalah Allah. Buktinya mereka mengambil kata Allah untuk masuk ke dalam kitab mereka. Mereka tahu mereka hanya ingin menipu diri mereka sendiri, membodohi diri mereka sendiri, dan mereka bingung harus menjatuhkan Islam dengan cara apa. Sehingga satu-satunya cara ya hanya mengatakan Islam nyembah batu gitu. Dia nggak sadar kalau Yesus itulah batu. Di dalam kitabnya mereka Kisah Para Rasul 4 itu dikatakan begitu. Gimana bang? Satu lagi Gurunda Bang Juma. Ini kan ada juga ini setiap saya lihat koma-koma seperti ini, orang Kristen itu juga selalu mengatakan begini, katanya itu Hajar Aswad yang dikunjungi umat Islam di Mekah itu katanya itu menghapus dosa, itu juga adalah argumen yang selalu dipertahankan mereka. Nah itu bagaimana itu maksudnya Pak Bang? Iya, jadi yang menghapus dosa itu bukan batunya, yang menghapuskan dosa itu adalah amalannya. Karena di Islam itu amalan soleh menghasilkan penghapusan terhadap dosa-dosa. Itu. Bang, kenapa saya bertanya begini? Saya itu orang Muslim. Saya kerja dikelilingi sama teman-teman orang Kristen. Kadang-kadang mereka pertanyaannya seperti itu juga kepada saya. Saya orang awam bang, saya nggak bisa jawab apa-apa. Makanya saya. Ya, nanti kalau terkait itu dicatat aja. Coba baca di Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Di situ dikatakan bahwa mencium batu bara menghapuskan dosa gitu. Begitu juga di Keluaran 29 nomor 14. Membakar tai sapi menghapus dosa. Berarti apakah boleh dikatakan tai sapi itu penghapus dosa? Oh iya bang, itu mungkin juga pertahanan saya nantinya kalau saya diserang bang. Kadang-kadang mereka kadang-kadang juga sering berdiskusi dengan sama saya. yang ketiga ini Bang Sul, yang ketiga kalau mereka nanya lagi, kirim link ini, kirim link Gurunda lagi live gitu. Ayo nanti naik aja ke sini untuk nanya-nanya Islam gitu. Kadang-kadang saya bilang begini saja, kalau mau tahu lebih persis, tolong tonton Gurunda kami Bang Suma untuk menjelaskan hal ini. Itu gini Bang Sul gini. Ini di-share ke nomor teman-temannya yang nanya-nanya kayak gitu. Supaya naik mereka. Sini naik kalau mau nanya-nanya Islam nih, mumpung live guru saya gitu. Oke ya Bang. Makasih banyak sekarang di-share. Mantap. Iya, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak semuanya. Dan saya sangat bangga, saya sangat bersyukur sekali bisa berbicara langsung dengan Gurunda Bang Juma, karena Bang Juma adalah fans saya yang sangat terberat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gurunda, Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gurunda, ada yang mau saya tanyakan Gurunda. Iya. Gini, saya kan pernah lihat tuh di room yang punyanya orang Kristen lah. Jadi ada beberapa mereka juga naikkan orang-orang Muslim gitu yang ada di room itu gitu. Nah mereka membuat ya pertanyaan-pertanyaan lah, kayak misalnya contoh ya, itu kemarin ada pertanyaan dalam sholat kita kan kita ada duduk antara dua sujud sama tahiyat akhir ya. Iya. Nah mereka sampai mempertanyakan itu arti dari kaki itu apa gitu. Ada yang dilipat, terus ada yang ditekuk gitu. Nah jadi
ada beberapa itu banyak yang bisa jawab Gurunda. Mungkin kalau Gurunda bisa bantu itu jawabannya atau pencerahannya lah Gurunda. Iya, baik. Yang pertama, berbicara mengenai gerakan sholat, itu adalah perintah langsung yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang cerdas sekarang ini dengan mudah kemudian memahami bahwasanya ternyata gerakan-gerakan sholat itu memiliki titik-titik tertentu pada saraf manusia yang bertumpuh pada ujung kaki dan langsung simbolnya ke saraf otak. Makanya Al-Quran itu hanya bisa ditelaah dan diterima oleh akal yang sehat. Itu dulu. Simbol-simbol gerakan sholat itu melahirkan kemudian not tersendiri di dalam gerakan-gerakannya, sehingga umat Islam ketika mendengarkan bacaan sholat itu merasakan kenyamanan, rasa benar-benar syahdu bacaan itu, sehingga membuat mereka semakin mencintai Islam, mencintai Al-Quran. Jadi itu bukan tanpa alasan gerakan-gerakan seperti itu. Namun kalau kita berbicara asal, gerakan itu diawali oleh contoh yang dituntun oleh baginda langsung. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena sahabat melihat Rasulullah demikian keadaannya, maka sahabat mengikuti. Begitu terus menerus sampai hari ini. Itulah hebatnya Islam. Nah, coba Anda ke rumah sakit, periksa kemudian tentang saraf-saraf itu, pasti yang pertama ditunjukkan ibu jari kaki, sarafnya itu bisa tembus sampai ke hati, jantung, dan juga ke saraf otak. Jadi umat Islam itu sudah terlatih dengan itu. Seperti itu adanya. Pasti ada efeknya, pasti ada manfaatnya. Pasti ada hikmah di balik semua itu. Bukan tanpa alasan. Seperti itu, Bang. Ya, gini Gurunda. Kalau secara itu kita pun yang mungkin beberapa yang sudah paham mungkin bisa menjelaskan. Tapi titik dari pertanyaan mereka itu adalah saat kita tahiyat akhir itu kan saat kaki kanan kita untuk jari-jari kita itu kan ditekuk. Nah, beberapa ada yang mengartikan tekukan itu seperti melambangkan, jadi sholat kita kan ada 5 waktu dan dikerjakan itu misalnya ditekuknya 2, yang 2 itu adalah 2 dikerjakan saat pada kondisi gelap. Nah, yang 3 kebalik ya. Yang 3 dikerjakan saat kondisi gelap, yang 2 dikerjakan saat kondisi siang hari, kayak gitu. Jadi yang di situ yang dititik beratkan sama mereka. Arti-arti kayak gitu Gurunda. Artinya mereka hanya mencocok-cocokkan itu seperti mereka mencocokkan Trinitas. Kalau di Islam itu nggak ada yang kayak gitu. Kita hanya bisa memberikan hikmat dari gerakan sholat. Apa itu? Sirkulasi darah, kemudian meredakan nyeri punggung dan sendi, melancarkan pencernaan, memperbaiki postur tubuh, utamanya peredaran darah, dan mengurangi resiko terputusnya pembuluh darah. Pokoknya inti daripada gerakan-gerakan sholat secara biologis itu secara mental bisa memenangkan diri, ya, memenangkan diri kita ini dari virus-virus yang sedang ingin kemudian menyerang ketahanan tubuh. Karena dengan gerakan-gerakan yang terstruktur itu menguatkan kemudian saraf-saraf.
membantu mengatasi stres, menekan kecemasan, meningkatkan relaksasi tubuh, kemudian apalagi menurunkan risiko gangguan kejiwaan. Itu gerakan-gerakan sholat itu sangat indah sekali sebenarnya. Nah, tapi apapun itu, intinya sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, mungkin ya pertanyaan yang sama kalau kita bertanya kepada mereka, apa tujuannya mereka jingkrak-jingkrak kalau ibadah, dan itu tuntunan dari mana? Boleh aja kita balik kayak gitu kan? Oh iya ya. Iya. Ya, siap. Kalau kita tuntunannya dari Rasulullah, kemudian dari aspek ilmu kedokteran, ilmu biologi, itu kita dapat semua manfaatnya. Tapi kalau dari dia itu kira-kira apa itu? Gerakan-gerakan kayak orang kesurupan kayak gitu di tempat mereka. Oke, terima kasih Gurunda atas pencerahannya. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, jadi ya minimal kita punyalah jawaban yang secara medis itu sudah terlihat, dan ya mungkin kalaupun mereka mau mencari kesalahan atau dalam artian mau membingungkan kita pun bisa mengantisipasi gitu untuk jawabannya. Iya. Mungkin Nanti itu juga aja. kalau ketemu Bang, teman-teman Kristen yang bertanya kayak gitu, saya titip pertanyaan, apa manfaat ciuman kudus di dalam gereja atau dalam agama Anda? Titip itu ya. Maaf Bang, ciuman kudus itu maksudnya gimana? Saya belum tahu. Ini mungkin Dinda Kores bisa menjelaskan. Jadi ada suatu tradisi Roma 16:16 gitu. Itu ada suatu tradisi ketika seorang pria Kristen dan pria Kristen bertemu, maka mereka harus harus saling memberikan ciuman kudus gitu. Itu antara mulut dan mulut bertemu kayak gitu. Makanya disebut ciuman kudus. Nah, itu tanyain tuh maksudnya apa gitu. Melestarikankah, mempraktekkah, maksudnya apa gitu, kok ajarannya begitu gitu, apakah ada hubungannya dengan murid-muridnya itu nggak kawin-kawin gitu, kayak gitu-gitulah tanya. Oke siap Bang, terima kasih. Ya nanti kalau misalnya ada jumpa di room-room seperti itu ya cobalah nanti kita juga bertanya sama mereka gitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja Bang Zuma dan semuanya. Terima kasih banyak sudah dinaikkan juga. Saya fans Bang Zuma ini. Makasih Bang. Titip ya, apa manfaat dan apa hikmah ciuman kudus itu ya. Siap Bang Zuma, insya Allah. Ya, amin. Oke, kalau gitu boleh mungkin yang lain. Kalau saya cukup sih. Sekian, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa? Bang Hansbi. Ya, Siang. Assalamualaikum Bunda. Oh, Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang? Silakan. Oh iya Bunda. Gini Bunda, saya pernah lagi nyimak di room Kristen Bunda ya. Di situ saya dinaikkan Bunda. Curhat lagi Bang. Gimana ya? Kalau bingung tuh jangan nyimak di komal-komal Kristen Bang. Udah berkali-kali dibilangin jangan nyimak di komal Kristen. Mereka itu penyesatan, bener. Nyimak di komal Muslim aja Bang. Kalau kamu di situ nyimak meramaikan. Mereka tuh gini ya, mereka tuh gini.
Aku pernah tengah malam ya, mereka itu memang dia setting begitu ya. Kalau udah mulai banyak penonton, udah mulai banyak nyimak, dia mulai tuh mereka berakting di atas tuh. Mulai ini. Kenapa? Untuk memancing netizen masuk nonton. Menambah ini kan mereka. Jadi kalau bisa nggak usahlah ke sana, Bang. Tapi oke. Untuk kali ini bolehlah sampaikan apa. Jangan lama-lama, Bang ya. Guru udah capek juga menanggapi yang enggak terlalu jelas. Silakan. Ini Bunda, mereka kan bahas Tritunggal itu Bunda ya. Kalau saya kan sebagai pendengar mereka rumit itu, mutar-mutar. Saya cuma satu aja sih. Di konsep Tritunggal itu intinya Tuhan itu esa apa enggak gitu kan. Sedangkan di Islam itu kan ada Al-Ikhlas gitu ya Bunda ya. Cuman mereka banyak membantah tiga hakikat. Ya namanya Oten, Bang. Satu gitu. Bang, gimana ini? Ya namanya Oten. Gimana sih Abang? Maksudnya mau diapa, Bang? Mau kenapa? Mau diapakan? Cara untuk menjawab yang benar itu seperti apa gitu Bunda? Kamu baru masuk Komal kah? Belum pernah nyimak Gurunda diskusi? Bang Kores Belum, diskusi? Bunda. Belum pernah? Belum. Oh, kau orang baru tuh. Ya, kamu nyimak-nyimak aja dulu, Bang. Pertanyaannya apa itu? Oh iya, pertanyaan untuk silakan. Ini, kalau di surat mereka kan ada Matius 1:18 kan udah jelas Yesus itu kan dilahirkan. Sedangkan saya sudah menjelaskan kenapa Tuhan dilahirkan. Sedangkan prinsip Esa itu kan tidak beranak, tidak boleh diperanakan. Jadi mereka menganggap tiga pribadi itu satu. Jadi saya diputar-putar bagian situ dulu. Jadi untuk menjawabnya itu gimana ya Bang ya? Sebenarnya Tuhan itu tidak satu, Tuhan itu tunggal. Iya, itu kan pemahaman saya, tapi pemahaman mereka beda gitu Bang. Kalau saat itu kan artinya masih bisa dibagi 4. Iya. Bisa dibagi 2. Tunggal, segala-galanya tunggal. Dan yang cocok untuk tunggal itu hanya surah Al-Ikhlas. Kalau di kitabnya orang Kristen yang cocok untuk tunggal itu hanya Yohanes 17 nomor 3. Satu-satunya, penekanan kata satu-satunya itu. Hidup kekal adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Itu tunggal. Artinya satu-satunya tempat meminta, tempat memohon, tempat tergantung, ya, tempat berlindung, satu-satunya sumber, satu-satunya sempurna, satu-satunya yang maha hidup. Segala-galanya Dia yang punya kehendak. Itu tunggal, tak boleh ada yang lain. Nah, itu baru Tuhan. Jadi kebenaran keesaan yang Dia punya adalah absolut. Tak bisa kemudian terbatas. Dia tinggi, tak terbatas. Dia kuasa, tak terbatas. Dia hidup, tak terbatas. Tak ada batasannya. Apapun yang melekat pada dirinya itu tak terbatas. Dia tidak punya noda, tak terbatas. Dia tidak punya cacat, tak terbatas. Sampai kapanpun Dia tidak pernah merendah sedikit pun dan selamanya. Nah, sementara Tuhan mereka Dia pernah merendahkan diri. Kok cepat mentek yo. Dia pernah melemahkan diri, bahkan mengosongkan diri, bahkan menjadi makhluk ciptaan. Itu bukan sudah sifat Tuhan itu. Itu sudah enggak memenuhi syarat untuk dituhankan. Karena Tuhan itu mutlak, absolut, tidak terbatas, tanpa syarat, tidak diragukan, nyata, murni, tanpa ada kelemahan. Itu Tuhan, absolut. Nah, kalau Dia Tuhannya gimana ceritanya? Paham Tritunggal gitu Bang. Nah, nggak bisa, berarti tidak tunggal. Iya, saya udah bilang lah, kok itu kan tri aja udah 3 gitu kan. Mau diputar-putar saya mah paham. Saya satu ya satu, nggak ada unsur zat yang lain gitu loh. Iya, nggak ada percampuran, nggak ada apa gitu kan. Nah, itu sudah betul. Iya, prinsip saya. Cuman mereka tuh ya mungkin merasa lebih pinter kali Bang ya. Jadi ya udah saya enggak merasa lebih bodoh Bang. Itu kebodohan itu. Iya. Jadi kalau kita itu sodorkan aja Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Iya. Nah, itu aja disodorkan.
Yang satu itu tempat meminta segala sesuatu, tak ada lagi tempat meminta. Nah sekarang Yesus tempat meminta enggak? Bukan. Berarti bukan dia bukan masuk dalam tataran yang ahad, bukan dalam tataran yang tunggal itu dia. Karena justru dia yang meminta, berarti bukan. Belum ada kategori, belum duduk dia sebagai kategori yang maha tunggal. Oh iya bang. Iya. Ini ada lagi bang, dia kan itu kan ada paham Trinitas. Terus saya ketemu lagi ada yang menyebutnya Unitarian. Kalau Unitarian itu tidak mengakui Yesus itu Tuhan gitu. Cuman dia ada kayak ada lagi nih Allah Bapa gitu. Padahal sama-sama Kristen gitu bang. Ya karena pada dasarnya kemudian Kristen ini kan perpaduan antar ajaran Yahudi dan ajaran Romawi. Romawi itu dominan kepada agama Hindu tadinya. Jadi tadinya itu agama Hindu, lalu kemudian dicampurkan agama Yahudi, maka lahirlah bercampur antara ajaran satu Tuhan dan tiga dewa, digabungkan menjadi Trinitas. Iya. Itu. Lalu di dalam kaitannya pencampur adukan antara Trinitas dan antara tiga dewa dan satu Tuhan, ada di antara mereka yang berpikir, ini nggak mungkin ada tiga, cukup yang satu aja. Makanya Unitarian itu cukup satu Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Maka Yesus hanya didudukkan sebagai rasul utusan saja. Apakah mereka salah? Dalam konsep Tuhan benar, tapi dalam konsep ajaran itu bukan untuk mereka. Itu ajaran untuk Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel saja. Oh iya, ya sudah cukup bang. Makasih bang untuk. Iya, sama-sama bang. Ya saya pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di cabe. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyalamin Bang Juma, Bang Kores dan Bunda serta Uni Rifa sebagai idaman saya, hanya itu aja sih. Semoga kalian semua dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya sudah dinaikkan di atas sini. Oke, saya pamit. Ya mungkin ada wejangan dikit dari Bang Juma, silakan saya dengar dari bawah juga tidak apa-apa. Iya, makasih bang, tetap istiqomah, rapatkan barisan. Ya, saya dari Medan bang ya. Ya, masya Allah. Oke, terima kasih. Saya izin turunnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlian, assalamualaikum. Kristen Muslim. Berlian. Ustaz Besi. Ustaz Besi. Ustaz. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang. Lagi sekali dapat bicara sama Bang Zuma. Ya. Bang Zuma, saya lagi. Pagam lagi parkir tuh. Bupe cuma nak boleh. Apa kabar Bang Zuma? Baik, baik. Ya bang. Mau ketemu Bang Zuma di mana ya? Di Jakarta tuh di mana ya? Kapan? Bandung bang. Sudah mendaftar. Saya belum ada itu address yang alamat yang penuh untuk Bang Kores. Ada panitianya tuh kebetulan. Bang Kores. Ayo chat ke aku akhi 081 tritung 75 tritung 447 tritung. Bisa nggak kalau saya WA sama itu Pak Andi? Bang Handi. Panitianya ini bang.
Saya ada WA-nya tuh, tapi kemarin udah saya WA dia tuh belum jawab. Nah, ini ada panitianya Bang, Pera Star. Nah, ini ke aku aja supaya langsung langsung direspon Akhi. Oke, boleh. Nanti Oke, bentar saya coba ulangi sekali lagi, saya rekod nih. Oke, 081 Tritung 75 Tritung 447 Tritung. Oke, insya-Allah. Oke, saya udah rekod. Saya pulang bertolak dari London tanggal 4 September. Saya mendarat dulu di Singapura. Besoknya saya ke Jakarta, insya-Allah. Saya akan. Nah itu di screenshot Akhi tuh yang di bawah, Ruli Alfansyah tuh, itu nomor aku. Nih udah di data. Alhamdulillah udah 50 berapa 84 lah ya yang akan menghadiri acara. Ayo ke yang lain, gas. Kalau kalian ingin berjumpa Guruda, ini momentumnya sekarang ya. Ben kasih tahu itu sama beliau yang baru yang akan bergabung nanti itu tanggal pastinya, biar beliau itu kan beliau dari luar tuh. Jadi beliau tahu schedule-nya. Coba tanggal berapa gitu kasih tahu. Ya, tanggalnya itu 16 September, hari Senin. Acara dimulai pada asar, artinya 3:30 ke atas sampai jam 10-an gitu. Nanti kalau butuh penginapan disediakan juga, untuk per pax 350.000 gitu, Akhi. Begitu Ustaz Besi. Oke. Terima kasih, Masya Allah.